Bisa begitu. Wah, apa kau kata? Saya katakan jangan diubah-ubah. Apa yang Baca diubah sesuai itu tertulis. saya menjelaskan apa maksud memasukinya Saya itu. tidak butuh penjelasan saudara sebelum membacakan yang utuh. Dibaca utuh dulu. Iya. Saya baca utuh, ini saya baca Gini, utuh Pak ya. Darul. Dibaca utuh, Dia. jangan diubah-ubah. Ya, Oke, Dia menyangka. saya baca ya itu ya. Dia menyangka Nah. di Lukas 16:16 ini, saya hukum baca Taurat ya. itu Kayaknya nggak untuk ada lah hukum Taurat suatu itu konteks dibatalkan. kalimat yang tidak ada penjelasannya ya. Di dalam bahasa sehari-hari pun ada penjelasannya. Kapan yang kamu Ini Lukas. ucapkan Di mana tadi itu, Andre? penjelasannya? Andre, Ya. di mana? Di Oke. Yohanes berapa? Saya baca Lukas 16 ayat 16 sampai 17 ya. Oke. Nah, baca. sekarang 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya dan berebut memasukinya. Artinya di situ kan berebut memasukinya gitu kan. 16. Maksudnya ikut dalam hukum Taurat dan kitab para nabi itu, karena di dalam kitab Taurat, hukum Taurat dan kitab para nabi Itu batal nggak? Itu membatalkan nggak? Nah, 16-17 baca. Itu Baca itu batal lanjut. nggak artinya? Woi, baca itu lanjut. apa? Penyesat. Baca itu lanjut. Aku pula yang Lebih Lanjutkan, mudah baca itu, langit dan lanjutkan. bumi. Ada Lanjutkan. gerunda ada. Hadir Oh, gerunda. gurunda. Makanya itu nggak Lanjut. dihapuskan sebelum datang Yohanes Pembaptis, itu gak akan dihapuskan. Besarkan gurunda. Besarkan gurunda. Kamu itu Daripada itu dihapuskan sebelum datang Yohanes, itu berhubungan ke ayat 16. Ini gimana nih, kamu baru ngelawan pion aja kamu udah ketar-ketir gini. Oke lah Gurunda Juma. Guru, kasih penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pakai timer tahu bisa, Mbak. Iya. Pakai Kalau timer enak bisa sama pion ya. bicara sama Juma, pakai timer biar enak. Kamu ya, saya aja masih pion Oke. ya. Juma. Kamu Gabrul. Juma. Silakan Kang Juma. Aku lulusan Oke. SD-nya. Nggak ngeri. Lulusan SD lawan apa nih ya? Lawan S3 apa Esteller? Oke, aku Kamu diam dulu lah. Kamu diam. Belajar mendengarkan. Diam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pakai timer. Nanti tiktokan nanti Juma. Al-Quranul Itu Karim ya. menjelaskan tentang kitabnya orang Yahudi terkait yang didatangkan oleh Allah kepada Bani Israel melalui perantaraan Nabi Musa alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Fahusha bikuwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum daral faziqin. Wahai Nabi Musa, perintahkan kepada kaummu untuk berpegang teguh dengan sebaik-baiknya kepada hukum Taurat. Ulangan 33, Ulangan 6, Ulangan 4, Mazmur 147, Yeremia 31, Keluaran 31. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel saja. Iya, jadi hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel saja. Ketetapan dan hukum-hukum, aturan-aturan Tuhan itu berlaku untuk selama-lamanya bagi Bani Israel. Contoh di dalam Keluaran 31, 16, 17 dan juga Kejadian 17 berlaku untuk selama-lamanya, di mana Bani Israel itu memegang teguh perjanjian Tuhan kepada mereka. Nah, kemudian ketika hukum Taurat itu untuk selama-lamanya, salah satu poinnya adalah jangan ada ilah lain. Poin kedua, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Poin ketiga, Tuhan tidak berkelamin. Poin keempat, Tuhan tidak mati, Tuhan tidak dihidupkan. Nah, sekarang Kristen membentuk ajaran baru, membatalkan hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel, kemudian mengganti Tuhannya Bani Israel dengan seenggok bayi Yahudi yang lahir di kandang binatang. Nah, coba saudara-saudara Kristen pertanggungjawabkan, bagaimana kemudian Anda mengatakan hukum Taurat yang untuk Bani Israel itu dibatalkan kemudian dengan menggantikan Tuhannya Bani Israel menjadi manusia, mati untuk membatalkan hukumnya sendiri. Demikian. Silakan.
Sangat bagus ya. Oh, sangat bagus pertanyaan Juma. Kasih aplaus dulu sama Juma ya. Nah, seperti kita lihat di Lukas 16 ayat 16 ya kan. Semuanya itu didengar tunggu ya. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Artinya di situ ya kan, di dalam hukum Taurat itu dan kitab para nabi ada pengharapan orang beriman. Apa pengharapan orang beriman itu? Yaitu kedatangan Mesias. Nah, makanya setelah datang Mesias itu tidak berlaku lagi, sama seperti yang dikatakan ayat 16 ini, berlaku sampai zaman Yohanes karena Mesias sudah datang. Nah, yang tinggal digenapinya adalah kitab para nabi mengenai kematiannya. Itu juga mau digenapinya. Jadi ketika sudah digenapi itu nggak berlaku lagi. Nah, contohnya apa yang digenapinya? Seharusnya itu kalian tanyakan. Apanya yang di kitab Taurat itu yang digenapinya? Nah, yang digenapinya adalah satu, korban penghapus dosa. Kan dulunya korban penghapus dosa itu kan hewan-hewan yang ditentukan, misalnya anak domba tak bercela. Itu hanya sebagai gambaran. Yang faktanya, yang realnya itu Mesias berkorban itu untuk penghapus dosa. Nah, yang kedua, pengharapan apa lagi yang digenapi oleh Yesus di hukum Taurat, yaitu Bilangan 23 mengenai Allah bukanlah manusia sehingga dia menyesal, bukan anak manusia sehingga dia berdosa. Berarti di sini artinya Allah itu akan menjadi manusia, tetapi manusia yang tidak berdusta. Dia akan menepati janjinya. Jadi di ayat Bilangan itu menyatakan dua hal. Ya kan, Allah bukanlah manusia sehingga dia menyesal, bukan anak manusia sehingga ia berdusta. Berarti ada yang tersirat di situ. Berarti Allah akan menjadi manusia, yaitu manusia yang tidak berdusta. Dia akan menepati segala ucapannya. Ya, yang ketiga, Yesus juga menggenapi seperti Musa membawa orang Israel dari Mesir ke tanah terjanji dengan membelah lautan. Begitu juga Yesus membawa orang Israel hijrah dari bumi menuju ke surga. Nah, itu gambaran sebenarnya. Gambaran yang diperlihatkan oleh Musa itu ketika dia hijrah dari Mesir ke tanah terjanji itu sebagai gambaran bagaimana Mesias membuat manusia itu hijrah dari bumi ke surga dengan pengorbanan di kayu salib. Oke? Nah, selanjutnya Tuhan Yesus menggenapi apa? Menggenapi siapa kata kita yang ada di Kejadian 1 ayat 26. Kata kita itu tidak pernah satu pribadi, pasti lebih dari satu pribadi. Itu contohnya kata kami juga, tidak pernah satu pribadi, pasti lebih dari satu pribadi. Dan di Injil Yesus menjelaskan siapa kata kita itu. Nah, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, apalagi yang digenapi Tuhan Yesus melalui hukum Taurat. Mengenai itu dulu ya kan. Sedangkan kita para nabi. Jadi gini. Di kitab para nabi, contohnya di Mazmur. Sudah. Mengenai dosa waris digenapi oleh Yesus. Siap. Bebaskanlah kami dari hutang darah ya Tuhan, kata Daud di kitab Mazmur. Itulah dasar dosa waris itu. Kemudian digenapi oleh Tuhan Yesus, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu untuk penghapusan dosa. Gitu cara memahami Alkitab itu. Harus kamu baca perjanjian lama, ya kan, biar kamu tahu perjanjian baru. Perjanjian baru kamu ketahui kalau kamu membaca perjanjian lama. Jadi itu harus terkait juga karena berkesinambungan. Cukup Pak Andi. Kami sudah paham. Cukup. Silakan bantu Pak. Oke, baik. Jadi ketika saudara bernarasi panjang lebar, hukum Taurat itu untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Itu dulu pahami. Hukum Taurat Tuhan itu berlaku untuk selama-lamanya. Saya kasih data ya. Sesungguhnya
ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Tidak akan beralih. Artinya tidak akan berganti. Demikianlah firman Tuhan. Ini firman Tuhan ini. Sementara yang kamu bacakan itu adalah firman Lukas. Lebih tinggi derajat firman Tuhan daripada firman Lukas. Karena Lukas itu tidak ditahu. Itu anak dari mana, siapa bapaknya, siapa tantenya, tinggal di mana, berapa nomor sepatunya, enggak ditahu. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Jadi Anda tidak bisa kemudian membantah firman Tuhan dengan firman Lukas, karena Lukas itu bukan Tuhan. Ya, kalau Anda mengatakan hukum Taurat itu sudah dibatalkan, hukum Taurat itu dibatalkan untuk siapa? Untuk Kristen. Ya, apa hubungannya? Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Terus kenapa kalian yang kemudian dibebaskan? Itu satu, ya. Itu yang perlu kamu jawab. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Kalau dibatalkan untuk siapa? Kalau digenapi untuk siapa? Kenapa kalian yang tepuk tangan? Sedangkan kitabnya orang Yahudi jelas sekali diterangkan, ketetapan-ketetapan itu tidak akan beralih, tidak akan berpindah, tidak akan dirubah. Jadi kalau misalnya Tuhan mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku, maka Bani Israel tidak akan pernah berani menggantikan ilah, apalagi ilahnya itu dari seonggok bayi. Mending mereka menghilangkan malaikat daripada seonggok bayi yang kerjanya hanya bisa netek. Jadi jangan kamu kotori imannya orang Yahudi dengan kamu ambil kitabnya, kamu terjemahkan, kamu tafsirkan, kamu imani sepenuh hati. Kalau orang Yahudi ingin menghapuskan dosa, mereka tinggal bakar tai sapi. Tidak perlu membunuh Tuhannya. Itu perlu camkan itu poin yang kedua. Jadi hukum Taurat itu adalah warisan Tuhan kepada Bani Israel. Jangan kau ganggu gugat. Kamu bukan Bani Israel. Tapi kalau kamu ingin teriak sampai mulutmu robek di luar Bani Israel, hukum Taurat itu sudah dibatalkan, silakan saja. Tapi siapa yang mau percaya? Yang mau percaya itu siapa? Orang-orang yang tidak berakal. Kenapa? Karena hukum Taurat itu untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen, bukan untuk Roma, bukan untuk Yunani. Sedangkan Lukas mencatat itu semua hanya sampai Yohanes, itu untuk Theophilus. Siapa Theophilus itu? Jadi yang perlu kamu pahami, sekali lagi saya katakan kepada saudara, hukum Taurat itu adalah hukum untuk Bani Israel. Makanya orang Yahudi tidak menyembah Yesus, karena di dalam hukum Taurat tidak boleh ada ilah selain daripada Hasem. Tidak boleh ada ilah selain dari patus Abraham, Ishak dan Yakub. Yesus itu ilahnya orang Roma. Makanya kitabmu, kitab Lukas ditulis bukan untuk Bani Israel. Jadi kalau Lukas, firmannya Lukas kamu jadikan untuk mematikan hukum Tuhan yang ada di Bani Israel, ya kamu salah bung, kamu keliru. Tuhannya orang tidak bisa kau ganti dengan Yesus. Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu manusia. Dan barang siapa yang tidak mengakui Yesus itu manusia, maka dia adalah penyesat, dia adalah penipu. Nah, di situ penipu dalam original teksnya. Barang siapa yang tidak mengaku Yesus itu manusia, maka dia adalah penipu dan dia adalah antikristus. Sudah, Oke? Pak. Sudah. Oke. Silakan. Oke. Terlalu panjang, saya jadi Terima lupa. kasih ya. Terima kasih Bang Juma ya. Oh, Iya. gini ya saya jelasinnya. Ingat satu aja pertanyaan saya yang kalian jawab. Hukum Taurat itu untuk siapa? Itu aja dulu. Jawab. Oke. Silakan. Hukum Taurat itu kan untuk orang Israel, ya kan. Oke, saya catat ya. Mesias datang untuk menggenapinya, ya kan. Jikalau untuk bangsa Israel, hanya untuk bangsa Israel, Mesias datang itu akan melanggar sumpah Allah itu kepada Abraham. Melalui keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan diberkati, ya kan. Kalau tidak
keluar dari hukum Taurat itu tidak akan mungkin sampai berkat Allah ini yang disampaikan kepada Abraham. Makanya Yesus datang bukan hanya untuk orang Israel, tetapi untuk seluruh umat manusia, supaya genap yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham melalui keturunannya Ishak, semua bangsa di bumi akan diberkati. Makanya kata Yesus, ada lagi domba-dombaku bukan dari kandang ini, mereka harus kutuntun. Oke, makanya itulah alasan Yesus bukan hanya datang untuk bangsa Israel, tapi untuk semua bangsa di dunia ini. Makanya hukum Taurat berlaku sampai Yohanes. Kalau tetap hukum Taurat itu berlaku, maka berkat itu akan nyampe semua bangsa. Ya kan? Makanya dibilang Tuhan Yesus, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Kalau hukum Taurat itu masih berlaku, tidak akan bisa keluar dari Israel keselamatan itu. Kamu pun cuma tidak akan selamat. Aku juga gak akan selamat kalau kita tetap berpegang teguh pada hukum Taurat dan kitab para nabi. Supaya keselamatan itu sampai ke seluruh bangsa, maka Mesias membuat hukum baru, yaitu hukumnya berbeda dengan hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Yesus itu membuat hukum baru yang kita sebut Injil. Injil itu pengantara perjanjian baru. Kita bisa mengerti perjanjian baru jika ada penerangan perjanjian lama. Kita bisa memahami perjanjian lama jika ada penerangan perjanjian baru, ya kan? Semua pengantara ini sebelum memasuki perjanjian baru yang Allah janjikan kepada Nabi Yeskiel bahwa Allah akan membuat perjanjian yang baru. Perjanjian lama nggak berlaku lagi, makanya Allah menjanjikan perjanjian yang baru. Jadi perjanjian baru dan perjanjian lama itu disatukan oleh Injil. Injil lah pembatasnya untuk menuju ke perjanjian baru. Materai perjanjian baru ini yaitu darah Kristus. Materai perjanjian lama itu darah domba, binatang, dari binatang itu materainya. Lebih tinggi derajat perjanjian baru ini karena dimaterai oleh darah yang sangat maha kudus, darah Allah itu sendiri. Gitu Juma. Oke, sudah? Sudah? Sudah ya? Oke, 2 poin. Anda mengatakan yang pertama, hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Oke? Berarti tidak ada pembatalan hukum Taurat. Makanya sampai hari ini hukum Taurat itu masih digunakan oleh Bani Israel. Anda tidak masuk. Kelas Kristen nggak masuk ke sana. Ternyata hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Sia-sia kematian Yesus untuk Kristen. Sebab kematian Yesus itu untuk membatalkan hukum Taurat. Ternyata hukum Taurat itu batal ya untuk yang punya. Tapi ternyata Yesus mati untuk batalkan Taurat itu hanya ada di Kristen. Oke, Anda di luar garis. Sedih sih sebenarnya, sedih, tapi ya itu kenyataan, itu fakta. Dari mulut Anda kita mendengarkan hukum Taurat untuk Bani Israel. Kalaupun Yesus datang membatalkan atau menggenapi, maka dia menggenapi untuk Bani Israel. Anda tidak terhitung. Sedih sih, sedih, cuman nggak ada tisu ini. Itu yang poin pertama. Kemudian poin kedua, Anda mengatakan melalui keturunan Abraham alaihissalam maka manusia semuanya mendapatkan berkat. Itu bisa kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi. Memang betul ada tertulis seperti itu di Kejadian 22:18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Nah, sekarang kita lihat nih. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jelas beliau berasal dari keturunan Abraham alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf, kemudian bin Gusoy bin Kilab bin Murrah Ga'ab dan seterusnya sampai kepada bin Adnan, kemudian bin Adad, kemudian Hamasiyah, kemudian Salaman, Iwad, Bus,
siapa? Gimal, kemudian bin Abi, bin Awam, bin Nasid, Hizak, Bugat, Yadab, Tabik, kemudian Janin, sampai kepada Khaydar, sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam, sampai kepada Nabi Abraham alaihissalam, Ibrahim alaihissalam. Nah sekarang coba kita lihat Paulus, pendiri Kristen. Paulus bin Nggak ada. bin Salabim, tidak sampai kepada Abraham. Bin Roma. Oke ya, paham itu, catat itu ya. Lagi-lagi kamu di luar garis. Mana tisu? Mau nangis tapi lupa nadanya. Garung basah. Garung basah. Tidak Kemudian ingat, kalian sudah keteteran 2 poin ya. Taurat untuk Bani Israel, keturunan Abraham, melalui keturunan Abraham kemudian mendapatkan berkat. Alhamdulillah umat Islam mengajarkan manusia untuk memberkati Abraham alaihissalam. Sementara Allah mengatakan, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Umat Islam mengajarkan semua umat Islam itu untuk memberkati baginda Abraham alaihissalam. Maka seluruh umat Islam mendapatkan berkat. Subhanallah. Kemudian yang terakhir, kamu mengatakan perjanjian baru. Perjanjian baru itu yang kamu maksud justru hukum Taurat. Yeremia 31:31. Aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Ada nggak di situ Bani Paulus? Nggak ada. Sedih sih, tapi gimana? Nggak ada tisu soalnya. Apa nih kurang Nah, jadi Yeremia 31 perjanjian baru itu adalah hukum Taurat. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Makanya sampai hari ini Bani Israel tidak pernah menggantikan hukum Taurat dengan hukum Kristen. Hukum Kristen yang alay-alay itu. Tuhannya datang, netek, dibunuh oleh manusia, di atas tiang salib dijemur sampai maghrib diturunkan, dimasukkan ke goa, bangkit dari sana jadi Tuhan. Itu nggak diakui oleh orang Yahudi karena itu ajaran alay milik Roma. Makanya kitabmu, surah-surah Paulus, Filipi, Kaliki, Kaluku, dan Remaneng itu 14 kitab tidak masuk di dalam Yahudi. Tidak pernah masuk ke dalam jemaat Yahudi. 14 kitab milik Kristen itu tidak pernah masuk di sinagoge. 14 kitab miliknya orang Kristen itu tidak pernah menjadi perbincangan di antara rabi-rabi Yahudi. Kenapa? Karena dia hanya dianggap sebagai surat-surat kapompong. Oke ya? 3 poin itu silakan Anda peras air mata. Anda tidak punya hak bercerita tentang Bani Israel dalam hal ini ajaran Taurat. Oke. Tuhan aja. Terima kasih ya. Oke, saya jawab ya. Saya tanggapi ya. Oke, saya tanggapi. Terima kasih Bang Juma ya atas itunya, sanggahannya. Oke, bagus itu memang sanggahannya. Tapi poin pertama yang saya harus luruskan sama Bang Juma, kan sudah saya jelaskan tadi hukum Taurat memang untuk orang Israel, ya kan. Tetapi masalahnya hukum Taurat itu untuk bangsa Israel. Kalau hukum itu tetap berlaku, tidak akan terjadi perjanjian Abraham melalui Ishak keturunannya, bahwa semua bangsa akan di semua bumi akan diberkati melalui Ishak, ya kan. Nah, kalau tetap dipertahankan hukum Taurat itu, tidak terjadi perjanjian itu. Seharusnya itu harus terjadi. Makanya Mesias datang agar berkat Allah itu kepada Abraham itu melalui Ishak itu sampai kepada seluruh bumi. Nah, jadi dia menetapkan suatu hukum yang baru. Kita baca itu di Injil. Ya kan? Poin nomor 1 juga kan, itu terlihat dari bahwa Yesus ingin menyatakan bahwa dia harus menyampaikan keselamatan itu ke seluruh bumi dengan menyatakan ada lagi domba-dombaku yang bukan dari kandang ini Israel, dan mereka harus kutuntun. Dituntun kemana? Pada keselamatan itu. Keselamatan itu hijrah dari bumi ke surga, sebagai gambaran, sebagai hal yang real dari gambaran yang ditunjukkan Musa, Exodus mereka dari Mesir ke tanah terjanji, Mesias dari bumi ke surga. Nah, poin nomor 2, jelas keturunan Abraham yang diberkati itu
bukan dari Ismail, karena yang disebut keturunan Abraham itu adalah Ishak, bukan Ismail, ya kan? Tetapi Ismail juga adalah keturunan bangsa yang besar nanti dijanjikan oleh Allah gitu kan. Cuma berkat itu dari melalui Ishak, karena Ishak yang disebut keturunan Abraham, bukan Ismail. Mengenai perjanjian baru yang dibuat di Yeremia itu, aku akan mengadakan perjanjian yang baru yang bukan seperti dahulu-dahulu yang kuikat dengan nabi-nabi kalian, kata tuh Allah, seperti itu kan. Jadi perjanjian baru ini nggak mirip dengan perjanjian lama yang baru, karena berbeda dengan perjanjian lama, ya kan? Itu berisi mengenai perjanjian baru, berisi mengenai janji yang akan terjadinya keselamatan itu. Contohnya Tuhan Yesus datang untuk membawa umat-umatnya ke surga, ya kan? Janji-janji yang lain lagi ada gitu kan, melalui baptisan. Kalau dibaptis tidak akan dihukum gitu kan. Sementara perjanjian lama itu kan merujuk ke Mesias semua, ya kan? Merujuk ke Mesias, dan Mesias mengapakan ke sorga gitu kan, janji-janjinya bahwa gerejanya tidak akan dimusnahkan, tidak akan kuasai maut, bahwa pengikut-pengikut kan akan dijemputnya gitu kan. Sementara perjanjian lama itu kan merujuk ke Mesias, bahwa Mesias akan mati, semua mengajarkan segala sesuatu kepada manusia gitu. Apalagi tadi poinnya, itu aja. Iya, baik. Yang pertama, lagi-lagi saudara mengambil perjanjian baru. Saya katakan, itu hanya untuk Bani Israel, Bani Yehuda. Masa Anda nggak melihat di situ, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka buta. Anda buta. Di situ keturunan Israel dan Yehuda. Anda tidak termasuk dalam golongan itu. Kemudian keturunan Ishak, dari keturunan Ishak katanya, maka apa maksud Anda ini? Dari keturunan Ishak akan manusia akan diberkati. Sementara hukum yang datang dari keturunan Ishak untuk mereka. Bagaimana dengan bangsa lain? Oh, bangsa lain dari Yesus. Pingin nangis rasanya. Mana? Justru Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Adapun domba yang lain maksudnya adalah Bani Israel yang tidak sempat bertemu dengan Yesus, karena mereka sudah berpencar, sebagaimana yang Tuhan katakan dalam Yehezkiel 5, sepertiga daripada keturunanmu akan kuhembuskan ke seluruh penjuru bumi. Inilah yang kemudian dimaksud domba-domba. Makanya Yesus berpesan kepada ke-12 bangsa lain, tapi pergilah ke bangsa-bangsa muridku, yaitu Bani Israel, ke-12 suku Bani Israel itu yang sudah berpencar ke seluruh penjuru bumi. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangkan untuk mentobatkan orang, kemudian masuk menjadi pengikut agamamu. Setelah mereka ikut, mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Masa akan bisa diberkati orang menjadi orang neraka diberkati? Sementara Kristen itu berasal dari orang Farisi. Orang Farisi mengajarkan menyembah kepada manusia bernama Yesus. 2 Yohanes 1 nomor 7. Antikristus penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus. Dan masa diberkati? Masa Kristen diberkati? Masa melalui Kristen orang diberkati? Sedangkan melalui Kristen, 2 Yohanes 1 nomor 7, orang menjadi antikristus melalui Kristen. Karena mulut Kristen mengatakan Yesus itu manusia, tapi itu hanya tipu-tipu. Sebenarnya Yesus itu Tuhan menurut Kristen, mulutnya aja mengatakan manusia, tapi di sebenarnya ketika anakmu lahir ke gereja, apa yang kamu ajarkan? Yesus manusia atau Yesus Tuhan? Yesus Tuhan. Ketika kamu kecil diajarkan orang tuamu Yesus manusia atau Yesus itu Tuhan? Tuhan. Berarti Kristen adalah antikristus. Bagaimana mungkin diberkati keturunan Adam, Abraham melalui Kristen? Nggak mungkin. Sebaliknya, dari keturunan Ismail, ya,
dengarkan ya, saya katakan samamu, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Jadi di sini tidak dikatakan keturunan Isa, orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sekarang kira-kira kalau Kristen yang diikuti, ada nggak pemberkatan kepada Abraham? Nggak ada. Yang ada hanya kutukan, cercaan, hinaan terhadap Abraham. Tapi kalau melalui Islam, Allahumma salli wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu digaungkan sepanjang hidupnya umat Islam. Pemberkatan kepada Abraham alaihissalam, sehingga yang menggenapi tentang apa yang diramalkan, yang diceritain itu adalah umat Islam yang diberkati, sementara yang dikutuk adalah Kristen. Itu fakta. Kristen dia mengajarkan dirinya sampai ke ujung bumi, mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. 2 Yohanes 1 nomor 7, itu adalah antikristus. Sementara kami umat Islam mengajarkan kepada seluruh umat manusia ke penjuru bumi untuk memberkati Abraham dan keturunannya. Subhanallah. Kembali kepada tema, Taurat hanya untuk Bani Israel, Kristen tidak ada di sana. Kemudian perjanjian barunya Tuhan hanya untuk Bani Israel, Kristen tidak ada di sana. Lalu kemudian pemberkatan terhadap manusia hanya ada melalui ajarannya, sedangkan melalui Paulus itu enggak ada. Tadi saya sudah membacakan Anda bagaimana Rasulullah Muhammad SAW ceritakan bagaimana dia berasal dari Nabi Abraham alaihissalam, dari Ismail, Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Ketoprak. Silakan. Jangan panjang-panjang. Ya, supaya itu pun panjang, untung kalau otak kalian bisa nangkap. Oke, makasih ya. Makasih ya. Iya, silakan. Oke, mengenai yang kan dari disebutkan tadi, yang mengenai keturunan Abraham itu, yang diakui keturunan Abraham itu melalui Ishak. Melalui keturunan Ishak inilah semua bangsa di bumi akan diberkati, sehingga Abraham itu disebut bapa orang yang beriman. Dan melalui Ishak inilah Mesias datang. Dan Mesias itu membawa keselamatan sampai ke seluruh ujung bumi kan. Kan udah saya bilang tadi, kalau Mesias tetap menggunakan hukum Taurat itu, sementara hukum Taurat itu hanya kepada orang Israel, janji berkat yang disampaikan kepada Abraham ini tidak akan sampai ke seluruh bumi. Bukan Israel aja, di seluruh bumi ini, semua bangsa. Jadi kalau cuma hukum Mesias tidak membatalkan hukum Taurat ini, tidak akan sampai berkat itu. Karena berkat itu lebih mulia daripada hukum Taurat itu. Hukum Taurat itu hanya sebagai penuntun menuju datang keturunan yang dimaksud, yaitu Mesias. Itu hanya sementara. Makanya Allah menjanjikan perjanjian baru di Yeremia 31 ayat 31. Kaum Israel dan kaum Yehuda itulah keturunan Mesias itu. Jadi semua jadi semua bangsa-bangsa di dunia ini menjadi keturunan Mesias, keturunan Yehuda. Karena keturunan Yehuda inilah yang kerajaannya kekal, tidak dapat musnah. Seperti dibilang di kitab Daniel. Kerajaan Yehuda bukan kerajaan Israel. Kerajaan Israel itu sudah musnah. Kerajaan Yehuda itu ya dari Mesias. Makanya kata Yesus, sehingga aku menjadi Allah mereka dan dia menjadi anakku. Jadi semua orang Kristen itu menjadi keturunannya Yesus, keturunan Mesias, keturunan ilahi, keturunan Yehuda, Israel rohani, yang bukan diberanakkan melalui daging, tapi melalui kasih karunia. Makanya kata di Yeremia itu 31 itu, Yeremia 30 ayat ini ayat 3
Tapi Maka bukan seolah-olah seperti ya. perjanjian, bukan seperti perjanjian yang kuikat dengan para nabimu, ya kan? Jadi perjanjian baru itu memang berbeda dengan perjanjian lama. Itu kan berisi-berisi mengenai keselamatan orang yang telah diselamatkan gitu. Contohnya yang ku bilang tadi kan, sang raja itu akan menjemput mempelai wanitanya, warga kerajaannya, istrinya, umatnya, anaknya. Jadi semua pengikutnya itu disebutnya istrinya, umatnya, kekasihnya, anaknya, putri-putrinya, mempelai wanitanya, gitu loh. Jadi semua umat-umatnya itu semua dijulukinya seperti julukan terhadap dia kan banyak. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, yang awal dan yang akhir, Alfa Omega, anak manusia, anak Allah, singa dari Yehuda, ya kan? Jadi itu semua untuk menggenapi berkat dari Abraham itu melalui keturunannya Isa, bukan melalui keturunannya Ismail. Ismail nggak terhitung, maksudnya tidak dapat poin dalam jemaat, dalam umat Allah, karena mereka memang umat pembangkang. Makanya dikatakan Hagar diusir kosong oleh Sarah. Maksudnya dalam keadaan kafir, tidak beriman. Makanya orang Arab itu disebut oleh orang Israel itu tuh kaum Sarasen. Diusir kosong oleh Sarah, artinya kafir. Umat berdebah, umat sialan gitu loh. Itu banyak. Jadi dan itu kami sebut itu Sarasen, kaum Sarasen, kaum yang tidak beriman, kosong, diusir kosong oleh Sarah. Kaum apa? Kaum apa itu? Kaum berandal, begal, gitu loh. Jadi itu Ismail itu nggak termasuk hitungan dalam umat Allah itu, dalam keselamatan itu tidak masuk hitungan. Bangsa-bangsa lain iya, tapi khusus untuk Ismail itu tidak masuk hitungan. Nah, jikalau keturunan Ismail ini mau jadi keturunan Isa, dia harus percaya pada Mesias. Nah, gitu. Ada nggak yang lebih? Oke, silakan tanggapi ya. Baik. Ismail itu Allahu Akbar. Tuhan sendiri telah mengatakan tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ismail akan kukati. Anda siapa? Katakan, wahai Abraham, tentang anakmu Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ismail akan kuberkati, sebab dia juga adalah anakmu. Kamu siapa? Kamu siapa membatasi keinginan Tuhan? Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ismail anakmu akan kuberkati, akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Paham ya? Itu kemudian yang kita ingin tahu di sini, yang ingin kita tahu, dari keturunanmu yang mengajarkan menyembah Yesus itu siapa? Paulus. Sekarang coba, Paulus ini dari keturunan siapa rupanya? Coba sambungkan Paulus ke Ishak. Tolong sambungkan Paulus ke Ishak. Untuk supaya kita bisa tahu, benarkah Paulus ini adalah keturunan Ishak, atau jangan-jangan cuma mulutnya aja yang ngaku-ngaku. Sekarang coba kamu sambungkan ke Ishak, karena dia mengaku sebagai orang Roma di kisah oke ya? Itu. Sedangkan orang Yahudi keturunan Ishak, hukum Taurat dan seterusnya itu tidak ada pernah menukar Tuhannya Bani Israel dengan manusia.
Tidak ada menukar Tuhannya Bani Israel dengan sosok manusia terkutuk di atas tiang salib yang diracun, minum asam anggur asam, mati di atas tiang salib. Nggak ada. Itu hanya ada di cerita-cerita gereja, surat-suratnya Paulus dan teman-temannya. Ya, jadi jangan pandai-pandaian Anda mengatur. Oh, nggak bisa karena begini dan begana. Coba tunjukkan Kristen memberkati. Pemberkatannya satu, kurbannya hewan. Yeremia 1 nomor 2, keturunan Abraham dan hewan. Kristen kurbannya manusia. Abraham Tuhannya satu, oke, yaitu Elohim, yang mereka sebut Adonai, atau yang mereka sebut Hasem, yang maha hidup dan maha mematikan. Tuhannya Kristen manusia. 2 poin. Abraham menjanjikan keturunannya untuk bersunat. Yahudi sampai hari ini semuanya bersunat. Arab sebelum Islam datang, Ismail keturunannya bersunat. Orang-orang Quraisy bersunat sebelum Rasulullah lahir. Lalu kemudian Ishak keturunannya semuanya bersunat. Kristen Bani Kulub. Kristen Putus. ini, kalian yang tidak bersunat ini mau diberkati. Inilah perjanjian kekalku. Kejadian 17:14. Barang siapa yang tidak bersunat, lenyapkan dari sebangsanya. Itu kata Paulus. Kata Abraham. Kata Tuhan kepada Abraham, sebab dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Ayo. Yesaya 52 nomor 1. Orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke Yerusalem. Makanya Yunani Romawi itu dianggap orang najis. Makanya Paulus mengatakan dalam Galatia 14, orang-orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Kalian kafir. Bagaimana bisa memberkati keturunan Abraham dapat berkat? Anda kafir. Kemudian tempat 9, orang tidak bersunat tidak boleh masuk ke tempat sucinya Bani Israel. Lalu Wahyu 2 nomor 27, justru orang yang tidak bersunat, orang najis tak boleh masuk surga. Lalu bagaimana Anda bisa memberkati orang-orang sementara Anda itu orang najis? Gak rasional. Sekarang tolong Anda tunjukkan Paulus ini keturunan dari mana? Paulus bin apa? Bapaknya aja, nggak usah kakeknya. Bapaknya saya ingin tahu. Betul bapaknya itu bisa nyambung kepada Bani Israel, nyambung kepada Ishak. Silakan. Oke, terima kasih ya Bang Jumaya. Oke, mengenai Abraham ya, mengenai saya jelaskan tadi kan, kita baca lagi di Kejadian 21 ayat 10 ya kan. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris, ya kan. Kata kuncinya ahli waris, bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu, dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Jadi Abraham harus mendengarkan kata-kata Sarah ya di sini. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Jadi jangan sebal hati Abraham, itu jangan sebal hatinya. Abraham harus mendengarkan kata-kata Sarah, ya kan, bahwa anak hamba itu tidak akan menjadi ahli warisnya. Jadi pewaris berkat Allah kepada Abraham itu yaitu Ishak. Ismail enggak. Ismail memang dijanjikan akan menjadi suatu bangsa karena ia pun anaknya gitu kan. Tetapi untuk mewarisi janji berkat itu hanya melalui Ishak. Ishak mewarisi itu.
bahwa semua keturunanmu akan bahwa oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan mendapatkan keselamatan. Nah, jadi ahli waris berkat itu adalah dari keturunan Ishak, karena dari situlah Mesias datang. Ismail itu tidak ada apa-apanya, tidak apa-apanya karena diusir kosong oleh Sarah. Dia hanya membawa minuman sama bakul aja, tidak beriman, dia tidak membawa persembahan kepada Allah, karena di zaman Musa juga ada persembahan kurban juga. Jadi di situ makanya Sarah itu Agar itu diusir kosong oleh Sarah, artinya Sarasen. Makanya kami itu menyebut kalian itu kaum Sarasen, kaum tidak beriman alias kafir, kaum begal, gitu kan. Itu alasannya gitu loh, makanya biar kalian masuk ke perjanjian itu menjadi keturunan khusus yang Islam ini, biar masuk ke menjadi keturunan Ishak ini harus percaya pada Mesias. Ya kan, barulah kan disebut keturunan Ishak melalui Ishak, keturunan Mesias melalui Ishak, gitu kan. Yang kedua mengenai perjanjian baru itu kan, perjanjian baru tadi udah bahas ya, mengenai Paulus itu kan sebelumnya kan bernama Saul kan, dia kan penganiaya jemaat, tetapi dia Jahat ya. Nah, jadi kan seharusnya kalian mencontoh Paulus itu dari penghujat Yesus menjadi pengikut Kristus, ya kan? Nah, seharusnya kalian mencontoh Paulus itu, gitu kan? Dari penghujat Yesus, penganiaya Kristus menjadi pengikut Kristus. Paulus itu dari suku Benyamin. Kita tengok di kisah para rasul itu ada keturunan Benyamin. Orang tuanya Paulus namanya siapa, bro? Sorry, saya potong. Orang tuanya Paulus namanya siapa? Itu ada kalian tengok nanti di cerita di luar Alkitab yang ditulis oleh Rasul Ireneus. Ada itu ceritanya mengenai itu. Kisah-kisah semua rasul-rasul itu ada di kitab Santo Ireneus. Ya kan, di sini nggak ada saya bisa mengapakan karena saya bukan open cam ya. Nanti saya ngomong-ngomong sesuatu nggak berdasar, dia nggak bisa tunjukkan, kian rocos pula tanpa data, ya kan. Bro, tersambung nggak Paulus ke Abraham? Ya bersambung, orang kita keturunan di Benyamin. Kalau dijelaskan di Alkitab ini dia dari keturunan Benyamin, nyampe lah dia ke Israel. Dari Israel kan Yakub. Israel kan nama-nama lain dari Yakub. Yakub itu anaknya. Nanti kalau giliran Banyu nggak bicara, kau cari Abraham sampai Paulus ya, kau cari ya. Lanjut. Gini, kita perlu mencari silsilah Paulus karena dalam iman Kristen itu bukan menyangkut silsilah dari Paulus, tapi udah dicantumkan bahwa Paulus itu dari keturunan Benyamin. Itu udah cukup, nggak perlu membuat semua silsilah. Ini bukan kitab silsilah. Nanti kamu tanya lagi, silsilah Petrus mana? Silsilah ini mana? Silsilah ini mana? Ya itu namanya kitab-kitab zodiak lah, namanya itu biodata pribadi, bukan Alkitab suci lagi. Kalau misalnya gitu, belum lagi kalau kamu nanya silsilah Musa mana? Emangnya ini kitab Dari mana kamu tahu kalau Paulus sampai ke Abraham sedangkan nggak ada datanya? Kan dari keturunan Benyamin, gimana sih? Ya datanya mana? Benyamin itu kan salah satu dari anak Israel, anak Yakub. Iya, datanya mana? Nanti kau cari ya. Ya udah, giliran Banyuma lagi ya. Itu udah jelas. Paulus itu di kisah para rasul dikatakan bahwa dia dari keturunan Benyamin. Benyamin itu salah satu suku Israel. Oke. Itu. Oke, silakan Banyuma. Oke, satu hal yang perlu saudara pahami, Paulus mengaku sebagai Roma. Oke ya, dia mengaku sebagai orang Roma, dia mengaku bapaknya orang Roma, begitu juga dengan Silas. Di dalam kitab Kisah Para Rasul. Oke, nah kalau dikatakan dia Benyamin, itu pengakuan dari mulutnya sendiri. Itu pengakuan dari mulutnya sendiri. Siapapun bisa mengaku dari Benyamin. Tapi mana faktanya, silsilahnya? Anda bisa tunjukkan siapa nama bapaknya? Anda bisa kasih saya? Tidak akan ada. Tidak akan Anda temukan itu. Anda itu keturunan hak. Anda membantai keturunan Ismail seakan-akan Anda itu keturunan Ishak. Orang diberkati
dari keturunan Ishak. Orang diselamatkan hanya dari keturunan Ishak. Lah Kristen ini dari mana? Kristen ini nyembah manusia, tidak bersunat. Ini ajaran dari mana? Anda tidak bisa menyentuh ke sana. Kenapa? Anda malu. Karena Kristen itu adalah ajaran. Nah, kalau Anda mengatakan oleh keturunan Ishak dunia ini dia akan diberkati, mana dari keturunan Ishak yang datang mengajarkan Kristen di Indonesia? Mana yang datang mengajarkan menyembah Yesus? Rabi mana dari Yahudi yang ke Belanda? Rabi mana yang datang ke Australia? Rabi mana yang datang ke mana yang ke Eropa? Rabi mana yang mengajar? Rabi mana coba? Iya, coba Rabi mana yang kemudian datang mengajarkan itu? Rabi mana yang datang ke Indonesia mengajarkan menyembah? Ada rabi yang datang mengajarkan Kristen ke seluruh ada. Mohon Tidak maaf, ada, Gurunda, kan? putus Gurunda, mohon maaf. Enggak tersampaikan ininya. Mohon maaf. Enggak ya. Putus-putus ya. Sabar ya teman. Sambil menunggu perbaikan, boy Banyu Mak terputus-putus signalnya ya bro. Lu bisa gak tunjukkan silsilah Paulus sampai ke Abraham bro? Itu aja dulu, biar gak panjang ceritanya. Kan saya bilang cukup, ini kan kitab suci, ini kan bukan silsilah orang. Nanti kamu tanya lagi, udah saya sebutkan silsilah Paulus, kamu tanya silsilah Petrus. Ada atau enggak, itu aja saya minta. Sudah poin aja bro, ada atau tidak? Ada atau tidaknya, kita cukup mengetahui bahwa dia adalah keturunan Gini aja, Benyamin. bro, saya tunggu sambil nunggu Banyu Mak ya. Kalau ada tunjukkan, kalau tidak ada jujur, itu aja. Saya kan nggak bisa open cam. Kalau bisa Nggak, tinggal tunjukin, saya bisa bantu. Ada nggak silsilah Paulus sampai Abraham? Kalau ada tunjukkan, kalau nggak ada jujur, itu aja. silsilah Paulus sampai Abraham, dari keturunan Benyamin aja udah tahu kita. Begini aja. Siapa nama orang tuanya Paulus, itu aja. Nama orang tuanya Paulus siapa? Aduh, ini bukan kitab suci ini bukan berbicara mengenai Paulus, bukan berbicara mengenai Pak Petrus, tapi berbicara mengenai Mesias. Oke, baik. Ya Sebelum ke kan? Banyu Mak, terakhir ya. Apakah Tuhannya Abraham Ishak itu, sembahannya Tuhannya Abraham Ishak itu sama dengan Tuhannya Kristen? So pasti sama. Kalau beda kan tak Oke, mungkin. sama, baik. Kalau sama, baik. Siapa nama Tuhannya Abraham Ishak? Siapa nama Tuhannya Kristen? Coba sebut satu nama. Seperti yang disebutkan oleh Allah ditanyakan Musa kepada Allah kan, siapakah namamu? Iya kan? Siapa? Nah, Siapa aku- nama Tuhannya Abraham? Siapa? Aku belum menyatakannya. Jadi Tuhannya Abraham tidak bernama. Belum Baik. menyatakannya. Ya, baik. Tuhannya Oke. Kristen siapa? Tuhannya orang Kristen adalah Yesus, yang adalah Allah itu sendiri. Yesus, baik. yang menjumpai Oke, baik. Cukup. menjumpai Musa. Ya, Oke. jadi menurut Anda Tuhannya Abraham Yesus? Iya. Oke, baik. Makasih. Banyu Mak lagi. Silakan Banyu Mak. Ya, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Dengarkan baik-baik. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Kejadian 15 nomor 2, Abraham telah memanggil nama Tuhannya. Wa yomer Avram, Adonai, Yod Hevafe, Ma Titsefin. Itu tidak bisa. Tidak bisa kemudian kamu katakan bahwa Abraham tidak diberikan nama Tuhan. Ma Titet. Oke? Terus dikatakan Ki We Anoki. Tidak bisa kau katakan bahwa Abraham tidak mengenal nama Tuhan, karena Abraham sudah memanggil Tuhannya. Wa yomer Avram Adonai, Hasem Adonai. Oke? Nah, dia sudah memanggil nama Tuhannya. Nah, sedangkan ketika Anda mengatakan dari keturunan Isa, sekarang keturunan Isa yang mengajarkan menyembah Yesus itu siapa?
Siapa yang mengajarkan keturunan Ishak yang mana? Yang mengajarkan menyembah Yesus. Anda akan mengatakan Paulus. Mana buktinya dia keturunan Ishak? Oh, dia mengaku dari Benyamin. Iya, coba sebutkan nama bapaknya siapa? Kalau keturunan Benyamin kan banyak. Nama bapaknya siapa? Karena orang Yahudi itu, kalau dia betul-betul Yahudi, pasti menyebut nama bapak. Sedangkan Yesus saja tidak punya bapak, disebut nama ibunya. Oke? Nah, kalau Paulus Anda katakan keturunan Ishak, siapa keturunan Ishak? Pelaku Torah hari ini yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mengajarkan menyembah Yesus. Indonesia ada Kristen. Siapa yang datang ke Indonesia? Rabi mana yang datang ke Indonesia mengajarkan menyembah Yesus? Sedangkan Yesus sendiri mengatakan di dalam kitabmu, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Nah, sekarang siapa yang ngaku-ngaku domba? Siapa yang ngaku-ngaku Bani Israel? Siapa yang ngaku-ngaku keturunan Israel di sini? Islam atau Kristen? Kristen kan? Nah, kita telusuk. Ini Kristen dari mana? Dari Eropa ternyata, bukan dari Yahudi. Berarti serigala nyamar domba ya Kristen. Karena hanya Kristen yang berlaku ngaku-ngaku domba, padahal bukan domba. Kalau Yahudi nggak mungkin nyamar Yahudi, karena memang mereka adalah Yahudi. Kalau Kristen bukan Yahudi, nyamar Yahudi, inilah dia serigalanya. Makanya dalam kitab saudara 2 Yohanes 1 nomor 7, antikristus itu, penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui Yesus sebagai manusia. Yesus datang sebagai manusia. Siapa mereka? Kristen. Jadi bagaimana mungkin kemudian melalui penyesat dan antikristus manusia bisa diberkati? Tidak mungkin. Satu-satunya jalan untuk diberkati adalah menjadi pengikut baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebab dari ajaran Islamlah kemudian manusia di muka bumi ini memberkati Abraham. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Itu jelas itu. Jadi umat Islam mengajarkan ke seluruh dunia memberkati Abraham. Sementara Tuhan mengatakan dalam Kejadian 12, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Umat Islam ke seluruh dunia melakukan pemberkatan kepada Abraham. Berarti yang mendapatkan berkat adalah umat Islam. Kenapa Tuhannya Abraham tidak memberkati Kristen? Kita lihat di dalam Kejadian 17 nomor 14. Ya, terakhir ya. 30 detik untuk saudara. Bagaimana Kristen itu bisa diberkati? Apakah bisa diberkati dengan data yang ada dalam kitab Kejadian 17:14? Adapun orang-orang yang tidak bersunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat khatannya, kulit khatannya, kulupnya, maka orang itu harus dilenyapkan dari orang-orang sebangsanya, sebab ia mengingkari perjanjianku. Ini harus dilenyapkan. Dalam bahasa Ibraninya jelas sekali dikatakan di sana dengan kata yang kemudian Anda tidak bisa hilangkan, yaitu karat. Karat itu artinya dipenggal atau dipotong atau ditebang atau dilenyapkan alias dibunuh. Bagaimana Anda bisa diberkati? Bagaimana Anda bisa diberkati? Jawab saya. Kejadian 17:14, dan orang-orang yang tidak disunat, yaitu laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari orang-orang sebangsanya, karena mereka telah mengingkari perjanjianku. Bagaimana Anda diberkati? Dari keturunan mula manusia akan mendapatkan berkat. Dari Kristen gitu maksudnya. Sedangkan Kristen dikatakan di Kejadian 17:14 harus dilenyapkan Kristen itu, karena mereka adalah penyesat, karena membatalkan perjanjian kekal Tuhan dengan Bani Abraham alaihissalam. Silakan Anda bantah. Laskar Api di bawah, semangat malam. Terima kasih ya. Oke. Kita kan
tadi udah saya sebutkan kan, Ismail itu nggak ada apa-apanya di dalam keisraelan, agama Yahudi nggak ada apa-apanya karena memang Gini saudara Ardi, selamatkan ajaran Kristen. Jangan Anda lari ke Ismail. Ismail itu keturunan Abraham, anak Abraham alaihissalam. Semakin Anda menghujat Nabi Ismail, semakin Anda dikutuk. Aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Hati-hati. Jadi kau selamatkan saja agamamu yang tidak bersunat itu. Karena Tuhan mengatakan laki-laki yang tidak bersunat, yang itu yang mereka tidak memotong kulupnya, maka mereka itu harus dilenyapkan dari antara sebangsanya karena dia telah mengikat perjanjian. Itu dulu, selamatkan Kristen dulu, Bung. Silakan. Oke. Janji berkat yang disampaikan oleh Allah kepada Abraham itu kan ada di Kejadian 12 bahwa keturunannya, makanya siapa yang memberkati dia akan diberkati, siapa yang mengutuk dia akan dikutukkan. Jadi dari keturunan Ishak ini, siapapun yang di luar keturunan Ishak ini mengutuk keturunan Ishak ini akan dikutuk. Kalau di luar keturunan Ishak ini akan diberkati kalau memberkati gitu kan. Jadi gak ada hubungan dengan Ismail. Itu kan berhubungan dengan Kejadian 21 ayat 12 itu, ya kan. Yang jadi waris itu, ahli waris itu adalah Ishak. Jadi menjadi ahli waris dari berkat itu adalah Ishak, bukan Ismail. Jadi kamu salah mengatakan Ishak itu adalah penyebab bangsa di bumi itu diberkati. Salah, karena menjadi ahli waris dari Abraham itu adalah Ishak. 21 ayat 12. Oke. Mengenai apa tadi ya? Mengenai Paulus tadi kan. Ya ini kan kitab suci ini kan bukan berbicara mengenai Paulus, bukan kitab silsilah gitu kan. Kalau cukup untuk keturunan Benyamin itu adalah salah satu dari anak Ishak kan. Jadi nggak perlu juga kita mengetahui silsilah Paulus itu. Yang penting dia memang keturunan Israel Yakub gitu kan, dari keturunan Yakub dan bilang karena fokus utama Alkitab suci itu adalah Yesus, bahkan ada silsilah Yesus. Gak mungkin semua silsilah ada di situ. Silsilah Petrus lah, kalau saya silsilah inilah, silsilah ini enggak, ini bukan kitab silsilah. Iya, Anda sudah KO di situ, Anda sudah KO. Oke, kita maklumi. Sekarang pindah ke Kejadian 17:14. Kristen tidak bersunat, Tuhan supaya memerintahkan melenyapkan orang-orang yang tidak bersunat. Bagaimana Anda bisa memberkati ketika Anda justru diperintahkan untuk dilenyapkan? Silakan. Kenapa ada perjanjian sunat itu, ya kan? Perjanjian sunat itu untuk membedakan Israel dengan bangsa-bangsa lain. Walaupun pada masa itu di luar Israel juga ada yang bersunat. Contohnya Fir'aun. Referensi, ya kan? data. Contohnya Fir'aun. Oke, dia dulu bisa enggak? Terus apa jadi sunat yang disampaikan oleh Allah kepada Abraham itu hanya khusus ditujukan untuk keturunan dari Abraham, bukan dari yang lain, ya kan? Contohnya keturunan yang lain itu misalnya bangsa Mesir. Ardi, saya tanya, kamu keturunan Abraham nggak? So pasti aku keturunan Abraham karena aku percaya dia. Kenapa kau nggak disunat? Kenapa kau nggak disunat? Makanya ini saya ceritakan ini. Oke. Kelasnya Kang Juma ini, kelasnya Kang Juma ini. Dengerin dulu dia. Dia keturunan Abraham tapi tidak disunat. Silakan. Jadi sunat itu hanya pertanda bahwa keturunan Abraham, hanya untuk orang Israel gitu kan. Terus apa sih pengertian sunat itu? Tetap masuk sunat itu adalah gambaran mengenai bahwa kita harus menanggalkan dosa kita melalui Mesias. Nggak, gini pertanyaannya Bro Ardi, dengarkan. Kamu kan keturunan Abraham, oke? Iya. Sedangkan datanya keturunan Abraham itu wajib sunat. Apabila tidak sunat dihilangkan gitulah. Nah sekarang kenapa kamu tidak sunat sedangkan kamu keturunan Abraham wajib sunat? Kenapa? Dengar. Kan itu tadi saya bilang sunat itu hanya untuk orang Israel, sementara berkat itu kan untuk seluruh bangsa, ya kan? Apakah sunat itu termasuk berkat?
Coba manusia-manusia berkulit di bawah saya jangan diriput lah. Iya, iya, nggak benar tuh. Masih berfungsi berkulit. Aku aja di Medan. Keturunan Israel, keturunan Abraham itu sebagai tanda. Ntar dulu Bang Ardi, izin Bang Ardi izin, tolong ya teman-teman di bawah, ya kalau Anda punya keilmuan, ya lawan aja Bang Juma, diskusi, jangan main report, itu namanya pecundang ya, pecundang. Silakan Di, lanjut Di. Oke gini ya. Kenapa gini kan? Kenapa Musa memasukkan sunat itu ke dalam hukum Taurat? Kalau kita bicara mengenai hukum Taurat itu kan kita bicara mengenai kitab imamat. Di kitab imamat itulah yang dinamakan hukum Taurat, ya kan? Nah, di situ ada peraturan-peraturan, segala peraturan ada di kitab imamat itu gitu kan. Kenapa Musa memasukkan itu? Supaya itu termasuk pada keturunan yang dimasuk itu, Ishak itu gitu kan. Jadi itu hanya sebagai pertanda bahwa memasuki hukum Taurat. Makanya Musa memasukkan itu dalam hukum Taurat. Oke, supaya, stop. Terakhir sebelum ke Banyu, Pak, keturunan Abraham itu wajib sunat atau tidak wajib sunat? Keturunan Abraham itu sebagai pertanda aja bahwa dia Wajib atau keturunan tidak? dari Abraham. Wajib sunat atau tidak? Pertanyaannya wajib atau tidak sunat? Wajib sunat kan udah di segala wajib sunat bagi orang Israel. Oke. Jadi Nah, ada keturunannya yang wajib, ada keturunannya yang tidak wajib gitu. Oke, baik. Udah cukup ya. Lanjut lagi ya. Ini kan ada pembagian waktu ini kan. Iya, udah Musa. ada pembagian, udah cukup. Kenapa Musa memasukkan hukum sunat itu dalam hukum Taurat itu agar hanya sebagai penambahan, hanya sebagai dasar Ya bahwa udah, Pak Ardi lu teman gue cukup ya. Nanti hukum kita Taurat mau bahas itu. ini. Pak Ardi cukup ya, giliran Banyuma lagi ya. Wajib dan tidaknya disunat. Belum selesai ku jawab Bang Juma kan belum selesai. Oh iya, udah selesaiin. Sorry, selesai. Jadi Pakai Jadi, kata biar nggak Musa kosong. Bang memakai Andi. hukum Kalau pakai dongeng memakai hukum sunat itu sebagai tanda bahwa orang Israel mematuhi hukum Taurat. Itu juga sebagai gambaran bagaimana manusia menanggalkan dosa-dosanya melalui Mesias itu, Mesias yang dijanjikan itu. Mesias yang dijanjikan itu justru mengajarkan sunat. Nggak ada yang mengajarkan sunat. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal, meskipun yang paling terkecil. Baca ayat 16-nya, baca ayat 16 berlaku sampai zaman Yohanes gitu Iya, kan. Yohanes itu lebih mudah langit Iya. dan bumi lenyap. Iya kan, ketika zaman Yohanes kan belum kan gak dilenyapkan bumi kan udah masih ada kan. Tapi sunat itu perjanjian kekal. Anda paham kekal? Perjanjian kekal di dalam daging. Ya kalau udah mati dia gak kekal dia. Baca kitab Taurat itu. Parah. Perjanjian ini kekal dalam Mainkan aja Banyu, mainkan aja. daging itu akan binasa. Kan dibilang kan kalau kau mati kan gak berlaku lagi tuh kan, makan dibilang itu hanya sementara, makan dikatakan perjanjian itu kekal di dalam dagingmu. Itu sebagai pernyataan bahwa itu hanya sementara menunggu datang Mesias. Di mana itu dikatakan di mana? Coba cari di Google perjanjian sunat Ya. itu. Kata kunci Kok di Google? kamu buat di kata kunci di Google, kamu buat kata kunci di Google. Aduh, bahaya ini. Google udah masuk gereja sekarang ya? Google Perjanjian udah masuk gereja itu sekarang. kekal di dalam dagingmu. Coba buat kata kuncinya situ. Oke. Google udah masuk Jadi gereja sekarang. sementara. Daging itu kan sementara, tidak kekal. Kedagingan kita ini kan tidak sementara, tidak kekal. Jadi kekal di dalam daging aja. Setelah mati ya nggak berlaku lagi gitu loh. Makanya Mesias mati karena untuk membatalkan perjanjian sunat itu, Mesias karena bukan Tuhan. beralih ke sunat Ya rohani. Nah, karena dia Ini giliran adalah Banyuma ya. orang Yahudi yang Ardi bersunat. cukup ya. Ketika dia mati, Aduh, parah. maka perjanjian sunat itu tidak kekal lagi karena udah diubah Iya, kedagingan Ardi itu cukup ya. juga. Ardi cukup ya. Itu. Oke, gantian Itu ya. maksudnya perjanjian sunat itu. Oke, gantian. silakan. Silakan. Kejadian 17. Perjanjian kekal Allah itu adalah sunnat.
Itu perjanjian kekal. Yang dikatakan kekal selamanya. Oke? Selamanya itu yang disebut perjanjian kekal. Tidak boleh tergantikan, tidak boleh diganti oleh siapapun. Ini perjanjian kekal. Makanya Bani Israel, Bani Ismail sunat. Kamu tidak pernah mendengarkan sejarah risalah kenabian, pengajaran Islam kepada orang-orang Arab. Begitu mereka meluk Islam, mereka disunat. Nggak ada. Kenapa demikian? Karena secara turun-temurun itu sudah menjadi ritual mereka, yaitu sunat dari nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam. Pahami itu dulu. Jadi sunat itu ada perjanjian kekal. Nah, sedangkan orang yang menjadi keturunan daripada Abraham itu akan mendapatkan berkat. Dari keturunan Abraham semuanya orang akan mendapatkan berkat. Kenapa demikian? Tuhan sendiri mengatakan, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Coba, apakah umat Islam memberkati Abraham? Memberkati Abraham. Apa buktinya? Setiap mereka bersalawat, mereka melakukan pemberkatan terhadap Abraham. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim. Ini fakta, tidak bisa dibantah. Umat Islam setiap hari memberkati Abraham atau Ibrahim alaihissalam, keselamatan atasnya. Bahkan kami menyebut namanya, kami selalu memberikan pemberkatan, keselamatan atas beliau Abraham. Makanya disebut alaihissalam, di atasnya, kepadanya keselamatan. Nah sekarang Kristen, coba tunjukkan ke saya, mana perilaku pemberkatan kalian ke Abraham? Kan jelas ayatnya nih, di Kejadian 12 nomor 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham. Siapa di antara Islam dan Kristen yang memberkati Abraham setiap saat? Islam. Oke, Kristen masuk nggak di situ? Enggak. Oh, masuk juga. Apa buktinya? Sunat dia. Oh, nggak bisa. Orang tidak bersunat itu orang yang justru Tuhan katakan harus dilenyapkan, karena dia mengingkari, ya, membatalkan perjanjian kekalku. Kristen itu harusnya dilenyapkan. Itu yang pertama. Dan aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Nah sekarang apakah ada umat Islam itu mengutuk Abraham? Tidak. Apa kira-kira yang bisa dituduhkan ke umat Islam? Oh, kamu dikutuk oleh Tuhannya Abraham. Kenapa? Karena kamu mengutuk Abraham. Apa cinta? Kira-kira apa yang membuat umat Islam itu dikutuk? Pertama, Nabi Abraham alaihissalam diberkati setiap saat oleh umat Islam. Umat Islam mengajarkan kepada siapapun, begitu anda mu'alaf, maka anda diajari untuk memberkati Abraham. Sebaliknya, begitu anda murtad, maka anda diajarkan untuk menghujat dan mengutuk Abraham alaihissalam. Ismail tidak dianggap anak, tidak dianggap keturunan, dia dianggap budak. Perjanjian kekalnya dibatalkan, yaitu sunat dan seterusnya. Oke? Semua ketika menjadi Kristen, maka yang terjadi adalah pengutukan terhadap Abraham. Hagar disebut anak budak, Ismail disebutnya anak zina dan seterusnya. Jadi jelas di sini. Kalau boleh saya ganti datanya, Kejadian 12 nomor 3, andaikan saya dilai, saya pun akan mengganti ini. Aku akan memberkati umat Islam yang telah memberkati engkau Abraham, dan aku akan mengutuk orang Kristen yang setiap saat mengutuk engkau Abraham. Seandainya saya juga ada dilai, ku ganti supaya ini lebih betul dan lebih tepat. Oke? Dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat, bukan mendapat kutuk. Kalau di Kristen, coba orang yang masuk Kristen pasti tidak bersunat lagi, ya kan? Anak-anaknya pasti tidak bersunat. Berarti anak-anaknya mendapatkan kutuk, bukan mendapatkan berkat. Tapi kalau orang yang masuk di Islam, anak-anaknya akan mendapat berkat. Kenapa? Karena siang hari, siang malam dia akan memberkati Abraham. Aku akan memberkati engkau Abraham, dan aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau Abraham, dan memberkati orang yang memberkatimu. Umat Islam memberkati, orang Kristen mengutuk. Itu jelas. Umat Islam sunat, orang Kristen tidak sunat. Makanya tadi saya katakan, mana bukti bahwa
Paulus itu keturunan Abraham. Mana buktinya? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Nah sementara Paulus ini yang mengajarkan jangan bersunat. Oke? Paulus yang mengajarkan jangan bersunat. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus tidak berguna baginya. Coba. Oke? Paham itu ya? Jadi kesimpulan kita pada malam hari ini, Islam adalah orang-orang yang diberkati, Kristen adalah orang-orang yang dikutuki. Demikian. Makasih ya, saya akan tanggapi ya. Oke ya, saya tanggapi ya. Nah, kalau kita melihat Alkitab, itu kan bukan merujuk kepada Ismail, karena ayat 12 itu semua bangsa akan diberkati kan, akan memberkati gitu kan. Siapa yang memberkati keturunan Abraham akan diberkati, siapa yang mengutuk keturunan Abraham akan dikutuk ya kan. Tapi melalui Ishak, karena ayat Kejadian 21 ayat 12 itu ahli waris Keturunan dari siapa? ahli waris berkat itu melalui Ishak. Kejadian 21 ayat 12. Jadi bukannya mengutuk Ismail akan dikutuk, keturunan Ismail akan dikutuk, memberkati keturunan Ismail akan diberkati, bukan. Melalui keturunan Ishak ajanya itu. Keturunan Ismail tidak ada disangkut pautkan mengenai itu. Anda mengutuk anak Abraham sama halnya mengutuk Abraham. Kan udah dijelaskan, cuma Kejadian 21 ayat 12 itu yang jadi ahli waris itu adalah Ishak. Ahli waris itu adalah Ishak, bukan Ismail. Faktanya kerajaan Tuhan siapa yang mewarisi? Kerajaan Ishak siapa yang mewarisi? Dari kerajaan dari Ishak. Mana kerajaan Tuhan yang diberikan kepada Bani Ishak itu mana sekarang? Kerajaan Yehuda, itulah kerajaan Mesia. Mana? Ya, mana kerajaan itu? Kerajaanku bukan di dunia ini. Hai, kerajaan yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, kerajaan di dunia, bukan kerajaan di angan-angan. Di dunia. Loh, jadi yang dijanjikan 12 raja itu siapa? Melalui Keturunan Ishak juga Ismail. dijadikan kerajaan, Keturunan Ismail. Yehuda yang kekal dan tak. Mana kerajaan Yehuda sekarang, tunjukkan. Kerajaan Israel sekarang tunjukkan. Kerajaan Yehuda Kerajaan Yehuda sekarang mana? Kerajaan Yehuda mana? Di kitab Daniel ada itu. Iya, mana kerajaan itu mana? Kerajaan itu mana? Dulu saya tanggapi gitu kan. Saya tanggapi tadi yang tadi kan. Kerajaan Yehuda, kerajaan Israel mana kerajaannya? Mana Kerajaan tahayul. realitasnya, realnya. Tahayul. Ya mana? Kalau bukan tahayul berarti kerajaannya ada. Itu kerajaan 1000 tahun itu siapa gitu Ya ya? mana kerajaan itu mana? Kamu Mana? lihat Vatikan itu, kepausan itu kerajaan itu loh, sistem kerajaan. Jadi Anda ingin mengatakan Vatikan itu adalah kerajaan Daud? Itulah kerajaan Kristus itu. Oh, kerajaan Kristus. Yesus gitu ya. Parah. Kerajaannya yang sebenarnya adalah di sorga gitu kan. Kerjaannya bukan di dunia ini tetapi di sorga. Tapi dijanjikan oleh Yesus adalah tahta Petrus. Tahta Petrus itu kan tidak dapat musnah, tidak dapat dikuasai maut gitu kan. Makanya berdiri. Tahta Petrus itu kepausan itu tetap berdiri sampai sekarang, dari zaman Yesus sampai sekarang. Oke. Kita lanjut mengenai Paulus tadi kan. Udah saya bilang tadi sama Juma tadi kan, Alkitab ini bukan berbicara mengenai silsilah, sehingga setiap orang ada silsilah di situ. Jangan di kitabmu dicerita luar aja, cerita luar. Yang saya ceritakan tadi tentang silsilah Rasulullah itu dari buku Sirah Nabawiyah. Nah sekarang jangan dari kitabmu, ambil aja dari luar. Entah itu dari cerita Khairil Anwar, Tatang Sutarma atau apa. Coba ambil aja yang lain. Nggak usah yang lain. Nggak usah di Bible. Di Bible nggak akan ada. Iya, Dari sumber lain. Kan cukup kita ketahui bahwa Dari sumber lain coba. Dari Israel, dari sumber lain. Ada nggak dari sumber lain? Kalau mengenai perinciannya itu ada memang satu kitab, cuma saya nggak bisa mengopenkan di sini, nggak bisa. Iya, kitab apa namanya? Kitab apa namanya?
Kitab apa namanya? Kitab yang tulis oleh Irenaeus itu banyak itu keterangan mengenai para santo-santo di zaman Yesus. Misalnya Santo-santo. Bacakan. Petrus kemana, Paulus kemana, Thomas kemana, ada di situ. Santo Irenaeus. Kenapa? Oke ya. Jadi nggak mungkin saya buka di sini ya kan. Oke. Cuma itu intinya kita itu berbicara mengenai silsilah gitu kan. Jadi intinya Paulus itu bukan dari Yunani seperti tuduhanmu, tetapi memang murni keturunan Israel, yaitu dari Benyamin. Apalagi tadi yang dijawab mengenai sunat. Baca di Kejadian 17 ayat 13. Kan di dalam daging mula itu menjadi perjanjian yang kekal. Ya kan daging itu kan tidak kekal. Kekal itu artinya ada. Jadi di dalam daging itu ya hukum sunat itu ada. Nah setelah meninggal itu yang nggak berlaku lagi kan. Makanya Yesus mati untuk untuk meniadakan hukum sunat ini, beralih ke sunat rohani yaitu baptisan. Jadi kan itu di situ dibilang. Ardi yang disunat itu daging apa tulang? Yang dia disunat. Dalam daging perjanjian itu kekal, perjanjian kekal. Ardi, dengarkan dulu, abang mau bicara, Ardi. Abang dulu bicara. Itu enggak ada. Ardi, abang mau bicara bentar, setengah detik, Di. Bisa enggak saya ngomong, jangan dipotong. Sebentar doang, Di. Kan gue baru bangun, Di. Yang disunat itu, Di, daging atau tulang, Di? Aduh. Terusin. Gini ya. Udah kan. Saya bicara dulu ya. Di Kejadian 17 ayat 3, di dalam daging mula perjanjian itu kekal, menjadi perjanjian kekal. Jadi daging itu kan tak bersifat kekal. Makanya Yesus meninggal, mati karena dia keturunan Yahudi yang bersunat. Jadi hukum itu sudah dipenuhi, tidak kekal lagi, beralih ke hukum rohani yang dijanjikan. Berarti orang Yahudi sudah nggak sunat sekarang. Kalau di dalam Kristus nggak sunat lagi karena bergantung bukan dengan orang Kristen ini kan bukan dengarkan Ardi, hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Yesus mati katanya, berarti Yesus mati untuk membatalkan sunat. Nah pertanyaan saya, orang Yahudi hari ini masih sunat atau tidak? Kan udah saya katakan cuma kan orang Yahudi hari ini sudah tidak sunat lagi atau masih sunat? Iya, mereka bersunat kan mereka nggak berada di dalam Kristus. Lah katanya tadi dibatalkan Yesus. Dibatalkan Yesus kalau misalnya orang yang tetap menggunakan hukum Taurat itu gimana caranya memaksa orang itu menggunakan hukum Kristus? Coba. Ya kan? Katanya saudara mengatakan hukum Taurat itu salah satunya sunat itu sudah tidak berlaku lagi karena Yesus sudah mati. Iya, karena sesuai dengan Kejadian 17 ayat 3, di dalam daging mula itu perjanjian kekal. Jadi ketika orang Yahudi itu mati, istilahnya Mesias itu mati, itu nggak berlaku lagi, beralih ke rohani. Oke. Karena Sekarang ketika Yesus bangkit lagi, berarti bangkit lagi hukum sunat. Bukan, karena kan nggak ada kedagingan lagi di dalam kebangkitan. Yang makan ikan goreng bukan daging. Lah, gini kan, ketika Yesus datang gitu kan, semua pintu terkunci, tapi dia datang gitu kan. Jadi istilahnya Anda mengatakan sunat daging itu sudah mati karena Yesus mati, tapi bangkit lagi Yesus, berarti bangkit lagi hukum sunat. Kok bangkit lagi? Kan Yesus bangkit lagi tuh. Kan udah berubah cuma. Apanya yang berubah? Buktinya dia makan ikan goreng. Buktinya pintu-pintu terkunci, dia udah berada di dalam ruangan itu. Ya kan ada yang dorong pintunya. Tidak ada berlaku lagi hukum Sekarang begini. Ketika Yesus makan ikan goreng, itu masih punya daging ya atau tidak? Cuma kalau itu sebagai tanda dia makan ikan goreng itu bahwa iya, dia masih berdaging di situ. Dia masih berdaging atau tidak? Tetapi udah diubah, kalau misalnya dalam materi, ke daging itu materi, akan bisa dia masuk karena faktanya dia makan ikan goreng itu bukti dia manusia atau bukan manusia? Buktinya bahwa dia itu bangkit, maka dia makan ikan goreng. Kan hantu tidak bisa makan ikan goreng, maka dia makan ikan goreng. Berarti hukum Taurat, sunat juga ikut kembali bangkit karena dia kembali lagi.
Kalau masih ada daging nggak makalan dia masuk, bisa masuk tanpa membuka. Kan tadi katanya hukum daging dibatalkan dengan matinya Yesus. Nah, dia hidup kembali, berarti hukum daging bangkit kembali. Kan hidup udah diubah, nggak daging lagi, kan udah diubah jadi Loh, rohani. kalau dia daging hanya roh, kenapa dia makan ikan? Lah, dia bisa karena membuktikan dia hidup. Ya, katanya cuman roh. Lah, emangnya siapa bilang setelah kebangkitan nggak makan? Itu kan sebagai pembuktian bahwa setelah kebangkitan berarti itu Yesus kita makan juga. Berarti Yesus dagingnya bangkit juga. Iya kan dibangkitkan tapi dia Berarti menjadi hukum kembali. daging, berarti hukum daging kembali hidup. Kalau masih tetap daging seperti semula sebelumnya, dia tidak akan masuk ke dalam ruangan yang terkunci itu, cuma. Mana ada batu itu batu kuburan itu bergeser. Cuma ketika dia makan ikan goreng itu kan, murid-muridnya berkumpul dalam ruangan yang terkunci. Mana dalilnya? Mana dalilnya ruangannya terkunci? Mana dalilnya? Makanya baca di hal yang kamu baca itu makan ikan goreng itu di situ. Di mana? Di mana pintu terkunci? Di mana? Bahwa kedagingan itu tidak ada lagi. Kalau tidak ada kedagingan, kenapa dia makan ikan goreng? Nggak bisa masuk. Kalau dia tidak punya daging, kenapa makan ikan goreng? Lah, kenapa makan ikan goreng? Yang penting kan kedagingan nggak ada lagi. Bagaimana caranya makan ikan goreng kalau tidak ada dagingnya? Kamu tanya itu kepada Allah. Sesuatu yang nggak bisa kau pikirkan. Oh, ayah bantu aku ayah. Bisa nyampe Bagaimana ceritanya? Ada. Aku lakukan. Bagaimana ada ceritanya? Makhluk roh makan ikan. Secara satu-satu ya. Nanti ditanggapi ya. Kamu pikir Yesus itu hantu? Debat kusir jadinya. Debat kusir nggak usah gitu kan. Kamu pikir Yesus itu hantu? Hah? Kan punya mikir hantu, kan udah saya bilang tadi. Dia makan goreng bahwa dia hidup, bukan hantu, kan udah saya bilang. Loh, dia makan ikan goreng untuk membuktikan dia itu manusia. Dia hidup bukan untuk membuktikan dia manusia, dia mengatakan dia hidup. Lalu dia apa? Dia mau membuktikan apa? Sampai dia makan ikan goreng. Dia hidup. Lah, meskipun dia tidak makan ikan goreng, dia tetap hidup. Aduh, parah ini, parah. Bagaimana ceritanya? Justru Yesus, karena Yesus, dengarkan, di dalam kitab saudara, murid-muridnya kaget karena mengira melihat hantu. Untuk supaya Yesus jangan disangka dia itu hantu, berarti dia manusia. Iya, makanya dia menyatakan bukan bahwa dia itu hidup, bukan hantu. Berarti dia menyatakan dirinya bukan hantu, berarti dia menyatakan dirinya adalah manusia. Dia menyatakan dia hidup. Ya iya, hidup. Dia hidup, makanya dia makan ikan goreng. Tapi kedagingannya itu udah diubah rohani, Bagaimana ceritanya diubah rohani? Sementara dia makan ikan goreng. Gimana ceritanya roh makan ikan? Coba, bagaimana ceritanya ada roh makan ikan? Itu hanya sebagai dasar bahwa setelah kebangkitan kita juga makan dan minum. Berarti kalau Anda mengatakan Yesus tidak berdaging, kenapa murid-muridnya bisa melihat? Bukan dalam kenapa muridnya bisa melihat? Kenapa muridnya bisa melihat? Ya, buktinya dia bisa melihat. Gimana? Kenapa muridnya bisa melihat kalau dia tidak berdaging? Karena dia memperlihatkan dirinya. Berarti dia punya jasad. Kenapa kok? Ya, dia bisa memperlihatkan dirinya. Dia bisa memperlihatkan dirinya, berarti dia punya jasad. Ya iya, siapa bilang nggak punya jasad? Tapi jasadnya itu rohani. Jasadnya rohani. Jasadnya itu bukan materi, bedakan materi jasad rohani dengan jasad materi. Bagaimana disebut jasad sementara dia roh? Hah? Lah, sudah.
Saya perdi. Terkait dengan apa, rohani. Bro? Saya Ini kan dia wujud rohani. Kalau dia Bagaimana? masih wujud materi, Bagaimana? dia akan bisa Teh masuk apa, ke dalam ruangan yang Aduh. terkunci. Mate balik, Ardi. Bagaimana ceritanya jasadnya rohani? Lah, jasa itu kan mengangkut wujud. Gimana sih? Kenapa metri karena musuh gitu dong. Jasa itu kan mengangkut wujud. Gimana sih? Kita berterima kasih kepada Ardi telah menghibur di sini loh. Allahu Akbar. Coba Masya belajar dulu Allah. jasad itu wujud apa enggak? Wujud itu jasad enggak? Sekarang masalahnya wujud itu materi apa rohani? Dek, kembali ke topik, Dek, dengarkan saya, Dek. Lagi. Kalau dia materi, Ardi, dia tidak Ardi, akan masuk Ardi, ke dalam dengarkan dulu, Ardi. Dia harus membuka kunci dulu baru bisa masuk. Dek, Tapi kan dibuktikan bahwa dia bukan materi lagi, tapi juga jasad rohani. Bagaimana ada ikan dimakan oleh makhluk roh? Hantu. Kamu bertanya itu kepada Allah kan Mana namanya. Yesus itu hantu makan ikan. Aduh. Roh makan ikan. Kamu berbeli kamu cuma, kamu berbeli Bagaimana ada roh makan ikan? Memang Allahu Akbar, Masya Roh bisa Allah. keselak. pernah untuk makan ikan goreng. Ada roh makan ikan. Setan dong. Hantu. Pernah Orang pernah sini cuma bilang lihat popo. hantu makan ikan goreng. Parakang. Ardi yang makan ikan goreng itu manusia atau roh? Ikan goreng. Di musuh pajak Yang makan ikan goreng itu Ardi. Ardi yang makan ikan goreng itu manusia atau roh? Tolong kamu Berarti beda. Jadi Tuhan Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dia hidup. Dia hidup. Yang makan Bahwa kita- ikan goreng itu manusia atau roh? dengar dulu ya. Gini kan, itu hanya membuktikan bahwa di zaman kebangkitan bahwa manusia akan Itu jauh diubah ke manusia apa dari roh? wujud jasmani ke wujud rohani. Makanya Yesus itu hadir di tengah-tengah mereka sementara pintu-pintu terkunci. Yang kedua, untuk membuktikan setelah kebangkitan kita itu akan makan dan minum juga. Walaupun kita wujud rohani. Jadi rohani makan ikan. Rohani makan ikan. Rohani minum Kita tidak bisa minum juga, rohani minum mengatakan juga. makanan apa yang kita akan makan nanti. Berarti Cuma ada pelayan-layan, Yesus hanya gelas nah. ingin Gelas nah, membuktikan, pelayan-layan, gelas ingin nah, untuk rohani minum. menunjukkan bahwa setelah kebangkitan kita itu makan dan minum. Gitu. Jadi rohani yang makan, roh yang makan. Udah dibilang itu hanya untuk menunjukkan bahwa setelah kebangkitan kita itu makan dan minum. Kan buktinya dia bisa makan, bisa dia hadir di situ sementara pintu terkunci. Berarti wujud jasmaninya itu nggak terikat lagi dengan materi, walaupun materi yang dimakannya. kunci ke bawah-bawah. Jadi Dek, yang makan ikan goreng itu roh atau daging? Roh atau daging? Iya. Iya. Daging itu materi apa gimana sih? Kalian pun aneh. Ketawa ente. Kok ente yang ketawa, Di? Soalnya tanya ketawa yang di sini masa roh Dan saya bilang kan wujud itu ada materi dan ada rohani. Setelah kebangkitan itu wujud rohani, kok malah ditanya daging itu. Oh, ya. Daging itu Nah, rohani. Yesus. makan itu. Yesus waktu bangkit itu makan ikan goreng, roh atau jasmaninya ada? Kata di bawah ini makan bodrek, dia jangan pening. Kata bodrek makan Ketawa bodrek. lagi. Itu buat ente, itu bukan buat kita, buat ente. Dan bilang setelah kebangkitan wujud rohani diubah jadi wujud rohani, kok mananya Oh, jadi di surga itu makan itu daging apa rohani kan jadi di aneh. surga itu hanya rohani saja ya? Di surga hanya rohani saja, enggak ada jasmani. Ikannya juga rohani. Tadi Jadi dulu, sama-sama bentar. rohani. Tadi dulu, Pak. Jadi di surga itu di surga itu nggak ada jasmani ya? Setelah kebangkitan itu wujud materi ini jadi wujud rohani. Oh, jadi nggak ada jasmaninya lagi. Jasmaninya lah.
kedagingan itu, materinya itu nggak ada lagi karena udah Nggak dibuat ada. rohani. Oke. Kalau Yesus sendiri nggak ada lagi jasmaninya. Kan udah diubah, makanya dia masuk ke ruangan yang udah terkunci. Kalau dia masih materi, dia nggak akan bisa masuk, harus buka kunci dulu. Jadi Yesus itu masih laki-laki atau sudah berubah jadi kelamin di surga? Kan gini, Ya, kan seperti gimana? kata Yesus, di hari kebangkitan manusia tidak kawin dan mengawinkan, melainkan sama hidup seperti malaikat di surga. Malaikat kan nggak ada punya kelamin, jadi di surga itu nggak ada yang namanya kelamin. Jadi Yesus tidak berkelamin lagi di surga. Makanya Waduh. Kejadian 17 ayat 3 itu untuk itu sementara, karena yang namanya di surga itu nggak ada yang namanya kelamin, jadi kekal di dalam daging. Kalau udah mati nggak ada lagi sunat itu. Aduh, benar, Rama. Jadi Yesus di surga itu tidak punya lagi jenis kelamin Yesus. Kan gak ada kawin mawin lagi. Ya apa gunanya itu? Coba itu hanya untuk di bumi ini untuk berkembang biak. Gimana sih itu? Yesus itu di surga itu laki-laki atau perempuan dia? Yesus. Yesus itu sebelum menjelma jadi manusia itu ya bukan perempuan. Ah? Karena di surga itu nggak ada yang namanya kelamin. Jadi Yesus itu di surga laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Iya. Londe. udah dibilang kelamin itu nggak ada di surga, laki-laki atau perempuan. Gimana sih? Oh, jadi Yesus itu tidak berkelamin gitu. Ya, namanya di surga nggak ada kawin mawin. Kayak mana? Gimana? Aneh aja. Berarti nggak di surga itu nggak ada yang namanya laki-laki, nggak ada yang namanya perempuan. Tangannya ada, tangannya masih ada tangan. Aneh-aneh. Tapi Yesus itu perkawinan anak domba bagaimana mau kawin kalau tidak ada jenis kelamin? Iya kok dong. Perjamuan kawin anak domba, bukan perkawinan. Siapa anak domba yang kawin itu? Itu perjamuan kekal di surga gitu loh. Itu maksudnya perjumpaan antara dia dan umatnya disebutnya mempelai wanita, disebutnya aja istrinya, sahabatnya. Kan udah kamu baca tuh di Injil, umatnya pengikutnya disebutnya sahabat-sahabatnya, mempelai wanitanya, anaknya, ibunya, istrinya. Kan udah banyak di Alkitab seperti itu. Jadi Yesus di surga bukan lagi laki-laki ya? Hah? Yesus di surga bukan lagi dia laki-laki. Bukan, tapi Karena mempelai di surga pria. itu tidak ada yang namanya kelamin, tidak ada laki-laki dan perempuan. Oke. Tidak ada yang nama kan penamaan laki-laki dan perempuan itu kan ada kelaminnya aja. Coba kita cek dulu ke Pak Stephen ya. Lu diam dulu ya. Pak Stephen, selamat malam Pak Stephen. Ya malam-malam bang semuanya. Tidak kebiri. Sebentar benar Pak Stephen, menurut Anda di surga itu Yesus laki-laki atau sudah berubah jenis kelamin Pak Stephen? Tidak ada bang. Allah itu tidak berjenis kelamin. Yesus itu Iya. adalah Allah. Oke. Yang orang enggak, yang ditanya Artinya, Yesus, dia anak akan Maria. kawin Coba yang dengan satu, anak domba. yang satu Gurunda. Dia akan kawin. Yang satu. Iya, ya, apa Pak Stephen bagus tuh ini. Ngana, dengar topa kita. Ngana. Stephen, dengar topa kita dong. Yesus itu di surga. Kan di bumi laki-laki nih, naik ke surga masih laki-laki atau bukan lagi? Tidak bang, tidak. Tuh udah tidak laki-laki. Jadi apa dia? Jadi perempuan? Tidak ada jenis kelamin bang di surga bang. Enggak ada. Tidak ada jenis Cukup, kelamin. ya. Oke. Tidak ada. Baik. Oke ya. Gimana Bang Juma? Masuk botol apa masuk akal? Tidak ada jenis kelamin di surga ya. Bagaimana ceritanya? Kenapa bisa ada mempelai pria, mempelai wanita? Kalau kan nggak ada sudah saya jenis kelamin. sebutkan cuma, kan saya sebutkan cuma. Ardi diam dulu Ardi, gantian sama Stephen dulu Ardi. Dengar dulu cuma, kan udah saya bilang jangan muter-muter, gitu kan udah saya bilang cuma. Ardi Umatnya, pengikutnya disebutnya mempelai wanita, sahabat-sahabatnya, istrinya, Ardi anaknya. step dulu Ardi, ini Pak Stephen dulu gantian di. Pak Stephen dulu dia, lu istirahat dulu Ardi. Dia muter-muter gitu kan, percuma buang-buang waktu gitu, itu juga masalahnya gitu kan. Padahal udah Ya Anda diam dibilang. dulu, Pak Stephen lagi gantian. Pak Stephen silakan Pak Stephen. Apa? Bagaimana ceritanya Yesus kan di bumi laki-laki, kok di surga berubah jadi tidak ada jenis kelaminnya lagi? Terus Iya. kelaki-lakian Yesus kemana? Iya, itu artinya dia telah kembali ke alam rohnya bang. Allah itu kan roh bang. Saya nggak nanya itu, saya nanya Yesus.
Ya, Yesus itu adalah Allah, Bang. Oke. Fisiknya kemana fisiknya? Sudah tidak ada lagi, Bang. Kemana? Dia adalah Allah yang roh. Kemana fisiknya? Ya, kita tidak bisa mau bahas masalah itu, Bang. Yang kita tahu, yang kita imani, di surga itu tidak ada lagi yang material-material, Bang. Seperti yang di dunia ini. Oke, Tidak baik. ada lagi. Baik. Sebab dia itu adalah Allah, Sang Firman. Allah itu Oke. roh, bukan Baik. zat. Ya, Cukup, bukan zat, cukup, bukan cukup, zat. cukup. Silakan Bang Juma, ini menghilangkan anak Maria nih Bang Juma nih. Jadi di dalam kitabmu itu jelas sekali ya, dikatakan bahwa di surga itu ada laki-laki, ada perempuan. Anda tidak bisa kemudian menghilangkan jenis kelamin Anda di surga. Kalau Anda kehilangan jenis kelamin berarti Anda cacat. Oke, Anda manusia cacat. Ternyata surga, padahal surga itu adalah tempat kesempurnaan. Bagaimana Anda mengatakan diri Anda itu bukan laki-laki, bukan perempuan, sementara di dunia ini Anda perempuan, Anda Kita akan laki-laki? jadi sama seperti malaikat-malaikat, Bang. Maksudnya seperti malaikat Ya. gimana maksudnya? Jadi Yesus artinya perkawinan kita dengan kita itu adalah Iya, bagaimana kita itu bagaimana akan bagaimana hidup Anda bersama-sama mengatakan dengan diri Anda dia, Bang. malaikat? Bagaimana Kita Anda adalah mengatakan malaikat. diri Anda sama seperti malaikat? Sendiri Juma Apa yang menyatakan dikatakan dalam Bible, Bang? tidak ada Apanya yang sama seperti malaikat? Apanya? Apanya yang seperti? Ada jenis kelaminnya. Di mana dikatakan di surga seperti malaikat? Di mana dalilnya? Ada. Dalilnya tunjukkan, Ada, tunjukkan. Bang. Tunjukkan. Aduh, Teman-teman, kalau ada dulu, teman-teman deh. Kristen yang bisa menunjukkan, soalnya aku tidak punya kitab ini, aku di luar ini. Ada guru, ada Lagi guru. simak-simak. Kalian hidup Aku seperti malaikat. nyimak-nyimak Ada ini guru. percakapan. Aku di luar Iya, ini. seperti malaikat di mana? Di mana di surga? Saya Coba bantu ya. tunjukkan. Ya, oke, ya silakan. Bantu ya, bantu. Ya. Baik. Ya, bantu pernapasan. Oke. Ardi, kau Dibantu dulu, pernapasan, Ardi. Ban Yubi. Iya. Dibantu. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Anak manusia, Pak Stephen. Malaikat bukan. Barangkali salah Bang Al Ayubi. Coba baca lagi. Anak malaikat. Diulangi dibaca. Dibaca. Iya, Markus 14:62. Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Anak manusia, Pak Stephen. Nah, ya terus Anak masalahnya manusia, apa? katanya Pak Stephen. Hah? Ya, itu kan anak manusia. Tadi kan anda Katanya ngomong tadi, malaikat. Itu buktinya katanya anak manusia. malaikat. Katanya malaikat. Hidup seperti malaikat. Malaikat itu gimana? Ada kelamin tidak? Makanya dibilang Yesus, pada hari kebangkitan tidak ada akan mengawinkan. Makanya hidup seperti malaikat. Manusia itu hidup seperti malaikat. Di kebangkitan, di kebangkitan bukan di surga. Yang saya tanya di surga hidup seperti malaikat itu di mana? Di surga itu kan setelah kebangkitan. Pada hari kebangkitan. Belum. Kebangkitan itu bangkit dari kubur. Baru bangkit dari kubur itu. Belum. Orang baru mau dihakimi. Dibangkitkan dari kubur. Dengar. Dibangkitkan dari kubur. Dibangkitkan dari kubur. Habis itu dihakimi setelah bangkit. Setelah selesai dihakimi, barulah masuk surga. Islamnya yang Kristen masuk ke neraka. Belum. Kebangkitan itu bukan di surga. Kebangkitan itu di hari kebangkitan. Namanya Yaumul Hisab. Iya Oke. cuma. Pada hari belajar lagi. kebangkitan tidak ada kaum mengawinkan seperti malaikat di surga. Jadi Di kita itu ke kebangkitan surga, pada seperti saat malaikat. orang bangkit dari kubur bagaimana mau kawin? Orang bangkit dari kubur bagaimana mau kawin? Orang diperhadapkan, orang sementara diperhadapkan di persidangan untuk dihakimi. Kawin, aneh kau ini. Mawin gimana? Bang, buka Mungkin Lukas ada biro 20, Bang. jodoh. Bang Kalau bisa, Juma, Bang. mungkin ada Buka. biro jodoh mungkin. Anehan. Buka Lukas 20. Itu Kita ada Lukas biro 20. jodoh mungkin. Matius Oke, 22 karena pada waktu kebangkitan ini Lukas pada waktu 20, Bang. kebangkitan. Bukan 22, Lukas 20. Matius Lukas 20. Ya, Lukas 20. Nah, Lukas 20 nomor berapa? Ya, 27 ya sampai dengan 40. Oke, aku baca ya. Ya, silakan.
Makalah datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya." Saudaranya itu adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah ya dia di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Oke, orang-orang dunia ini, di dunia ini, Pak. Orang dunia ini, mereka, dengar dulu. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapatkan bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan dikawinkan. Sebab Itu, mereka ini di surga. Tunggu dulu bang. Ini di surga. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Ini di Mereka surga. sama seperti malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah. Ini Karena di mereka surga. telah dibangkitkan. Ya jelas. Ini di surga. Dibangkitkan. Hari kebangkitan itu di surga. Iya. Anda bersama-sama dengan Allah. Orang di dunia ini mengawinkan, tetapi di surga tidak kawin, tapi akan hidup seperti malaikat di surga. Ini dalam kebangkitan. Ini kebangkitan dari orang mati. Kebangkitan itu bukan surga, Bang. Jelas bang, kita akan di surga bang, tapi kamu tidak bang. Ini belum di surga ini. Ini belum di surga. Di surga bang. Setelah kebangkitan bagaimana? Ini belum di surga ini. Setelah kebangkitan gimana bang? Setelah kematian orang dibangkitkan itu di padang mahsyar untuk dihakimi. Oh, jadi Itu menurut abang. Bukan menurut saya. Memang itu keadaannya. Sekarang begini, ketika orang mati bangkit itu langsung di surga atau dihakimi dulu? cuma jangan nangis. Cuma saya tanya, dengar. Ketika orang bangkit dari kematian, dihakimi dulu. Dengar, dihakimi dulu. Mereka adalah anak Allah. Oke? Kalau namanya anak-anak Allah, itu sudah bersama-sama dengan. Begini, Ardi turunkan aja. Ardi ini orang setting ini, tidak harus dia. Cuma gini ya. Kamu turun Ardi. Inti kata Turun. Ardi, mohon kamu di bawah. Ardi, kamu. Ya, kamu masuk di Sapiteng. Kamu di Sapiteng aja bicara sendiri. Begini, Saudara Stefan, dengarkan saya. Orang mati ketika dia bangkit dari kematian, itu masuk bangkitnya di surga atau bangkitnya di padang mahsyar? Sebuah tempat di mana mereka akan dihakimi untuk menuju surga atau neraka. Jawab. Giliran disuruh jawab, mingkem, malu, nggak tahu mau bilang apa, gitu. Coba. Jadi orang Islam ketika bangkit langsung di surga semua. Bagus. Berarti nggak ada orang yang di neraka karena di surga semua bangkitnya. Belajar pakai lutut. Orang belajar pakai otak, bukan pakai geblek. Ini Yesus sedang tanya jawab tentang kebangkitan. Kebangkitan dari kematian. Bahkan Anda sudah baca sendiri kok. Di antara orang mati kebangkitan itu, orang bangkit dari kubur, masa langsung mau kawin-mawin? Rakus sekali. Nanti setelah orang itu dihakimi, ditentukan di surga atau di neraka, begitu mereka masuk ke surga, mereka kawin-mawin. Ya Yesus aja kawin-mawin kok di surga. Gimana sih? Yesus aja nikah kawin dia. Mempelai pria, mempelai wanita, menuju kepada kamar pernikahan. Habis itu kunci kamar dikunci. Wahyu 19. 436.
Nggak bisa kok. 536 Guruda. Iya. Jadi jangan ngarang-ngarang bebas. Anda mengatakan bahwasanya di surga tidak ada kawin mawin. Yang tidak ada kawin mawin itu di hari kebangkitan. Oke. Coba Bang Stephen buka di Matius 25:36. Di situ ada pemisahan domba dengan kambing. Itulah kebangkitan. Boro-boro mikirin kawin. Penghulunya aja baru dibangkitkan kok. Lanjut Kang Juma. Bapak orang ini kemana ya? Oh enggak. Nah, silakan. Sudah dijelaskan tidak ada dikawin dan dikawinkan. Iya, kawin itu dan di dikawinkan. kebangkitan, Iya. Pada saat kamu dengar dulu, dengar. Bang. Saya Sebab tanya, mereka jawab pertanyaan tidak dapat saya. mati lagi. Kalau saya bertanya itu dijawab seperti kamu bertanya, saya jawab, bukan berasumsi. Ketika manusia semuanya dibangkitkan, itu bangkitnya di surga atau di padang mahsyar, tempat penghakiman? Di surga, Bang. Tidak ada masyarakat apa. Jadi enggak, mana coba dalilnya? Jadi enggak ada orang di neraka. Jelas. Matius 25:36. Matius Siapa yang 25:36, percaya di situ kepada kambing Yesus dan tidak domba akan dihukum. dipisahkan. Itu ada dalilnya. Terus kenapa ada ini? Ayub, Kenapa ada apa? Maksudnya? Ada apa? Dikawinkan. manusia akan dihakimi sesuai dengan kelakuannya. Tidak, Mazmur Bang. 62:12, manusia Ada. akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ada yang akan dihakimi. Amsal ada. 24, manusia akan dibalas sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Ya ada. Yesaya 3, bagaimana ada kalau orang semua bangkit di surga? Ada, Bang. Yang tidak percaya kepada Yesus itu akan dihukum, Bang. Akan dihukum. Bagaimana mau dihukum kalau sudah di surga? Bagaimana? Namanya tidak tercatat. Bagaimana mau dihukum kalau semuanya sudah bangkitnya di surga? Boleh ikut Enggak, jawab? tidak semua masuk surga, Bang. Tidak semua. Tapi semuanya katanya Yang bangkit di tidak. surga. Boleh ikut jawab? Tidak semua akan masuk Katanya, surga. katanya Tidak bangkitnya semua. di surga. Bangkitnya di mana? Kalau begitu. Dibangkitkan dan akan bersama-sama dia di surga. Boleh Dan ikut akan jawab? dipilah-pilah, Bang, sama seperti domba dan kambing. Kok dipilah-pilah? Sabar. Katanya di mana dalilnya itu? Saya ingin Ada. tahu di mana dalilnya. Yang bangkit di surga ini, yang bangkit di neraka ini, itu dalil. Saya coba jawab. Silakan. Nah, jadi kalau roh orang mati dalam kepercayaan Kristen itu larinya bisa ke Sheol, itu bahasa Yunani ya, atau satu lagi Firdaus, belum ke surga. Ada tempat perhentian. Tempat perhentiannya yang enak itu ya di Firdaus. Firdaus itu bukan surga. Itu tempat perhentian sementara. Dan di Seoul. Seoul itu tulisannya SHEOL. Seoul. Itu tempat perhentian tapi nggak apa ya, boleh dibilang agak menderita lah di sana. Menunggu penghakiman. Menunggu penghakiman. Menunggu Tuhan Yesus datang yang kedua. Di Baru Hades, setelah bukan itu- di Seoul itu perjanjian lama. Perjanjian lama, perjanjian baru ya, khususnya alam roh ya sama aja. Enggak, kalau bahasanya itu di Hades, kalau perjanjian baru. Kalau perjanjian lama di Seoul. Iya sama lah, itu Iya, berbahasa. iya. Itu Hades, roh-roh Seoul orang sama. mati. Nah itu sama-sama Roh-roh orang alam mati. maut. Dunia orang mati di situ. Kalau Nah, itu. kebangkitan itu di mana? Sorry gimana? Kebangkitan itu di mana? Maksudnya kebangkitan gimana, dari mana Ya, apanya? kan Yesus mengatakan tidak ada kawin mawin pada saat kebangkitan. Tidak ada kawin mawin saat kebangkitan. Ya, oke. Terus Itu kebangkitan itu di mana? ini setelah Yesus datang kedua atau belum? Ya, Yesus mengatakan tadi kan di cerita Iya, Bible. enggak, posisinya Pada kalau saat kebangkitan tidak ada kawin mawin. Hari Ya. penghakiman, hari terakhir, Bang, ini. Gitu. Ya, kalau hari penghakiman berarti kan Yesus sudah datang kedua kali. Iya, pada betul. saat Ini berbicara pada Yesus datang saat kedua kali. kebangkitan itu sudah di surga atau belum? Belum. Belum.
berarti kebangkitan itu bukan di surga. Wajar tidak ada kawin-mawin. Iya, Bang. Salah kok Stephen. Dari mana Salah kok aturan? Stephen. Aturan kawin Betul. malam Tadi kan dari tadi mana? katakan dibangkitkan dan akan bersama-sama dia dengan di surga. Iya. Nah, sekarang Itu orang-orang pada saat begitu. kebangkitan apa Bukan langsung di surga? Bukan nanti di surga baru dibangkitkan, enggak. Loh, Bu. Di alam Tadi lain tadi itu kamu mengatakan dan- dibangkitkan di surga. Bukan, Kebangkitan kan Bang. dari Dan kita kematian. akan bersama-sama dia dengan dia di surga, Bang. Ganti ya Stefan gantian kasih Richard dulu. Nanti Aduh, saudara, ya. parah. Nah, kebangkitan dari kematian itu apakah langsung di surga atau Ya, belum. kebangkitan ini ada masa di mana penantian? Ada Masih menunggu orang penantian. dihakimi orang situ, ya kan? Iya, menunggu penantian. Apakah ada kawin-mawin di situ? Tidak ada. Nggak ada, udah selesai. Jadi, memang nggak ada kawin-mawin. Stephen belajar kok Stephen. Besar mau kok itu ya. Nah kan Betul memang. Matius 25 3 Matius 25 Memang 33 begitu, coba kan? baca dulu apakah itu di sorga atau di mana gitu loh. Itu pertanyaan Bang. Jadi Juma. intinya, Bang, Itu kita pertanyaan ini kita tadi. dibangkitkan untuk persiapan masuk ke surga, Bang. Yang percaya Yesus Kristus, tetapi di luar Yesus tidak bisa, Ya, Bang. Iya, Tadi pasti kau kitanya itu di bilang, mana itu? Seperti Bang Oke, Suma, itu nggak bisa. Tanyakan. Baik, mari kita buktikan. Ya, mohon teman-teman yang lain, mohon izin. Saya atau Stephen yang percaya kepada Yesus. Mari kita buktikan. 10 menit, oke? Silakan, ya. Oke. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Anda percaya? Ya, dikatakan begitu. Ada Anda percaya? Uji iman. Saya Untuk tanya, Anda menguji percaya? iman perempuan. Saya tanya, Anda Itu percaya? pengujian. Saya Itu tanya, Anda betul. percaya? Betul, Begini. betul. Oke. Itu betul. Oke. Betul. Tapi Yesus ingat dulu, Bang, jangan dulu. Dengar dulu, Bang. Tunggu. Yesus juga melayani seorang perwira dari Kapernaum. Orang Apa? Romawi, Bang, dia. Melayani Yesus apa? melayani seorang Melayani apa? perempuan dari Kanaan. Iya, Orang- dilayani. orang Israel, Dia, ya, Bang. oke, diobati udah, selesai. Diobati, oke. Mereka diobati, oke. Lanjut aja dulu. Zuma, Oke ya. lanjut aja dulu. Sekarang Yesus mengatakan dia adalah manusia, anthropos. Anda percaya? Ya. Stephen, Anda percaya? Yesus mengatakan anthropos, aku adalah manusia. Iya. Ya, dia adalah sebagai manusia. Iya. Oke. Iya. Terus? Oke. Nah, sekarang ketika Yesus itu manusia, apakah dia adalah Tuhan? Nah, ini ntar dulu. Tuhan ini maknanya apa dulu? Tunggu, enggak usah kemana-mana. Ini Yesus. Siapa yang percaya Yesus harus rujukannya ke Yesus. Ya, Yes. ya. Yesus Sekarang, bisa disebut Tuhan. Anda diam. Anda enggak ada ilmu, enggak paham maksud saya. Ini yang Maksud Anda apa? Kita mau tahu siapa yang percaya Yesus, saya atau Stephen. Bukan percaya Paulus, bukan percaya gereja, oke, bukan percaya Kristen, tapi Yesus. Yesus bersaksi tentang dirinya bahwa dirinya hanyalah utusan Tuhan. Anda percaya? Dalam makna apa utusan ini? Gak usah Anda berasumsi. Yesus mengatakan Anda yang berasumsi. ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Anda Betul. percaya bahwa Yesus itu utusan Bapa? Betul. Anda percaya bahwa Yesus itu bukan Bapa itu sendiri? Bukan. Yesus bukan Bapa. Oke, kenapa Anda menuhankan dia? Allah sendiri yang memberikan gelar itu kepada Yesus. Ya udah. Sekarang Anda terbukti tidak percaya kepada Yesus. Karena Kata Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal 17 itu. dan mengenal Yesus sebagai Utusan dalam makna apa? sebagai utusan. Ya, Mau pahami sampai baik-baik, kapanpun. Bang. Sekarang Anda percaya enggak bahwa Yesus ini utusan? Stop dulu. Anda Itu kan percaya tidak? Stop dulu. Itu ayat Yohanes di 17. Anda percaya ayat tidak? 1. Untuk memperoleh hidup kekal harus diimani Yesus itu hanya utusan. Percaya kagak?
baca terus Salah sampai ayat bang, 5. salah bang. Baca Anda salah, tidak Bang. percaya. Dengar dulu bang, ayat 5 dengar dulu bang, Anda dengar. tidak percaya. Oke. Dengar dulu bang, aku Mau saya baca. bacakan Dengar dulu bang. ayatnya? Kamu Silakan. salah. Nah, coba Kamu silakan. salah. Silakan. Oke. Silakan. Oke, aku baca ya. Inilah hidup yang kekal itu, Ya. yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, Oke. dan mengenal Yesus Kristus. Saya ulangi, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dia benar-benar diutus. Oke. Tetapi apakah kamu sudah mengenal Yesus Kristus? Loh. Kamu sudah kenal? Dia dikenal sebagai apa? Bu, iya benar, dia diutus. Iya, dikenal sebagai apa? Dikenal sebagai apa? Betul, dia diutus, Bang. Dikenal Tapi sebagai apa? Untuk apakah memperoleh kamu hidup yang mengenal? kekal. Jelaskan Ya, untuk- kalimat ini dia katakan. Eis, Dengar dulu, Bang. Apakah Anda percaya bahwa Yesus itu datang bukan atas kehendaknya sendiri? Benar. Dia Benar. itu Anda sebagai percaya? sang firman, Bang. Anda percaya? Sang firman, Bang, dia. Anda percaya? Nah, dengar Anda dulu, percaya Bang. Yesus datang bukan atas Dengar dulu, kehendaknya? Bang. Dengar dulu. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau kutus. Dan jadi mereka itu murid-muridnya ya, murid-muridnya. Dan mereka mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dia tidak mengatakan dan mengenal aku ya, tetapi dia bilang nama ini, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kamu Oke. sudah kenal dia? Oh, saya Kamu sudah kenal dia? Saya kenal. Dia Ya, apa? manusia. Dia manusia Ya. yang mempersaksikan dirinya. Kamu Datang, salah, yes. Bang. Kamu Kamu salah. Lihat Lalu, lalu menurut Anda Baca. Yesus ini siapa? Lalu menurut Baca. Anda Yesus ini siapa? Kalau Oke, saya kita mengenalnya lihat. sebagai utusan Tuhan, dia adalah manusia biasa Oke. yang diberi Kita mujizat. Oke? Kita lihat Nah, Matius Anda 16 mengenal ayat Yesus 16. ini sebagai apa? Baca, kita lihat Matius 16 ayat 16. Oke, Anda kita baca. mengenal Yesus ini sebagai apa? Sebagai Mesias, kucing. anak Allah yang hidup. Kamu salah, kamu sesat. Ada berapa Tuhan menurut Yesus? Tunggu dulu, kita baca. Ada berapa ilah menurut Yesus? Zuma, Tunggu dulu. dengar dulu. Ada berapa ilah menurut Yesus untuk memperoleh hidup yang Bang. kekal? Diam dulu Supaya lah. kamu kenal dia. Ada berapa ilah? Kenapa kok Dengar, bisa dengar. dijawab jadi kayak Ada begini? Lalu berapa Yesus, ilah menurut dengar, Bang. Yesus? Dengar Bang, jangan dulu ke sana Bang. Loh, Lalu hidup Yesus kekal bertanya- itu? Hidup kekal Dengar itu? dulu Bang. Dengar dulu. Bahas Yohanes 17 Lalu dulu. Yesus dengar dulu Bang. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, Aku murid-muridnya ya. Mesias. Mereka Aku itu. Mesias. Tetapi Aku apa Mesias. katamu? Siapakah? Ya, jelas. Aku 16. Mesias. Nah sekarang Maka apakah Simon Tuhan? dengar dulu, Apakah Bang. Tuhannya Dengar Abraham dulu, Bang. Mesias? Dengar dulu, Apakah Bang. Tuhannya Cuk, 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 Abraham cuk. itu Mesias? Dengar dulu, dengar Apakah dulu. Tuhannya Abraham itu Dengar Mesias? dulu, Bang. Dengar dulu, Bang. Apakah Tuhannya Abraham itu Dengar Mesias? Dengar dulu Bang. 17 ayat 3 tadi mengenal dikatakan dan mengenal Yesus Yesus Kristus sebagai Mesias. Mereka mengenal Yesus Kristus Sebagai Mereka itu Mesias. siapa Mas? Mesias. Bang, mereka itu siapa? Bani Murid-murid Israel, Yesus. bukan Apa Kristen. kata murid-murid Yesus? Engkau adalah Apa kata murid-murid Mesias. Yesus Engkau itu? adalah Mesias. Engkau adalah Mesias, anak Iya. Allah yang hidup. Kamu Oke. tahu siapa anak Allah itu? Siapa? Kamu tahu? Siapa anak Allah itu? Sang firman Allah itu sendiri Bang. Di mana Firman Yesus Allah mengatakan itu. aku adalah sang firman? Di mana? Firman Allah. Di mana Yesus mengatakan Jelas. akulah sang firman? Di mana? Nah, ini jelas dia katakan. Di mana anak dia Allah mengatakan? yang hidup. Di mana Yesus Anak mengatakan? Allah yang hidup itu adalah firman iya. Allah hidup. Iya, Firman kalau Allah itu Yesus sendiri. sebagai anak Allah, iya. Anak dalam arti kata hamba, utusan Terus dari Tuhan. mana? Amsal 3. Kamu Amsal tidak 3. Amsal 3 11 Kamu tidak akan hidup 12. kekal. Anak di situ, anak di Kamu situ tidak adalah akan hidup hamba. kekal, karena Beda kamu itu tidak mengenal konteksnya. Yesus Nah, Kristus. berarti Anda tidak mengenal Yesus sebagai utusan. Kamu tidak Ah. akan hidup kekal. Kalau Karena kamu Yesus juga tidak dikenal mengenal sebagai apa? Yesus Kristus. Dikenal sebagai apa? Aduh. Hidup Dia kekal. memang benar, utusan, Hidup kekal Bang. bisa diperoleh apabila Yesus dikenal sebagai apa? Siapa Yesus Kristus itu, Bang? Utusan Tuhan. Mereka Utusan Tuhan. mengenal Yesus Hey. Kristus. Utusan Tuhan. Mengenal Yesus Kristus yang diutus Allah. Sebagai Nah, kamu mengenal. sebagai apa? Dia, betul, dia utusan. Tapi kamu Sebagai tidak kenal. apa? Sebagai apa Kamu anak tidak Maria ini? kenal, kan ya? Anak Maria ini sebagai apa?
Kamu baca baik-baik 17 ayat 3, Bang. Ingat. Kamu tidak bisa, Saya kamu tidak mampu atau mendengar. Anda yang percaya kepada Yesus. Yesus dikenal sebagai utusan apa? Utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? kenapa Kamu ketawa? tidak bisa tahu artinya 17 ayat 3. Dengar. Dengar. Ya, jelas. Apakah Anda percaya bahwa Yesus itu mengenal Yesus Kristus yang telah engkau engkau utus? Betul, dia diutus. Oke, Tapi kamu ya. tidak mengenal. Nah, sekarang Kamu begini, kenal siapa dia? apakah Sama Tuhannya dengan murid-muridnya mengenal dia. apakah Tuhannya Abraham itu utusan? Dia itu adalah Allah itu sendiri, Bang. Berarti Anda tidak mengenal Yesus. Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub. Kamu tidak tahu siapa Yesus itu. Makanya kamu belajar cari tahu, Bang, siapa Yesus Kristus itu. Ajari Siapa saya. Yesus Kristus itu? Ajari saya siapa Yesus menurut Yesus. Hei, baca coba Yohanes 17 yang tadi. Ajari saya siapa Yesus menurut Yesus. Silakan. Coba baca Yohanes 17 ayat 5. Baca aja dulu. Ajarin saya siapa Yesus menurut Yesus. 17 Baca ayat aja. 5. Atau ada pertanyaan, Bang. Siapa dia itu? Yang sudah ada sejak siapa- kala. siapa Yesus? Sejak dunia ini belum ada, dia sudah ada. Baca Siapa lima itu. Yesus menurut Yesus? Ajarin saya, Ayo. enggak usah curhat. Cepat. Oleh sebab itu ya Bapak, Ya, Bapak. permuliakanlah aku Ah. padamu sendiri Oke. dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum Oke. dunia ada. Apa Oke. Baca Yohanes 1 nomor 14. Kemuliaan Yesus itu kemuliaan yang diberikan atau kemuliaan dirinya sendiri? enggak, apa artinya dulu? Jangan pindah-pindah. Bang. Mau tahu artinya? Suma. Mau tahu artinya? Saya bacakan. Baca. Oke. Mau tahu artinya? Saya bacakan. Pasang kuping kalian. Pasang kuping kalian, Bebe. Yang mana? Ayat berapa? Oke, pasang. Suma. Anda kan mengatakan, Anda ingin mau tahu Yohanes 17 nomor 5, kemuliaan Ya. yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Saya bacakan. Yohanes Ya. 1 nomor 14. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, dan Ya. kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Masalahnya di mana? Yesus itu memiliki kemuliaan yang diberikan. Betul atau tidak? Betul. Betul. Sebagai firman. Betul. Yesus Dia kan sang diberikan. firman. Dengar. Yesus Sang firman diberikan. yang Dengar. Yesus diberikan kemuliaan. Kalau Bapa yang di surga diberikan kemuliaan atau tidak? Kamu tidak kenal Yesus Kristus, Bang. Lihat deh. Yohanes 14 ayat 13. Jangan tertawa kamu. Yohanes 14 ayat 13. Yohanes Dengar. 14. Dengarkan. Ayat 13. Yohanes Aku baca. 14. Oke, Aku baca. silakan. Oke. Silakan. Dan apa Menangis juga kau yang ini. kamu minta. Menangis. Dengar. Menangis Dengar dulu. kau ini. Menangis. Lihat Dan aja. apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam aku. Oke. Jika Terus, kamu bacakan terus. meminta dengan Bacakan jika terus. kamu meminta sesuatu kepadaku, siapa aku ini? Iya. Dalam Yesus, namaku, siapa utusan aku ini? Tuhan. Utusan Aku Tuhan. akan melakukannya. Ya. Siapa nama itu? Makanya Aku akan kamu cari tahu melakukannya. nama Aku itu akan siapa. melakukannya. Aku akan melakukannya. Nama Yesus Kristus itu siapa? Kenapa aku bisa Makanya melakukannya? Kenapa? kamu harus cari tahu dulu. Tunggu. Siapa Kenapa aku nama bisa Yesus melakukannya? Kristus itu? Kenapa aku bisa melakukannya? Jawab. Kenapa aku bisa melakukannya? Kamu tidak Jawab. kenal. Saya Makanya tanya kau sama cari kamu. tahu dulu. Saya tanya sama siapa kamu. Yesus Kenapa Kristus kamu itu yang diutus? Dengarkan saya. Siapa Kenapa aku Yesus bisa melakukannya? Kristus yang diutus itu? Orang sakit jiwa Anda ini. Kamu tidak kenal Sakit Yesus jiwa. Kristus. Sakit jiwa Makanya Anda. kamu Anda jadi membawa penyakit. Yohanes 14. Dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya siapa? Supaya siapa? Bapa Supaya siapa? dipermuliakan di dalam anak. Oke? Jikalau kamu Jika meminta sesuatu kamu kepada aku dalam meminta namaku, aku sesuatu akan melakukannya. Aku akan Dengar. melakukannya. Oke, Oke? aku tanya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, siapa aku ini? Utusan Tuhan. Bukan. Lalu? Dalam namaku, tunggu aku jelaskan. Aku baca dulu, minta aku jelaskan. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, dalam namaku, aku akan melakukannya. Lihat. Aku siapa? Aku siapa? Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Oke, Paham, aku Bang? siapa? Aku siapa? Aku itu adalah Allah itu sendiri, Bapa itu sendiri. Bang. Berarti Jadi Yesus dia pada katakan sini, dengar. Berarti Yesus jika pada kamu meminta sesuatu kepadaku, siapa aku di sini? Pertanyaan Di saya dengarkan. dalam ada dua sini, Bang.
Di dalam nama Gak usah kau panggil Bang Bong, gak usah. Stephen, saya tanya sama kamu. Pada saat Yesus tahu. Nggak mau Kamu berhenti cerita mulut dulu kau. siapa Yesus Nggak mau Kristus berhenti itu. mulut kau bicara. Karena kamu bicara terus. Lah, gantian kita. Gantian, Bahlul. satu-satu. Gantian. Kau itu bahlul, nggak punya ilmu kau itu. Aku jika kamu meminta sesuatu kepada Ilmu kamu sesat, Bang. dengar, Ilmu kamu dengar, sesat. penyembah mayat, dengar. Karena kamu ini Penyembah antikristus. mantan mayat turun. Bagus. Dengarkan kau ya, Stephen ya. Pasang kupingmu, ya, pasang kupingmu. Dengarkan. Jika kamu meminta sesuatu kepada aku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kok bisa? Oh, karena kamu juga Tuhan, kata Stephen nih. Kamu bisa melakukannya karena kamu juga Tuhan Yesus. Pingin rasanya aku tampar mulut kau. Yohanes 14 nomor 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kok bisa? Aku akan minta kepada Bapa. Yeay. Gak malu. Sebab aku akan minta kepada Bapa. Yeay. Ternyata Tuhanmu itu pengemis, peminta-minta. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kenapa? Karena aku bukan Tuhan. Aku minta kepada Tuhan. Makanya hidup kekal itu mengenal Dia satu-satunya dan mengenal Yesus hanya utusan. Kucluk. Nah, lalu kemudian terakhir dari saya, Stefan, kalau kau masih punya napas, kau naik nanti, kau luruskan lagi imanmu itu yang sudah bengkok, kacau balau. Ketika saya tanya samamu, apakah kamu mengenal Yesus? Ya, saya mengenal Yesus. Kau mengatakan Yesus itu Tuhan, Allah itu sendiri. Berarti kamu antikristus. Sebab di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh bumi, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Kamu tadi mengatakan dialah Bapa itu sendiri, dialah Allah itu sendiri. Berarti kamu itu penyesat dan antikristus. Sementara kami umat Islam mengenal Yesus hanya sebagai manusia. Di dalam kitab saudara Ibrani 13 nomor 8, ya, tolong saya ditegur kalau saya keliru menyebut. Ibrani berapa itu? Ibrani 3 nomor 18 atau Ibrani 18 nomor 3. Coba Anda lihat di sana. Yesus kemarin, sekarang dan selama-lamanya tetap sama. Tidak pernah berubah. Berarti Dia datang sebagai manusia, selama-lamanya seperti manusia, selama-lamanya Dia manusia. Dia duduk di sebelah kanan Bapa sebagai apa? Anak manusia. Dia datang untuk yang kedua kalinya sebagai apa? Anak manusia. Kapan Dia berubah menjadi Tuhan atau hantu? Kapan? Gak pernah. Gak pernah, ya. Jadi kenali Yesus sebagai utusan Tuhan. Jangan kalian mengenal Yesus sebagai Tuhan. Karena kapan Anda mengajarkan Yesus itu Tuhan, maka Anda adalah antikristus. Ngomongmu udah ngantur. Silakan. Oke, ya, antikristus kalian nanti ya. Dari tadi kamu ngomong soal utusan. Iya dong. Yohanes 6 ayat 38. Silakan. Ya. Oke, ku bacain. Silakan. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Terus Pertanyaannya, apa? siapa utusan yang turun dari surga? Adakah nabi-nabi yang turun dari surga? Oke. Ada. Baik. Bisa jawab? Bisa. Ayo, Bisa. Jangankan nabi-nabi, Bung. Saya ajarin samamu ya, saya ajarin samamu. Ya, ayo, nggak usah ngajarin, kasih tahu aja. Saya ajarin dong. Saya harus ngajarin. Kan kamu bertanya. Enggak, kelasmu belum menjadi suhu. Napasmu pun belum sanggup untuk jadi muridku sebenarnya. 1 Korintus 15:48. Jangan pindah-pindah ke sana. Katanya Paulus nggak mau diambil. Diam dulu, kamu cat katanya. Ini kitabmu. Ini kitabmu. Ini kitabmu. Lanjut. Kamu jangan alergi dengan kitabmu, oke? Enggak. 1 Korintus. Ini kitabmu. Kamu yang harus beriman ke kitabmu. Saya ajarin. Saya ajarin supaya kamu beriman ke kitabmu. Hei, supaya kau beriman ke kitabmu. Saya tidak beriman sama kitabmu ini, tapi kamu beriman, maka tak ajarin supaya kamu beriman.
1 Korintus 15:48. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Iblis ini makhluk apa? Makhluk surgawi. Sama seperti siapa tadi katanya? Sama seperti Yesus yang datang dari surga. Tepuk tangan dulu dong. Selesai ya? Berarti Yesus sama dengan iblis gitu. Yes. Oke, fix. Ada lagi? Kesimpulan, Yesus Ada lagi? sama dengan iblis. Ada lagi yang Anda ingin jual? Biar ku borong sekalian malam ini. Allahu Akbar. Silakan bagianmu ayo Richard. Dari surga kan? Iblis dari surga. Apa lagi? Malaikat dari surga. Apa lagi? Nefiim dari surga. Apa lagi? Naga dari surga. Apa lagi? Roti dari surga, roti. Iya, roti dari surga, burung merpati dari surga ya. Tepuk tangan dulu. Belum. Mana? Utusan yang katanya nabi-nabi datang dari surga itu mana? Loh, kenapa nabi? Ini malaikat dari surga. Loh, Ini Anda kan malaikat selalu ngomong. iblis dari surga. Loh, dengar, Anda kan selalu ngomong utusan. Yesus tuh utusan. Iya. Sama dengan yang lain, Terus? dengan Musa, Abraham, dengan Daud, dengan semua. Sama. Iya dong. Utusan. Nah, Terus? ini ayatnya apa ini? Apa Anda Apa? Yohanes 6 ayat 38 dari apa? Apa ayatnya? Kenapa jadi lari ke malaikat? Apa ayat? Ini yang ngomong Yesus loh. Kan dikatakan makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus. Gak ada makhluk-makhluk surgawi. Yang tadi saya bacakan kitabmu bahaya Yesus ini. bukan makhluk surgawi. Bahaya ini. Oh, apa bahayanya? 1 Korintus 14 nomor 48. Bahaya. Itu bicara malaikat. Loh. Anda bikin penafsiran ngaco. Jadi jadi dia di sini siapa? Yesus bukan makhluk surgawi. Saya tanya sama kamu sekarang. 1 Korintus 15:48. Ya. Makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Dia ini siapa? Iya, itu kan Dia ini asalnya. Dia ini siapa? Jangan Dia ini siapa? Yesus. Dia ini siapa? Allahu Akbar, Masya Allah. Sorry, berapa tadi? Aduh. Ayatnya apa tadi? Oi, ayatnya apa tadi? Itu Apa ayatnya? Makhluk-makhluk surgawi sama dengan Ya, Yesus yang berasal apa dari tadi? surga. Apanya? 1 Korintus 1 Korintus 4:10. berapa? 4:10. 15 1 Korintus 4:10 baca. Oh, Jangan gitu. Apa di situ? 1 Korintus berapa? 4. 4:10. Ya, baca. Menrasa nak buat. Kayaknya perlu dibaptis lagi nih Richard nih. Dibaptis lagi deh. Jangan ketawa dulu. Ya, baca 1 Korintus 4:10 baca. 4:10. 4:10. Mana nih 4:10? Apa nih? Kami baca. bodoh oleh Yang karena keras. Kristus. Mana? Baca kawan, baca. Yang tadi itu jelas udah di ketawa kalian. 1 Korintus 14:48. Oh, 14. Kok katanya 4? 1 Korintus 15. 15, 14. Jangan ngambek, makanya jangan emosi dulu, Iya. kepala dingin. Emosi dulu, nyantai aja. 15. Lanjut. Iya, 15:48. Ayat 48. La. Kita baptis ulang aja nih. Si Richard. Manusia pertama berasal dari debu tanah. Jangan ketawa. Bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Oke. Sama seperti Ini kemudian ayat 48. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi
sama dengan dia yang berasal dari sorga. Ini asal ya, benar, belum? Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan padamu bahwa daging dan darah tidak dapat bagian dalam kerajaan surga, kerajaan Allah. Bahwa yang binasa tidak dapat bagian dalam yang tidak binasa. Sesungguhnya ini adalah satu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah. Oke, ini bicara tentang akhir zaman nanti. Bicara tentang Yesus dan makhluk-makhluk yang datang dari surga. Mana? Loh, baca tadi 47-nya apa? Kok 47? Yang tadi yang Anda baca itu apa? Manusia pertama berasal dari debu tanah itu kan bicara tentang Adam. Adam. Manusia kedua? Bersifat mana? Bersifat jasmani. Manusia kedua dari sorga itu. Dari surga. Siapa? Siapa? Sekarang ada manusia dari sorga nggak? Enggak, saya tanya dari surga Saya kan? tanya dulu. Kok ada manusia dari sorga? Bukan surga di situ, Bung. Ini dibilang manusia kedua berasal dari surga. Apa artinya? Ini, Bung. Apa artinya? Ini kan sama dengan Yohanes 1 ayat 1. Firman yang menjadi manusia. Yang ayat 14-nya. Manusia berasal dari surga. Iya. Betul enggak? Firman yang menjadi manusia. Iya. jadi dia surganya di atas. Turun, surga itu turun. Injil Matius. Berarti yang terjun surga itu berarti yang terjun dari surga turun ke bawah itu manusia. Kok terjun? Apa terjun? Nggak ada istilah terjun. Kamu katakan manusia dari surga. Siapa manusia dari surga? Iya. Justru bukannya ini kan Yesus itu keluar dari rahim. Kok turun dari surga? Turun dari rahim. Itu kan mempersingkatnya artinya. Firman itu menjadi manusia. Dan menjadi manusianya benar-benar real manusia melalui rahim. Iya, berarti apa bedanya? Sama seperti Yohanes 17:16, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Siapa mereka ini? Ini yang mana? Yohanes 17. Yohanes 17 ayat berapa? 16 atau 17:14. Aku telah berfirman, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Siapa mereka ini? Aku udah capek tertawa, Bung. Tapi benar tadi Bang Suma 1 Korintus 4:10 itu. Aku capek tertawa loh. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku. Ini kan beda lagi konteks. Iya, mereka itu siapa? Mereka ini kan murid-murid Tuhan Yesus. Iya, berarti bukan cuma Yesus yang berasal dari surga, murid-muridnya juga. Loh, baca lain dari awal lah. Baca lagi dari awal. Giliran gitu, baca dari awal. Saudara saya ini gimana sih? Jadi Yesus itu berasal dari rahim. Bukan sama seperti murid-muridnya. Maka dikatakan sama seperti mereka, aku tidak berasal dari dunia tapi dari surga. Oke? Beda artinya. Jangan disamain. Apalagi? Makanya dibaca kalau Yohanes 17 tuh bacanya pelan-pelan. Jangan langsung ayat itu aja. Apalagi? Ini kan asal muasal Yesus tuh dari mana? Asal muasal Yesus itu dari kehendak. Kehendak apa? Kehendak Tuhannya. Tuhannya? Kehendak di mana? Ya, Tuhannya punya kehendak. Maksudnya Tuhannya Yesus punya kehendak agar ibunya Yesus hamil dan melahirkan ciptaan bernama Yesus. Terus? Ya, firman itu menjadi manusia. Dan manusia itu hadir melalui rahimnya Maria. Iya. Ada yang salah di situ? Nggak ada yang salah. Yang salah kalian. Berarti amin dong Yohanes 1 ayat 1. Iya, amin. Yang salah kalian. Enggak, ini hanya kamu aja yang amin. Teman-temanmu nggak ada yang amin. Amin itu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama. Pada mulanya adalah firman. Dengarkan. Pada mulanya adalah firman. Siapa ini? Siapa yang pada mulanya? Dengar. Siapa yang pada mulanya? Dengar dulu. Siapa yang pada mulanya? Pada mulanya adalah firman. Iya, siapa itu? Iya, firman. Oh, salah. Apa? Yesus. Yesus itu kan nama manusia. Yesus itu pada mulanya firman. Betul.
berarti Yesus ini pada mulanya perkataan. Bukan Yesus. Lah, bukan lagi Yesus. Ya ada sih Anda ini. Loh. Dengar Yesus itu pada mulanya adalah firman. Sekarang gini, firman itu berada dalam diri Allah. Ya. Oke. Terus Keluar dari dalam diri Allah. itu bukan Yesus. Bukan Yesus itu. Keluar dari dalam diri Bukan Allah. Yesus itu yang keluar, Firman bukan Yesus. itu- Sekarang saya tanya, yang keluar dari diri Allah ini firman atau Yesus? Firman. Bukan Yesus kan? Bukan. Nah, bukan. Udah selesai. Nah, Yesus itu apa? Yesus, apa? Yesus itu makhluk ciptaan yang berasal dari firman. Bukan berasal dari firman. Loh, lah, jadi yang keluar dari Allah siapa? Firman. Nah, firman. Iya, firman itu berarti menjadi. dengar. Berarti Nah. Allah keluar dari Allah firman, firman masuk ke rahim Maria, Maria keluar manusia. Melalui proses kelahiran yang normal, Yes, betul. keluarlah manusia yang Ah, bernama betul. Yesus. Udah selesai kita situ. Selesai. Jadi Yesus itu nama manusia. Asyhadu Yesus itu nama manusia. Loh, memang manusia. Apa kamu pikir dia Iya. ayam? Dia manusia memang. Loh, Ya, terus Asyhadu. salahnya di mana? Tidak ada yang masalah itu kalian menyembah manusia. Susah amat sih. Lah, di dalam manusia Yesus, ada firman apa? itu melekat di dalam tubuhnya, di dalam dirinya. Kalau melekat, kenapa dia masih menerima firman? Kenapa dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya? Bisa. Mana? Coba. Mana? Ya, Bantah semua saya. perkataan Yesus. Yohanes 12:49. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Cie! Itu kan Yesus sebagai manusia. Loh, yang tadi ngomong katanya gitu. melekat. Ini kan sama aja. Sama aja dengan banyak pertanyaan dari kalian. Loh, Kalau Yesus tuh Allah, tapi kenapa dia minum? Kenapa dia makan? Kenapa dia Yesus lapar? disebabkan Kenapa karena dia tidur? Yesus bukan Allah. Karena dia manusia 100%. Iya, karena dia manusia. Bagus, Iya. pintar. Sudah. Betul. Terus kenapa disembah kalau dia manusia? Lah karena ada keilahian di dalam dirinya. Yang mana keilahiannya? Yang mana? Firman itu. Lah, firman yang mana? Ya berada dalam dirinya. Loh, apa yang berada dalam dirinya apa? Ya keilahiannya itu. Yang mana keilahian dalam dirinya? Yang Yesus? maka akan bisa terlihat oleh mata lah. Iya, yang mana? Yang mana? Yang kita Sama, bisa lihat kemanusiaannya. sama ketika Anda mengatakan tukul itu ada ilahi di dalam dirinya. Siapa? Tukul. Ya beda lah. Lu kok beda? Ya beda. Apanya beda? Loh kok apanya? Iya, saya tanya. Ya dia manusia biasa. Lah Manusia Yesus, biasa. Yesus juga manusia biasa. Betul. Manusia terus biasa juga. Terus kenapa? Lah, yang Apa bedanya? membedakan ada pribadi. Apa ilahi bedanya dalam tukul dirinya. dengan Yesus? Secara manusia tidak ada. Nggak ada. Terus Ya. secara ilahi apa yang beda? Beda, ya beda. Apanya? Apanya? Ya, karena seluruh keberadaan Allah berada di dalam diri Yesus. Buktinya? Dalam tukul tidak ada. Buktinya dia mati. Lah, ya kan manusia, Mas. Ya, berarti tidak ada Tuhan di dalam dirinya karena Tuhan tidak bisa mati. Tetap ada, tetap ada. Bagaimana ceritanya? Berarti dia mati, Tuhan Iya. mati. Tuhan Bahwa mati. Sementara waktu keilahian itu tidak ditampakkan. Kenosis. waktu. Berarti Jawab dulu. dengar. Di mana aspek keilahian Yesus itu? Di mana apa? Di mana pada diri Yesus itu ada aspek keilahian? Ya banyak dalam karyanya lah. Ini semua Yang- perkataan-perkataan Yesus ada perkataan firman. Iya betul. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku. Apa yang kukatakan adalah. Apa yang kukatakan Dia adalah. memberikan contoh. Berikan contoh lagi. Iya dong. Ada contoh Dia diberi. memberikan teladan. Ada nggak contoh oleh yang Yesus berikan untuk tidak bersunat? Sorry apa? Ulangi lagi. Ada tidak contoh yang Yesus berikan agar tidak bersunat? Yesus orang Yahudi. Dia akan Berarti dia akan mencontohkan berikan hukum Yahudi. sebagai Yahudi dia mencontohkan apa? Semua yang dia sebagai orang Semua. Berarti orang yang mencontohi Yesus harus menjadi praktisi. semua orang yang gimana? Orang yang mencontohi Yesus, meneladani Yesus harus menjadi praktisi. Toh? Ya enggak lah. Ya kok enggak? Ya enggak. Taurat berlaku untuk orang Yahudi. Loh, jadi Yesus datang, ketika dia datang ke Yahudi, dia mempraktekkan sebagai teladan Torah atau teladan Perjanjian Baru.
Yesus melakukan itu sebagai orang Yahudi yang Iya, berarti kan Yesus mengatakan gini dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mendengarkan aku dan mengikuti aku. Ketika, Betul. oke, nah sekarang, Tapi bedakan ya dengan cara kalian. oh iya, saya nggak bawa diri saya bukan pengikut Yesus, Ya, saya bukan enggak, kamu pengikut udah Yesus, bawa dan paham kamu. dan saya bukan pengikut Yesus, dan saya bukan serigala yang nyamar pengikut. Oke, sekarang saya Oke. tanya, Yesus mengatakan pengikutku mengikuti aku. Ya. Apakah Anda mengikuti Yesus? Oh iya, pasti. Yesus Taurat, Anda? Tidak, saya bukan orang Yahudi. Kenapa ketawa? Kan Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku, pengikutku Ya. mengenal aku, mereka Ya. mendengarkan aku dan mengikuti aku. Pengikutku aku kenal, yaitu mereka yang mengikuti aku. Apakah Anda mengikuti Yesus? Mengikuti? Yesus sunat Anda? Tidak. Mengikuti Yesus sunat, Anda tidak, tidaknya kenceng lagi. Waduh. Oh iya. Salahnya di mana? Coba dibaca ulang. Aku mengenal pengikutku. Salahnya di mana? Aku mengenal pengikutku, pengikutku mendengarkan aku, konteksnya bukan pengikutku, itu. pengikutku mengikuti aku. Ya. Nah, konteksnya bukan oh, nggak itu. bisa. Lo nggak bisa. Di dalam Yohanes 14, dengarkan Yohanes 14 nomor 12, apa yang dikatakan Yesus? Jika engkau percaya kepada aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yesus praktisi Taurat. Anda? Bukan. Yesus praktisi Taurat karena dia orang Yahudi yang taat. Iya, makanya dia mengatakan, dengan hukum makanya dia Yahudi. mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Karena pengikutnya, karena pengikutnya hanyalah praktisi Torah. Oke, sudah. Oke, nah sekarang dengarkan perkataan Ya. Yesus. Dengarkan perkataan Yesus, dikit, 30 detik. Yohanes 10:27. Aku, Yesus, mengenal pengikutku. Kenapa aku mengenal pengikutku? Karena mereka mengikuti aku. Aku berlaku Taurat, muridku melakukan Taurat. Anda melakukan Taurat tidak? Tidak. Anda sabat? Tidak. Anda tidak dikenal. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Selamat. Apakah itu maknanya? Oh iya jelas dong. Oh ya enggak dong. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Apa Iya. pekerjaan yang aku lakukan? Taurat. Anda melakukan Taurat? Ya. Oke. Ini tadi Anda bikin Yohanes 10 kan? Halo. Aduh. Halo. Saudaraku menderita kamu malam ini kawan. Dengar nggak? Kasihan kamu. Dengar semua. Iya. Kau bawa Yohanes 10 tadi. Iya. Oke, ayat 27, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka Iya. mengenal aku. Oke? Ya. Dikit saya lompat supaya lebih cepat. Ini ada kasus di sini. Di Yohanes sama ini masih terus cuma 5 ayat ke bawahnya. Ya. Nah, di sini Yesus ngomong, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku Iya. dan Bapa adalah satu. Iya. Gara-gara ngomong ini, Yesus sekali lagi orang Yahudi mau ngambil batu untuk melempari dia. Ya. Kenapa dia mau dilemparin? Kenapa ya? Kenapa ya? Apa ya guru? Ya, menurut Kenapa kamu ya? kenapa? Kenapa ya? Nih, Anda kan suka bawa-bawa ayat. Ayo, Iya. kita Apa maju satu bab lagi guru ya? Atau gimana ya? Nah, kenapa dia mau dilempari? Kenapa ya? Kenapa? Ya jawab. Bawa yang dibawa, tolong bantu. Kenapa? Nggak tahu kita. Yang dibawa. Nggak tahu kita, nggak tahu. Bapak. Nggak tahu kita, nggak tahu. Kampung pun boleh. Ya. Ayo. Nggak tahu. Kenapa ya? Ayo, kenapa? Ya, kenapa? Ayo. Kenapa ya? Ayo, kenapa? Kenapa ya? Ayo. Kenapa bang? Nggak tahu kita. Kenapa? Nggak tahu. Pikul salib Nggak tahu. mungkin. Ayo. Jawablah. Kenapa? Kenapa ya? Gara-gara nggak mikul salib. Mungkin Laskar Api tahu mungkin. Kenapa ya? Yang dibawa, tolong. Karena orang Kenapa ya? Karena Yahudi punya batu. Hanya batu yang dipegang waktu itu kayaknya. Yesus menjawab, pekerjaan mana yang membuat
kalian ingin melempari aku batu? Apa kata orang Yahudi? Bukan karena pekerjaan, kau membangkitkan orang mati, bla 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 bla, bukan karena itu. Tetapi karena kamu ini hanya manusia biasa saja, namun menyamakan dirimu dengan Allah. That's it. Oke. Apakah Yesus mengatakan, ya, aku memang Allah? Oh tidak. Oh tidak. Lalu Yesus mengatakan apa? Apa? Baca lagi. Baca lagi. Ayo, Apa? Seandainya Yesus mengatakan, ya, aku memang Allah, maka Anda boleh mengatakan Yesus itu Allah dan Bapa satu, sebab Yesus juga adalah Allah. Ternyata Anda pun menolak itu. Sebab kenapa? Yesus mengatakan, ada tertulis di dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sebab kitab suci tidak dibatalkan, masihkah kamu ingin mengatakan bahwa aku ini adalah orang yang menghujat Allah? Ayo. Nah, ingat, Nah, lo. coba perhatiin. Tadi kan Anda bilang kan, itu Gimana? kalimat apa tadi namanya? Sekali itu hanya Masya Allah. kau manusia saja. Jangan ketawa dulu. apa tadi? Respect. Ayo, apa tadi? Ayo, Terus- ayo. Apa Terus tadi? Richard, terus sekarang kamu mau kemana sekarang? Lu mau kemana sekarang? Ayo. Nah, ini yang mau jawab Mau kemana? siapa nih? Lu mau kemana Yang sekarang? Siapa nih? Masih Kan mau dia- besok? Kan dia udah mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Allah, maka dia adalah Allah. Ayo. Ya, bukan itu ilah, bukan Allah. Lah ini tulisannya gini. Itu kan huruf kecil. Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Itu huruf kecil, bro. Oke, huruf kecil. Kalau dalam bahasa Yunani, Huruf kecil, huruf Tapi besar bacaannya beda. Perhatikan. gimana? Apanya yang harus Itu tadi yang diperhatikan? kalimat yang ayat 33. Iya. Ya, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya manusia menyamakan dirimu dengan Allah. Lihat di sini, ada Yesus membantah. Ya. Enggak. Tidak Malah ada dia satu klarifikasi. Iya betul. Dia Iya, klarifikasi. tidak ada dibantah. Gua bukan Allah. Gua tidak menyamakan diri dengan Allah. Ada nggak? Enggak. Nggak ada. Nggak ada. Di sini bukan ada masalah pengakuan, orang lain yang mengakui. Ya. Ya Terus kan? apa Bahkan dia mau klarifikasi? lempari dengan Apa batu. klarifikasi Yesus setelahnya? Ya tadi yang dibaca. Ya, bukankah baca. di dalam kitab Coba baca. Tauratmu? Bukankah di dalam kitab Tauratmu, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Lihat di sini penjelasannya. Bapakku, lihat nih. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Betul. Tapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya, terus tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi, di sini tidak ada penyangkalan. ya, tapi Yesus klarifikasi kan? Tapi Ya kan? mengkonfirm kebenaran dari tuduhan orang-orang yang mau melempari batu. Iya, bahwa siapapun lihat ayat terakhir. Sekali lagi mereka mencoba menangkap mereka, mencoba Lempari. menangkap dia, tapi ia luput dari tangan mereka. Tidak diketahui. Mungkin Yesus bisa nyelinap kemana-mana, ya kita nggak tahu. Nyelinap. Ya, tapi ia luput dari tangan mereka. Ingat, setelah dijelaskan seperti itu, orang Yahudi tetap akan menangkap dia, dan di sini Yesus tidak menyangkali dirinya bahwa dia bukan Allah. Dia tidak menyangkali dirinya Bukan bahwa gini loh, my Aduh, bre. gimana Yohanes sih? 10:34, Yohanes 10:34, Yesus tuh ngomong gini ke Yahudi, "Lu ngapain lu ngelempar gua? Kita ini sama-sama Allah." nggak Gitu loh. ada. Mana? Baca Yohanes 10:34. Bacalah 34, 34-nya. 36, 37, 38. Iya, dengarkan. Kamu hanya manusia, Yesus. Tapi kamu menyamakan dirimu dengan Allah. Yesus kemudian mengatakan apa? Loh, tidakkah di dalam kitab Tauratmu ada tertulis, Bung?
siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka disebut Allah. Siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia disebut Allah. Saya mengaku Allah karena saya adalah penyampai firman. Bukan berarti saya adalah Allah, tetapi siapapun yang menyampaikan firman Allah, dia disebut Allah. Apakah kamu masih mau melempari aku batu hanya karena aku mengatakan aku adalah Allah, padahal aku ini adalah penyampai firman? Segala firman yang kau berikan kepadamu, kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengarkan dari aku itu bukan daripadaku, melainkan dari Dia yang telah mengutus aku. Oke, jangan lompat ke sana. Terusin aja dulu. Saya teruskan. 34, 35, 36. Iya, saya teruskan. 38. Sekarang Yesus mengatakan, tidakkah ada tertulis di dalam kitab Taurat, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Bukan Allah, ilah. Tolong bacanya yang Allah, Theos, dalam original teksnya Theos. Baca original teksnya. Theos itu identik dengan Allah, bukan Kurios. Oke, Theos. Mau dia huruf kecil, huruf besar, original teksnya adalah Theos. Itu konteksnya adalah ilah, bukan Allah. Loh, Sebagai tapi di situ Theos. kok Theos, Bu? Sebagai YHWH. Theos Cara di ngelesnya sana. lari ke sini dia nih. Cara ngelesnya lari ke Theos sini. di sana. Memang ilah. Itu Theos. memang ilah. Theos. Kalau Theos Bapak itu, ikuti aja lah. kalau Theos itu sudah merujuk kepada pencipta, dewa. Oke, pencipta. Kalau di kita itu Tuhan. Anda nggak bisa lari. Nah, lalu kemudian di data nomor 36-nya, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan? Maksudnya, masihkah kamu berkata kepada aku yang dikuduskan oleh Bapa, yang telah diutusnya dalam dunia, bahwa aku ini menghujat Allah karena aku berkata aku adalah anak Allah? Masihkah? Masihkah? Padahal di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas, pasti dia disebut Allah. Masihkah? Kata Yesus. Lalu kemudian dikatakan, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan Bapakku, janganlah kamu percaya. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku dalam Bapa. Ayo, apa yang salah? Apa yang salah? Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diberikan Bapa untuk aku kerjakan. Yohanes 7. Ayo, apa yang salah? Oke. Tadi saya udah simpulkan. Aman ya? Ya enggak aman. Aman. Justru, Oke. Justru ini adalah satu pengakuan. Pengakuan sebagai apa? Ini satu pengakuan sebagai dari orang-orang, ya, semacam kalau bahasa sekarang itu penistaan, penghujatan, blasphemy. Dia percaya nista. Iya, karena bagi dengar Bung, karena bagi orang Yahudi Yesus itu hanya anak haram. Betul, mau anak haram. Mau anak haram mengaku-ngaku sebagai penyampai firman. Ya. Gitu. Jadi di sini lihat, Yesus tidak menyangkali tuduhan mereka. Ada nggak kalimat menyangkali itu? Tidak ada. Terus? Bahkan setelah penjelasan ayat, sorry, ini ayat 35, 36, 38, ini penjelasan Yesus tentang dirinya. Iya, bahwa dia adalah penyampai firman, betul? Betul. Iya sudah. Sebagai penyampai firman dia mengaku Allah, itu tidak ada masalah. Oke, itu 34, 35. Iya. Terus dibaca loh tadi itu. Masihkah kamu berkata Diulang bahwa lagi. Dikuduskan? Iya. Apa lagi? Oleh Bapa dan telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah. Sebab aku berkata aku anak Allah. Apa lagi masalahnya? Karena aku telah berkata aku anak Allah. Iya, apa masalahnya? Ini Yesus ngomong sendiri. Apa ngomong apa dia? Lah iya. Ngomong apa? Kenapa saya disebut menghujat Allah dan saya padahal saya ini adalah utusan Allah. Aku adalah anak Allah. Iya, kalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa, betul. Percaya pada gue nih, gitu loh. Nah, terus apa masalahnya dengan Kristen? Kenapa masalah kok bawa ke Kristen? Lah, kan dengarkan, orang Yahudi menganggap Yesus. Aduh, siapa lagi sih yang Aduh, di report ini ya kawan Kristen. Bro, pribadi Gurunda banyak. Oh lah, dua-duanya. Lo mana ini anaknya dua-duanya nih?
kurang jelas di situ. Report, aku lagi enak-enak dengar main report begini. Aduh, nggak ini lah. Jadi jelas di Yang di bawah tolong sana lah. bagaimana Yesus menjawab atas tuduhan orang Yahudi ini. Orang Yahudi ini kan memang tidak mengakui Yesus itu orang baik-baik, disebut anak haram. Makanya Yahudi ini itu tidak senang dengan adanya Yesus. Segala pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus itu diejeknya dia, tidak diakui dia. Tapi Yesus dengan kalamnya menjawab, aku ini hanya menjalankan tugas yang diberikan Allah kepadaku. Jadi aku menyamakan diriku dengan Allah. Bukankah di dalam kitabmu juga orang yang menjalankan, menerima firman, menyampaikan firman disebut juga demikian, seperti Musa. Tapi orang yang namanya Yahudi tetap tegar tangguh, nggak mau mengakui itu. Jelas kok di situ bahasa Indonesianya. Karena Yesus hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Jadi Yesus ini petugas Tuhan di muka bumi, sama dengan para nabi-nabi sebelumnya, petugas dia, bukan Tuhan dia, petugas dia. Ini Kang Juma kemana ini Kang Juma? Aduh, kok di report begini? Nggak usah, biarin Kang Ade, nggak apa-apa, ntar juga naik. Baju mah banyak ini, baju mah banyak apa itu namanya? Itu kalau hilang tiba-tiba Banyak akun. dilaporin ya. Kenapa? Iyalah. Dilapor. Oh, dilaporin. Iya, mereka kan ada grup Ada grupnya, ada grup Ada grup WA. pelapor, apa sih namanya, peliput mereka. report, jadi langsung 100 gitu bang. Enggak, otaknya juga kok di report ya teman-teman. Please deh, jangan main report ini deh ya. Kita teman-teman ini nih, keyakinan nih, jangan disitulah ya. Lagi enak ini diskusinya, aku lagi aduh. Iya. Kang Baru Ade, nih. Kang Ade jangan salah paham. Siapa tahu yang mereport juga dari mereka kan? Oke, kita lanjutkan ke topik. Ada Pak Lautan Luas Siregar nih. Pak Siregar, selamat malam. Malam abang. Assalamualaikum Malam, Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lautan dari Kristen ya Bang? Alhamdulillah dari Muslim abang izin. Oh Muslim, Masya Allah, maaf. Masya Allah. Masya Allah, maaf Bang. Kenapa sih Regar? Siregar banyak Muslim juga sih. Oh, alhamdulillah. Siregar kan kebanyakan daripada Batak Mandailing ya. Jadi pasti kalau Batak Mandailing Muslim abang izin. Oh, alhamdulillah. Jadi gitu ya teman-teman. Mestinya ini tadi data yang dibicarakan ya. Mestinya diresapi pakai akal sehat, bukan dengan tendensi iman dan pengajaran gereja. Kalau iman dan pengajaran gereja atau doktrin, ya pasti diarahkan bahwa itulah pengakuan orang Yahudi yang membenci Yesus, memberi gelar anak haram. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Itu kan ilmu yang dia dapat dari doktrin gereja. Tapi kalau pakai akal sehat, Maka abang izin tadi saya ngapain naik juga, di mana tadi saudara kita yang oten itu ataupun kafir itu, saya mau uji otak warasnya tuh, saya mau ngobrol tadi tapi dia keburu lari tuh. Ataupun Iya, di report bang, iya semua, aduh. iya. Jadi bagi Cari oten, aku lapar nih. kamu bilang kafir itu nggak usah sakit hati, pelajari dulu apa arti kafir itu, baru bicara sakit hati. Emang kafir ya, bagi kami ya kafir ya, makanya naik dong otennya tuh. Saya terpancing juga tadi aku. bukan itu Bang. Yang dibahas tadi bukan itu Bang. Tadi yang dibahas terakhir nih, sebelum menunggu Bang Joma naik lanjut lagi, supaya kita juga ngerti nih. Kalau ada lagi diskusi berikutnya, ilmu ini bisa kita pakai diskusi dengan mereka. Itulah bagusnya kalau kita menyimak. Kesimpulan dari tadi yang saya dengar nih, sebenarnya nggak salah. Jadi Yahudi ini memang tegar tengkuk, membenci Yesus, bahkan mengatakan Yesua Mesia ini anak haram. Karena memang dia menolak sekali gitu. Ya bahkan apapun yang selalu dilakukan Yesus itu dianggap sebagai tidak benar gitu. Setiap dia bermujizat, setiap apapun dilakukan, Yesus lu jangan mengaku Allah gitu loh. Yesus berkata, iya, setiap yang diserahi tugas menerima firman, menyampaikan firman, dia itu Allah itu juga seperti Musa gitu.
Nah, tuduhan-tuduhan ini orang oten atas doktrinnya dia itu, ya Yesus adalah Allah itu loh, atas tuduhan Yahudi. Nah, gitu di situ. Banyuma udah kembali, silakan. Iya, mana teman kita yang tadi? Nandre Asu. Hilang. Lanjut. Silakan Bang Lautan, apa yang saudara sampaikan silakan. Selalu saya nekang lagi Lautan. Oh, siap Bang, naikin aja Oten yang tadi Bang. Biar saya menyimak lagi Enggak, di bawah. kalau mau naikin biasanya yang turun, biasanya yang diturunkan Bang Rambo. Nggak apa-apa kalau ada Oten lagi yang tadi. Belum ada. Tapi aku standby dulu gitu loh. Saya lagi cari Pokoknya kalau Oten. ada kapten yang mau naik, naikin aja Bang. Saya yang diturunin, nggak apa-apa. Oke Bang Lautan. Siap, siap. Thank you. Wah, dari tadi udah berapa punya Bang Zuma nih yang hangus nih? Ini yang kelima ini. Kelima ya. Ini kalau lima dari sore. Sejak empat ini ya, ya? sejak di room ini ya. Dari jam berapa tadi? Jam 10 pagi ya kita mulai ya? Agak siangan. Agak siangan tadi ya? Jam 1. saya ke anak bata tadi pagi pertama. Iya, mulai dari situ. Saya udah keluar makan sama Ustadz Wapi. Udah pulang masih di sini aja. Aku nggak dikeluarin ya Dalboy ya? Nggak diturun-turunin. Enggak lah. Bertahan. Berarti rumah Hidalgo anti rungkat-rungkat klub ini. Bagus. Nanti. Dia midnight ini Bang, midnight room. Saya kerja sama dengan admin TikTok. Lagu lu perak. Dia malu tinggal di TikTok dari Bajoe. Saya naikkan dulu Bang Riko ya untuk promo. Iya. Ya. Untuk Apa ini Soteng Tenggiri? Setenteng kiri dia. Lu pikir admin TikTok dari Watampone nih? Rembugis Bang Andik. Silakan. Assalamualaikum Bang Riko. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam semuanya. Saya dari Bangka Belitung, sedang berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Yang saya jual adalah Tambahin Bang Yuma. Belum ya? Yang saya jual adalah pempek sutra tenggiri, abon ikan tenggiri, platek ikan tenggiri, pastel mini abon ikan tenggiri, kerupuk tenggiri, stik cumi lada hitam. Yang punya silakan aja follow dulu, lalu DM dan WA kami ambil aja di bio itu ada untuk pemesanan tidak bisa COD, dikirimin dari Tanjung Pandan Belitung melalui Lion Parcel dan si cepat. Insya Allah amanah dan halal. Bang Zuma tambahin. Ya itu kan. Tambahin Bang Yuma. Oke, sahabat-sahabat dimanapun berada, seperti biasa kita promo tentang usaha saudara kita ini ya. Ada apa tadi, abon ikan tenggiri ya, dan ada beberapa daftar menunya. Mungkin bisa nanti saudara Riko dituliskan di WA supaya saya ketika promosi itu saya sudah hafal gitu. Ya, jadi teman-teman yang mau nge-mail silakan pesan sama saudara Riko ya, di DM aja langsung, minta nomor kontaknya beliau ya supaya bisa transaksi segera. Ikan goreng, madu dan seterusnya ada sama beliau, tinggal dipesan ya. Itu makanan-makanan yang nikmat sekali. Saya sendiri sudah berapa kali dapat kiriman dari beliau, dan memang ya kita di rumah suka, anak-anak di rumah suka. Silakan sahabat-sahabat, terima kasih. Kenapa kok Lagi buka data. tuh yang nambahin? Kok Kang Lagi buka Juma yang data dia. nambahin, padahal gue aja yang nambahin dari itu. Bang Itu Riko lagi digoreng buka apa data. dibakar itu? Jadi coten-coten tenggiri yang dibawa persiapkan untuk naik. Silakan di request. Ya, ditunggu ya Bang Zuma. Iya. Ya. Justru kami yang menunggu di sini untuk dikirim. Terbalik Bang Riko, terbalik. Ditunggu aja paketnya. Itu Pak Sugi ada pempek 50, Dewa juga 50, Daniel yang baru mualaf Masya 50 Allah. dikasih sama fannya juga. Ada Pak Desugi di bawah mau naik. Ya Pak Sugi aja yang naik, silakan saya turun.
Oke, untuk ini kesempatan nih mumpung satu room nih, satu komal dengan Kang Juma. Susah kalau aku cari tuh. Paling gua di Japri. Gimana, sehat Kang Juma? Assalamualaikum. Waduh. Sehat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan dari tadi sama-sama kita di sini. Iya, cuman lagi diskusi kan nggak enak gitu mau nyapa tuh. Aduh, alhamdulillah lah kita ketemu lah. Ya. Tapi hati-hati nanti jangan Iya. sampai gitu. Jangan sampai Mandi kesleo. junub mandi junub kan disangka itu, baptis. disangka baptis. Nanti ramai lagi. Maaf ya. Lanjut. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Desuki, apa yang mau dipromosikan? Masih makan dulu, lanjut. Ya, maksudnya tetap kemarin ya. Semua koin yang saya dapat selama seminggu ini khusus untuk Palestina. Amin. PL. Jadi program kita nanti berakhir hari Sabtu ya? Iya, Ayo, Pak, malam ya. Ahad. Malam Sabtu lah. Ya. Awas makannya batu akik jangan dipakai, nanti ketelan lagi, repot lagi. Aman. Jadi teman-teman ini masih dibuka ya untuk berbagi, berdonasi kepada saudara kita yang di PL. Yang bagi belum sempat masih dibuka ke nomor rekening 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73 atas nama Makassar Moalap Center Indonesia Bank Tabungan Negara. Sampai saat ini terkumpul kurang lebih 200 juta lebih ya. Masya Allah. Iya Bang Andi, besok insya Allah kita cetak lagi. Yang tadi di pring itu ya? Iya. Iya. Itu ya teman-teman. Itu yang kemarin Bang Andi. Ya. Bang Rambo, nanti kalau ada coteng tenggiri nggak apa-apa saya turun Bang Rambo. Ya. Tapi sementara saya tuh ingin kangen-kangenan nih sama Pak Desugi, sama Bang Juma, sama Kang Handi, Silakan. sama Kores, Kelvin. Ya. Lanjut. Oke, jadi kepada seluruh donatur kami ucapkan terima kasih atas atensi, partisipasinya, donasinya. Semoga saja rezeki yang Anda bagikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih kepada Zulkifli Mambas, bekerja sama dengan tim AFI, kepada para pembina, pengurus, Ustadz Sugi, terutama kepada Paduka Bang Hendra yang inisiatif beliau inilah. Kami hanya ini diperintah untuk speak. Alhamdulillah dengan inisiatif beliau ini bekerja sama dengan Ustadz Ali yang dari Peduli Aqsa gitu ya. Alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami daripada anggota API mengucapkan terima kasih kepada guru-guru semua. Semoga guru-guru tetap diberi kesehatan dan terus berdakwah untuk berbagi ilmu untuk kita semua. Amin. Untuk terutama kepada Bang Juma, ada informasi yang berkembang. Bang Juma kalau bisa ya jaga kesehatan, jangan sampai sakit gitu loh. Kalau bangun pagi itu katanya sesudah sholat subuh jangan lupa cari sparring satu orang, tapi jangan dimetongin anak orang gitu loh supaya sehat. Itu kira-kira. Jadi kira-kira udah siap sparring tiap pagi Pak? Bang Juma ada? Nggak ada? Iya, enggak ada. Nggak ada. Ada nggak nih yang ingin menjadi relawan nih untuk sparringnya Bang Juma tiap pagi? Tapi kalau bonyok nggak ditanggung panitia. Nggak ada ya? Ya udahlah kalau nggak ada. Ada nggak nih yang mau daftar jadi relawan sparring Bang Juma? Ayo dikirim ke Makassar gratis. Bunda Rahma. Bang Rambo.
Bang Rambo, saya turun ya. Kang Juma, Iya. mau kemana? Mau kemana, Kang Ade? Kang Kelvin, enggak, barangkali ada Utan, Bunda Rahma, Ya, Kang Ade. Al Ayubi. Mau pulang kampung. Ya, Teh. semoga sehat selalu. Izin saya turun, izin saya mau tidur, mau istirahat. Karena maklum lah, saya sudah Tar dulu, aki-aki. Kang Ade, tar dulu Kang Ade, foto-foto dulu kita, foto-foto dulu. Barangkali ada coteng tenggiri, kasihan aja. Itu aja ya, itu ya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ini netizen di bawah katanya PP jadi suruh sparring? Janganlah PP itu kesian, badannya kecil. Yang gede-gede dikit badannya ya. Cotet mah tipis-tipis. Oh, ada yang PPJ Pak Buyuni ditempel Bang Handi gimana? Cukup nggak? kagak. Kita sebut lagi ya. Rekeningnya ada yang minta di bawah. Nomornya gini. 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73 Bank BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Oke. Gini Bang Andi disebut saya ini di bawah. Kayak typing, ketik. Berapa? Bang Andi. Royce ya. Marwoto ya memang seperti itu, Pak Marwoto. Nenek Selamat malam Bang Rusmi. Baru disapa lah. Ini siapa yang Dublin ya? Cek lock. Bang Andi, ada banyak yang minta Bang Andi noreknya. Kalau bisa diketik di bawah aja biar di screenshot. Bang Handi. Di mobil dia Bang Delbo kayaknya. Tadi di mobil. Jangan di mana Bang? Ayo teman-teman Kristen silakan naik. Richard, siapa mana? Tuh. Noise ya, cek halo, satu. Noise, apa? Yang bagus tadi tuh disuruh baca 1 Korintus 4:10. Ngakak Tapi dia baca betulan tadi. Ngakak saya tadi. Sakit tadi. Bisa-bisanya dia nggak tahu itu ya. Padahal seksi itu. 4:10 seksi. Nggak tahu. Kasian ya. Siapa itu tadi malam yang kemarin malam yang syahadat ya, siapa namanya? Siapa yang syahadatkan itu kemarin? Yang suami istri? Bukan Guru, ada satu lagi. Tadi tuh ada yang naik dia naik di kombalku, terus ada yang curiga dia apa namanya? Yang tadi malam tuh di tempat Bang Dewa di mana ya? Iya, first dokter. Siapa namanya? Daniel. Ada pemikir ya namanya. Ada yang bilang ini dia bukan ini, dia Muslim gitu. Ada yang tadi di Komalku ya. Jadi gimana? Daniel namanya Daniel.
Ya, itu ada yang tuduh kalau dia Muslim. Bukan. Ya. Jadi ada yang mau ajak ketemu langsung kan, jadi aku rungkatkan aja kok Komal di Komalku tadi. Aduh, ini sesama Muslim ini ya. Itu yang Gio itu ada kabar Bang Palopo? Belum ada bang, belum ada deh. Dia sempat di mana saya ketemu ya, sibuk dia, katanya lagi apa itu sama teman-temannya itu kan. Jadi dia mau sekalian banyak gitu bang, sibuk juga kan di grupnya dia orang-orang Ihyan itu gitu. Jadi sambil menonton Tapi itu masal. Gio itu baik. Artinya Baik. langsung dia di masjid. Langsung Iya. belajar sholat Bang Zuma. Siapa tuh? Langsung belajar. Ada orang Gio, Papua, Gio namanya. Papua. Jadi dia mau ngajak teman-temannya gitu bang. Rame-rame langsung. Rame. Padahal Di mana itu? Orang Papua. Orang Papua. Di mana? Kemarin Di sering sini ini. beberapa hari lalu itu Oh, Masya Allah. penghujat badan Penghujat bang. Buta huruf. berhadapan sama Uniripa. Loh, enggak, maksudnya mualafnya gimana? Belum mualaf belum. Cuman Belum memang langsung bersyahadat. belajar langsung di masjid dia online kan apa? Camp sama Oh, dia beberapa menghujat teman-temannya. on cam di masjid gitu. Bukan, dulunya Naik di penghujat. sini awalnya penghujat. Oh gitu. Oh, alhamdulillah ya Allah. Setelah tanya jawab diskusi, akhirnya luluh hatinya. Katanya mau belajar Islam. Beneran manggil ustadz langsung. Langsung belajar Langsung sholat. belajar kan? Beberapa temannya itu kan diajaknya. Iya, rame-rame. Aku tuh seneng banget ya kalau misalnya Papua, Manado, itu ada yang mualaf tuh dari daerah sana tuh seneng banget serius. Papua, Kayaknya Manado. gini, kayak gini Bang Kores. Kemarin itu dia kenanya di masalah kebersihan. Gitu. Masalah apa? Kenapa? Kebersihan di Islam itu Bang. Oh. Ketika kan kita ini kan kasih penjelasan di Islam itu harus lebih bersih ketika beribadah ya. Harus supaya mandi apa segala macam gitu. Nah kalau di mereka kan nggak ada seperti gitu Bang, tahu sendiri kan orang-orang di sana kan. Kadang nggak mandi aja kan gitu mereka. Nah itu masuk di akal dia. Double nih. Cek. Pelop apa pelop? Wah, aku tadi dapat sem-semon loh, Ikhwan. Enak banget serius. Sem-semon tahu nggak? Muridnya CP yang sering bareng David Wood. Udah live TikTok dia. Masuk ke kandang Mujahidin Muslim. Terus habis. Aku cuma dikasih satu pertanyaan. Jadi kan aku suruh baca dulu. Salam. Can you read for me Revelation 19:7 gitu kan. Bisa nggak tolong bacain Wahyu 19 nomor 7? Oke, marriage of the Lamb. What about it? Memang kenapa dengan itu katanya? Kenapa Tuhan lu ngawinin cowok-cowok di surganya? That because you're whore gitu. Itu karena tit gitu langsung klakson bis banyak banget. Udah langsung aku diturunin. Sem-semon bubuk Ikhwan. CP bubuk, sem-semon bubuk. Satu pertanyaan. Perkara itu doang, perkara kenapa Yesus lu ngawinin cowok-cowok di surganya? Waduh, ngamuknya kenceng banget. Marah dia. Marah Gurunda, sampai kayak lu itu kan mukanya kan kayak telur onta tuh. Mengkerut itu mukanya tuh.
Dia kalau bahasa Indonesia dia bilang apa? Itu karena ibumu gitu-gitu dia. Syukur. Terus sama tadi aku ke tempatnya Bu Yuni juga, Gurunda. Gimana di sana? Oh, di sana nih. Wah, ini Kores nih, tumben dia berani naik ya. Iyalah. Kapan gua nggak berani sama Musuhnya Islam semua kan? kecoa-kecoa gereja kayak gitu. Iya. Aku naik di sana. Jadi aku gencar 2, Bu Yuni sama PPJ. Bu Yuni ya. Terus aku masukkan ya Gurunda, terus aduh Bu Yuni, kaki ini pegel Bu Yuni, pijit 2 jam berapa Bu Yuni, aku bilang. Weh kamu serius berapa 2 jam pijit? 75.000 ada. Kalau bayar segitu beli beras sebulan bisa. Wah gitu. Ngamuk Bu Yuni. Si PPJ langsung, wah si Kores ini donasi. Ini PPJ jangan dulu soal donasi. Ibu masih ada ibu. Kenapa emang? Dimutah 3 jam berapa? Gitu dia. Wah, aduh kan pedih langsung. Lu naik room muslim ngacak-ngacak. Memang kita nggak bisa kayak gitu tempat lo. Jago kita, ahli. Kalau saya nggak mau dinaikin lagi di sana. Oh gitu ya, itu lebih bagus. Nggak mau. Nggak mau dinaikin. PBJ terus minta apa coba Guruna? Blokir aja Kores blokir aja itu. Ngerusak aja dia kerjanya. Lah. Kok kenapa pas masuk room muslim sok kuat dia? PPJ. Aku gas juga pakai nikah misyar. Ya kalau nggak mau dimutah ya udah misyar aja deh. Berapa misyar berapa? Hisugi tadi mana ya? Tuh masih makan dari jam 5 sore makan nggak habis-habis Gurunda Satsugi. Ada. Ayo Palestina. Nggak bisa. Tip. Ayo di ini lagi, disemangatkan lagi teman-teman di bawah. Ya Ikhwan, silahkan ya. Untuk penggalangan dana kepada saudara kita masih berlanjut sampai 4 hari ke depan. Ini kita jalan hari ketiga ya Ikhwan ya. Dan alhamdulillah sudah terkumpul sekitar 217, itu update yang kemarin. Update berikutnya insya Allah besok, janji dari Gurunda. Karena sekarang korbannya sudah tembus 2.400 Ikhwan. 2.400 sudah tembus gitu. Astagfirullahaladzim. Dari sana Gitu ya. berapa dari sana? Nggak ada. Masih 1.600-an, 700-an. Gitu. Jadi kalah ini ya Ikhwannya, kita kalah kalah korban gitu. Cuman ya mau gimana, mereka canggih-canggih. Iya, kita menang karena mental jihadnya Ikhwan, alhamdulillah. Jadi tafadhol silakan bisa ke rekening MMCI, banknya Bank BTN, nomornya itu tunggu ya. Nomornya aku lupa loh. Rusak. Aku ingat. Nah, Satsugi tuh sok. 40 ditambah 13 ditambah 000 ditambah 17 tambah 173. Ulang. Sampai Satsugi. asal saya nyebutin terus. Sekali lagi, Stat. Ya, saudaraku sekalian, bagi Anda yang ingin donasi melalui koin bisa dititipkan ke saya, insya Allah amanah ya. Nah, bagi Anda yang ingin donasi langsung melalui rekening MMCI bisa ditransfer ke rekening 4 ya, kosongnya 3 kali ditambah 17 ditambah 173. Nah itu Ikhwan ya. Kalau yang kesulitan untuk norek ya, solusi berikutnya silahkan tukarkan mawar atau singa Anda ke Statsugi.
itu si Tumurang ngomong ngemis, katanya nggak apa-apa kita ngemis untuk saudara kita. Ya yang membutuhkan daripada lo pendeta lo kalau nggak ngemis jemaat nggak bisa beli sempak. Iya. Ngerti? Betul. Kalau nggak ngemis sama jemaat, pendeta lo nggak bisa beli sempak. Ngerti? Teman-teman mawar-mawarnya dikasih kepada Suge, singa-singanya biarkan saya. Serius itu bang. Ahi. Oh iyalah. Serius? Orang Lah iya, semua Gurunda. tangguh jemaat. Kasian ya. Iya, pendeta-pendetanya Kristen kan itu kalau nggak dibiayain jemaat nggak punya baju mereka, nggak punya HP, nggak punya mobil. Wow, kok parah ya. Selamat malam Bang Agusti. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Silakan. Gini Bang, saya mau ini sampaikan sesuatu ke Bang Zuma tentang ini kan ada sahabat kerja saya, rekan kerja saya yang baru kemarin kurang lebih 3-4 hari kemarin sudah mualaf, terus alhamdulillahnya iya Bang, ini karena jujur berterus terang karena kita kan sering ini jalan pakai ini apa kerja, jadi saya terus dengarkan ini debat apa namanya debat ini. Terus dia ini sampaikan ke saya gitu kan, mau masuk Muslim katanya gitu. Masya Allah. Mau jadi Islam. Iya Gurunda. Sudah sadat. Sudah Bang, sudah kemarin. Ya udah tuh. Tapi udah disampaikan katanya kemarin bilangnya harus ganti nama dan juga apa ya harus disunat cepat, itu gimana Bang gitu. Mungkin ini Bang Suma administrasinya apa sertifikat ini mualaf. Silakan Bang. Tempatnya atau dananya? Ya maksudnya kemarin ada disampaikan bahwa memang harus apakah harus ganti nama dan diburu-buru untuk disunat atau itu gimana Bang? Iya harus. Dia syahadat di mana Bang? Di sini Bang, di Pasangkayu, Sulawesi Barat. Nah, disyahadatkan oleh siapa? Sama orang tua. Maksudnya? Sama orang tua sendiri, orang tua saya. Oh, Masya Allah. Terus apa kendalanya? Iya, yang saya tanyakan Bang, kemarin kan tokoh-tokoh agama di masjid disampaikan bahwa ganti nama gitu. Makanya saya mau minta pencerahan apakah perlu diganti namanya atau gimana gitu. Nama harusnya diganti sih. Kalau namanya masih nama Nasrani, nama Kristen. Iya. Ganti dengan yang nama Islami karena nama itu adalah doa juga gitu. Iya Bang. Siapa aja yang menyaksikan beliau syahadat? Kami sekeluarga Bang, mulai dari ibu, satu keluarga kami semua yang menyaksikan. Tapi keluarga beliau tidak ada karena bisa dikatakan anak ini terlantar Bang gitu. Dia tidak mau sama ibunya tinggal gitu. Orang mana dia? Dia orang Toraja Bang. Orang Toraja. Oh keren. Tapi apa alasannya mualaf? Saya kan sering dengar ini debat-debatnya Abang Zuma, terus dia selalu bertanya ini siapa. Saya bilang ini beliau dari Makassar. Saya jelaskan kalau menurutmu gimana debatersnya, apakah masuk di akal? Dia selalu mengatakan masuk di akal gitu. Ajarkan saya gitu. Ajarkan saya bagaimana caranya masuk Islam. Terus apa yang saya ketahui tentang Islam Bang, saya sampaikan secara perlahan. Pada intinya selalu mendesak untuk disahadatkan gitu. Sudah beristri? Alhamdulillah. Belum Bang, belum. Masih bujang seumuran saya. Kerja? Kerja sama saya Bang. Kerja kalau boleh tahu kerja apa? Panen sawit. Oh, keren. Oh, bersawit. Iya Bang. Oh, alhamdulillah. Keren itu. Terus ini kalau sepatu ada di situ, ajak ke sini. Sepatu ada di situ. Ada Bang, ini masih menyaksikan. Silakan langsung dia yang bicara. Apa yang mau disampaikan ditanyakan kepada guru dan apa di sana? Sampaikan sama Gurunda, bicaralah, enggak apa-apa, sampaikan saja. Open cam enggak apa-apa. Open cam enggak apa-apa. Boleh open cam. Ya, bicara sama Gurunda. Sampaikan apa yang mau sampaikan. Waalaikumsalam. Bisa open cam Bang Agus? Berikan saya pencerahan Bang. Iya, sudah syahadat kan? Sudah Bang.
Udah syahadat. Orang tua tahu? Cek. Belum bang. KTP masih ini? Belum ada KTP. KTP aku belum buat. Usia sekarang berapa? 21. Oh, belum ada KTP-nya 21. Bagaimana itu ya? Nggak ada tanda pengenal apa keluarga, akte kelahiran atau apa gitu? Ada sih, tapi jauh sama tutor aja sama orang tua. Oh gitu. Gimana harus dibuatkan sertifikat berdasarkan identitas KTP. Kalau kartu keluarga? Ada fotonya. Kalau nanti foto kartu keluarga bisa dibikinkan, mungkin saya chat mamaku, difotokan, bisa dia kirim. Jadi belum ada keluarga yang tahu kalau sudah Muslim ada sih Islam. keluarga yang Islam, om yang sudah Muslim memang. Oh gitu. Kalau orang tua sendiri sih belum tahu. Di mana di Pasangkayu ya? Iya. Pasangkayu. Di sana nggak ada dokter? Nggak ada. Jadi gimana caranya mau dipotong donotnya? Pakai sampah bang. Dijatuhin kok buah kelapa sawit bagus. Nah, tusuk pakai duri sawit itu selesai tuh bang. Bengkak nanti bang. Serius ini, serius. Di sana tidak ada menteri rumah sakit, puskesmas atau apa gitu? Ada bang, ada tapi apa kendalanya? Bukan di Tatornya, di tempat Aki Agustinya. Iya ada. Terus apa masalahnya sekarang? Kenapa nggak sunat? Mau minta pencerahan tentang abang tentang Islam. Ya, Harus segera ya. Kalau itu nanti kan sekarang Anda menjadi seorang Muslim, artinya di tengah-tengah kita ini ada noise kan gitu. Ya, benar sekali. Oke. Nah sekarang permasalahannya. Saya ngomong sambil nyindir orangnya. Ada masjid dekat situ, dekat tempatnya saudara saya ini, Denraka Masigi. Ada samping rumah. Nah apa masalah nama tu mana tak Nabi sunnah? Saya tidak tahu bahasa Toraja, kok yang bahasa Toraja, kok orang Toraja itu? Iya, betul mana tahu bela bahasa Toraja, kusang atau Toraja kena. Kacang panjang di potong, itu panjang. Bisa nol satu raya satu. Alamak, kacang panjang dipotong-potong tetap panjang. Jadi pendek tetap cukup panjang. Macam mana pula lah kau ini? Matum batana di sunnah, matum apa masalahnya? Apa nama masalahmu tak musuna? Apa dengan doi. Oh, tai padoi. Nah. Iya. Oh alah. Ada Man rase Bang Handi. Nah, DP apa? Rase. Dengan Ada kamar ya. Rantor aja le. Ya. Iya. Jadi gini. Iya, oke. Tapi kalau ada uang bisa sunat di situ? Bisa Bang, bisa. Bisa. Begini. Bisa ndak open cam kita syahadat disaksikan orang lain yang ada di sini, nanti diusahakan buatkan ini kan nggak ada debat. sertifikat. Iya. Bisa bang, bisa. Saya bisa bang. Iya, silakan buka kameranya, kita syahadat ulang supaya disaksikan orang banyak, supaya ada pertanggungjawaban kami juga bahwa Anda bersyahadat di bawah yayasan API ya, Apologet Islam Indonesia atau Makassar Mualaf Center Indonesia. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Bicara Bang semuanya. Ya, kurus semangat buka kameranya. Silakan open cam dulu, Bang. Komunikasi dengan Bang Dalbo, minta nomor HP, nomor kontaknya, nanti minta kartu keluarga. Setelah ada kartu keluarganya, kemudian kita buatkan sertifikat. Kira-kira kapan kartu keluarga bisa diterima? Bisa bang, insyaallah secepatnya saya bantu dia bang. Orang tua yang bangun langsung. Masih yang bangun langsung mau kirim. Iyo. Masih yang le? Iyo. Tak makan dia bayar kita tak mau selang. Ais.
Manu mami. Hai. Betul bay. Ada kan deh bayo. Mami tuh bayi. Gerbang pendek. Enggak apa? Tedong lotong mah pancek. Tedong lotong mah pancek. Allahu Akbar. Saya mengiru tuak. Mengiru tuak siapa orang? Mengiru tuak. Teh na salah. Ada orang mengiru lah. Anu mukan deh, kan deh balik kotu teh. Balik kotu. Balik kotok. Ya, jadi nanti setelah kita syahadat, nanti kartu keluarganya kirim melalui host kita, namanya Haji Dalbo. Kamu kirim di situ kartu keluarga. Amin. Dibuatkan ijazah, sertifikat mu'alaf supaya tidak diganggu mukule, tidak diganggu sama siapapun. Islam mau aku teh melakukan deh bayi. Iya. Ya, saya tidak makan B2 lagi karena saya sudah Islam. Ini buktinya, gitu toh? Iya, alhamdulillah bang. Nah, habis ini besok cek berapa biaya potong kulup di sana. Amin. Mabela rekayat rumah sakitnya, Kambela, Tae. Lumayan. Bisa jalan kaki? Enggak bisa bang. Nggak bisa nak. Cuma 5 kilo jaraknya, masa nggak bisa jalan kaki? Jauh sekali. Pas dari rumah sakit dipotong sampai di rumah sembuh nih. Enggak, tambah sakit itu bang. Oh, tambah sakit. Nggak bisa waktu disunat di live nanti juga. langsung sesudah syahadat ya, di DM saya nomor WA-nya. Nanti saya WA balik ya. Ya lanjut Pak Gurunda. Nanti tanya berapa biayanya sunat di sana, baru kita upayakan biayanya. Oke? Iya bang. Iya, oke. Mari kita syahadat sama-sama ya. Barakato solamu. Para kata musanga. Halo, assalamualaikum. Metum benar lari. Bang Zuma. Ya. Di bawah banyak yang protes, Bang. Apa ransanga? Translate-nya gimana katanya? Sambak kimang kepolok nah. Itu Ibrani kuno itu susu. Ibrani kotor ko nakanda ko batitong. Ini kata Bang Juma itu, kamu kalau berangkat ke rumah sakit naiklah mobil, tapi setelah sunat pulangnya kamu jalan kaki. Ya Cuma betul. itu. Paham tuh. Tambah Paham. Sehari sembuh sunat, sekarang sehari langsung sembuh, langsung kering. Iya, yang penting pas habis dipotong langsung berenang di laut. Nah, itu sembuh tuh. Gurunda. Iya. Jujur saya salah satu ngemper sama Gurunda juga karena karena berkat jujur sejujurnya karena dari beliau ini saya banyak pengetahuan tentang bagaimana sejarah dahulu. Syukur alhamdulillah, makanya dari dulu saya mau sampaikan hal ini ke Gurunda, cuman tidak direspon tidak diangkat, baru kali ini saya diangkat gitu di atas. Oh iya. Masya Allah. Nasib lo. Hidup Bang Darbo. Iya, ini saudara kita siapa namanya? Ian Saputra. Matu mana teh? Iya, Namanya kok gak asing sih? Nama kecil dipanggil di kampung siapa? Ambek Napea. Laso. Ian. Kalau namanya udah Ian Saputra nggak perlu diganti Nggak usah nama itu. diganti, iya. Alhamdulillah. Itu tambah Muhammad aja deh. Usulan saya tambah Muhammad. Ya, Muhammad Ian Saputra atau Ahmad Ian Saputra. Iya, baik. Waktu kecil dipanggil apa? Ambe. Dipanggil apa di rumah? Dipanggil Ian. Ian. Den ru ke peleta water aja dipanggil Ian le. Sangat aku tahu. Kondom, tadi linting, kiri. Biasanya gimke. Oke. Ya, kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Sekarang kita syahadat ya. Jadi adik Agusti ini sudah bersyahadat, cuman belum ada sertifikat, belum ada KTP. Kenapa harus syahadat di sini lagi? Karena Anda harus punya sertifikat. Kalau di sana di tempat Anda ada yang bisa buatkan sertifikat, enggak usah syahadat lagi. Baik, ada enggak? Ada yang bisa? Ada. Ada masjid. Ada masjid di sana. Tak direspon. Ada tapi tidak direspon bang. Oh, bukan tidak direspon. Tidak ada fasilitas untuk bikin itu kayaknya. Kan Anda di daerah kan, di pelosok. Iya di pelosok bang.
Ada di peta? Nggak ada? Ada, pembayaran. Oh, masih ada. Oke, sip. Kita syahadat sama-sama, telunjuknya diangkat ke atas, disaksikan oleh 22.000 juta mata manusia. Oke. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Nama Allah. Yang Maha Pemurah. Yang Maha Pemurah. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. 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 Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Allah. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Asyhadu. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Selain Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sah. Masya Allah. Sah. Takbir. Allahu Akbar. Ikuti saya pengakuan Anda ya di hadapan teman-teman. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi bahwa Yesus itu. Bahwa Yesus itu hanyalah manusia ciptaan Allah. Hanya manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, kenapa ini harus kita lakukan? Karena kita ingin memberikan teman kita ini sertifikat piagam, sertifikat mu'alaf. Kalau kita langsung memberikan sertifikat mu'alaf tanpa kita melihat dia pernah syahadat, ya itu bisa diragukan. Kita memberikan sebuah legitimasi tapi kita tidak melihat kemudian beliau bersyahadat. Untuk itulah kemudian kenapa kita lakukan ini? Karena kita mau memberikan saudara kita ini sertifikat mu'alaf di bawah naungan API ya, Apologet Islam Indonesia. Amin. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi sama aja ya antara Anda bersyahadat di orang tua saudara kita dengan saat sini sama aja. Cuman ini untuk banyak yang menjadi saksi. Besok-besok tidak diminta Anda meninggal dunia dalam waktu yang tidak ditentukan, yang kita tidak tahu ya. Kemudian keluarga tidak tahu kalau Anda seorang muslim, diambil oleh keluarga, Anda dikuburkan secara Kristen. Anda mau? Enggak mau lah bang. Mau dimasukkan di dalam batu? Mau? Enggak mau lah bang. Oh ya, harus iya, tiap tahun dibangkitin ganti baju. Mau? Harus dimakamkan selayaknya Yesus juga, dikasih kain kafan lalu dikubur. Ya gitu ya. Ya bang. Ya. Gurunda. Iya. Bang, saya mau nanya dikit boleh? Boleh. Gini bang. Mungkin didoakan dulu ini Gurunda oleh Ustaz Sugi. Boleh. Silakan. Ya Ustaz Sugi, kita doakan Bang Handi bersama-sama Ustaz Sugi. Semoga yang saya doakan dapat sertifikat mu'alaf, yang mendoakan dapat sertifikat tanah. Amin. Amin. Apa ini? Sejak kapan Pak Desugi bisa melucu ya? Bersama ya, Masya Allah. Allah selalu menunjukkan kemurahan hatinya. Ya walaupun tadinya kafir, tidak mengenal Allah, Allah begitu maha penyayang terhadap hamba-hambanya, sehingga walaupun tadinya tidak mengakui, tetap diberi petunjuk sehingga sekarang mengakui Allah sebagai Tuhannya dan Rasulullah adalah nabinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini ma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa adim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Amin. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa khushu'ana wa tabudana wa tahmim taksirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wal afiyatan fil jasadina wa siyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qoblal mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa angsilhu indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana li wal ikhwanina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan ya Allah. Ya Allah, Engkau lah yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Tetapkanlah iman ini di dada kami ya Allah. Tetapkanlah iman ini di dada-dada saudara kami ya Allah. Tetapkanlah iman ini kepada saudaraku yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunlah segala dosa ini ya Allah. Dosa orang tua kami, dosa anak-anak kami, dosa saudara-saudara kami muslimin dan muslimat seluruhnya yang ada di alam ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah lisan-lisan kami sebagai asbab turunnya hidayah ya Allah. Ya Allah, jadikan lisan-lisan kami ya Allah sebagai penyiar agama-Mu ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami asbab maksiat ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami asbab turunnya azab-Mu. Amin ya Allah. Ya Rabb. Ya Allah, aku hanya bisa menyampaikan saja ya Allah. Engkau lah yang menentukannya ya Allah. Engkau lah yang berhak memberi hidayah ya Allah. Ampunilah segala dosa kami ketika kami menyampaikan ada khilaf ya Allah, karena keterbatasan ilmu kami ya Allah. Kami orang-orang yang kurang berilmu tapi ya Allah, tapi giroh kami untuk membela agama-Mu lebih besar daripada apa yang kami miliki ya Allah. Ya Allah ya Rabb, terima kasih ya Allah Engkau telah menyadarkan saudara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Amin ya Allah. Itu siapa namanya? Akhi siapa yang baru syahadat tuh? Ian bang. Oh iya, Akhi Ian nggak takut disunat ya? Enggak lah bang. Sebenarnya sih dari dulu mau masuk Islam bang, cuman nggak ada apa, nggak ada masukan buat belajar nanti ketemu sama keluarganya Abang Gusti ini baru ada masukan dan juga saya Alhamdulillah dengar adanya Abang Zuma juga. Kenapa memang agama sebelumnya kenapa emang kalau boleh tahu? Ayo, kok Tuhannya ganteng padahal yang sebelumnya kan? Nggak yakin. Di foto. Lalu juga apa ya bang ya nggak yakin di situ, gereja juga jarang. Tapi pernah ke gereja? Pernah sih bang. Apa yang meragukan Anda, adik saya ini? Gerejanya nggak ada AC. Apa yang meragukan itu dia manusia kenapa disembah? Oh. Dia anak. Alhamdulillah. Ya. Masa Tuhan diperanakan bang? Ya. Masya Allah. Pinter. Alhamdulillah. Ini umur berapa sekarang? 21 bang. Kelahiran 21 baru sunat. Itu biasanya pendarahan loh, Akhi. Biar aja bang. Jangan ditakut-takuti ah. Pendarahan dia. Biar Enggak aja sakit. Enggak sakit. Sehari langsung kering loh. Iya, Itu kalau SD akhir lebih. Kalau umur 21 itu dia berapa kali pakai berapa pisau gitu baru dia putus. Laser, pakai laser sekarang ya, tinggal di laser. Semangat lah. Dia proses penyunatannya 2 hari biasanya, Akhi Ian. Semangat. Jangan dikomporin, stop dulu. Gini, ada Ian di mana ini? Entar dulu. Ian di mana? baru sampai tempat kerja ini. Di daerah mana? Daerah Palu, Pantai Barat. Oh Palu, gini, kalau di Palu, besok saya telepon Dokter Rahman, terus kemudian minta nomor kamu. Insya Allah dari Ikatan Dokter Indonesia Sulawesi Tengah,
segera menangani Anda. Minta nomor teleponnya ya. Iya bang. Oke. Untuk Alhamdulillah. halo bang. Ya. Untuk singkat ini ataupun besok mungkin belum bisa bang karena sekarang kan ini baru tiba di lokasi karena insya Allah besok kita panen dulu baru insya Allah juga kalau tidak berhalangan ke besok balik mungkin hari Kamis sore baru kami tiba di Pasangkayu. Nah mungkin Jumatnya itu bang Jumat atau Sabtu kami bisa libur lah ada waktu untuk mengantar dia ke rumah sakit gitu. Oke, Ya, yang penting sekarang minta ke keluarga kartu keluarganya dulu. Iya bang iya. Iya. Rencananya ini mau ke kota mana nanti mau disunatnya? Ada dua sih bang kalau Rencananya bukan Pasangkayu aja, Bang. Ya kalau bukan Pasangkayu lari ke Palu karena kami ini di tengah-tengah bang. Kami antara Sulawesi Barat Sulawesi Tengah jadi kami ada di perbatasan gitu. Di kebun kopi. Kebun kopi jauh bang itu pantai timur. Di Kaluku. Kaluku itu Mamuju bang bagi Mamuju. Jadi Ponto. Ya, jangan. Oke. Bolangi. Gini aja. Tolong segera dikasih nomor teleponnya ke Komal ini ke Dalbo. Nanti kalau sudah sampai di kota mana, hubungi kami aja nanti koordinasi. Oke. Sidik itu bukannya di Palu Sidik. Suruh kerja ngapa Sidik? Enggak Pak De. Itu aja ya. Sidik di Palu kan? Enggak Pak De, enggak. Oke, itu aja sih. Ini pelosok Pak De. Intinya yang penting teleponnya ada. Dan kedua saya umumkan ya kepada semua teman-teman kalau sekiranya nih ada yang ingin berbagi disegerakan adik kita ini disunat ya kami juga buka partisipasinya begitu. Anda bisa menyalurkannya ke rekening MMCI. Nggak apa-apa ya Banyuma ya, dititip di sana ya. Iya. Kalau untuk walap itu 111 kan Bang Andi. Oh ya, kalau untuk sunatnya dia 111 ujungnya nanti. Jadi nomor rekening MMCI 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73 kodenya 111 belakangnya. Misalnya 100.000 nolnya belakang 111 gitu. Makasih buat semuanya. Saya ulang nomor rekeningnya ya. 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73. Oke. Terima kasih. Abang belum nikah ya Bang? Atas nama, Bank Tabungan Negara, atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia, kode 111 untuk sunatnya Adek Rian ini. Makasih. Bang Rian belum sunat ya Bang? Belum. Oh belum. Oke ya, untuk janda-janda yang anak 4 yang ada di Palu nih, ada mualaf belum punya istri nih. Umurnya berapa tuh Pak De? 21. Kenapa? Umur berapa? Rian? Boleh lah, untuk janda-janda yang anak 4 nggak apa-apa deh. Ini malas anak muda iya. Iya umur berapa? 21 bang. Oh seumuran saya ya, seumuran. Iya bang. 21 tahun yang lalu maksudnya. 21 Ya Akhian harus fit ya waktu sunat ya. Soalnya dia bisa dua kali sunat kalau nggak fit dia. Habis itu 2 kali sunat nggak ada sudah. Tolong izin. Tolong dong dipercepat ya, mulai hari ini dibuka ya ke rekening MMC ya. Untuk bukti transfernya dikirim ke saya aja. Nanti kasih kode 111 di situ ya. Kurang lebih biaya yang dibutuhkan kalau di luar kota itu antara 3 sampai 5 juta itu. Kurang lebih segitu. Sampai. Oh enggak. Nggak apa-apa dibulatin 5 aja. Kalau 5 itu ada lebihnya Bang Andi. Halo bang. Bang Zuma. Ya, silakan. Iya. Gimana? Untuk bukti sunatnya Bang, untuk bukti sunatnya nanti potongannya itu dikemas kirim ke Makassar ya. Ya. Kalau bisa waktu sunat itu di live jauhnya Bang. Nggak bisa lah. Ngomong. Jangan Ya, bercanda ngomong. dong, ini serius lah. Ya, Harus bercanda kalau lagi apa yang serius mau dulu. disampaikan deh? Silakan. Halo bang. Ya, halo. Ya. Halo lanjut. juga. Saya mau minta pencerahan bang Tentang apa, Dek? tentang Islam. Islam. Gimana kalau tidak hafal sholat? Bacaannya bang. Ya, jadi bacaan sholat itu harus
pelajari, tidak langsung dihafal. Kalau umat Islam itu sholat, maka dia mendapatkan warisan. Apa warisannya? Firdaus, surga Firdaus. Di mana itu tertulis di Al-Quran surah Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman itu? Ya mereka yang mu'allaf. Itu ya, salah satu orang beriman itu adalah yang mu'allaf, yang beriman bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan, dan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Nabi utusan Allah. Nah, mereka beruntung, orang-orang yang beriman itu. Seperti adik saya ini itu adalah orang beruntung. Nah, kemudian ketika dia beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang beruntung dan beriman itu adalah mereka yang khusyuk di dalam sholat. Jadi kalau mau beruntung harus sholat. Nah, bagaimana caranya kita melaksanakan sholat? Kalau mu'allaf itu awalnya belajar pelan-pelan dulu. Minimal ikuti saja dulu arahan imam. Apa yang dikatakan imam, ikuti aja dulu. Tapi dengan catatan tiap hari harus belajar. Nah, orang yang mendirikan sholat lalu kemudian khusyuk dan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, menjauhkan dirinya dari perbuatan yang tidak berguna. Lalu kemudian Allah mengatakan walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang yang memelihara kemaluannya, termasuk sunat, bersuci, kalau habis buang air kecil dicuci dengan bersih. Habis itu habis sunat jangan dipakai langsung dites. Ini cari gagang pintu tes dulu, nggak boleh. Kalau mau dites itu harus tempat yang halal. Ya, halal itu maksudnya istri. Ya. Jadi tadi orang beruntung itu adalah yang sholat, yang membayar zakat, kemudian menjaga dirinya dari perbuatan yang tidak berguna. Kemudian yang ketiga apa tadi? Mereka yang kemudian memelihara kelaminnya. Jangan sembarang dicepit, ya. Mentang-mentang sudah disunat, sembarang diuji coba, tidak boleh. Ya. Kemudian orang-orang ini kata Allah, orang-orang yang sholat dan seterusnya yang saya katakan tadi, ulaika hum warithun. Mereka itulah orang yang mewarisi. Jadi kita itu diberi warisan, bukan warisan harta, rumah, bukan, tapi surga. Masya Allah. Alladzina yarisunal firdaus. Mereka itulah orang yang mu'allaf, kemudian sholat, kemudian puasa, menjaga kelamin dari maksiat, menjaga mulut dari maksiat. Mereka itulah orang-orang mu'allaf yang beriman ini mewarisi surga firdaus, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Paham ya? Ya, nah, mudah-mudahan tidak ada petugas pegawai panitia surga yang melihat saya menyatakan ini, nanti dikatakan lagi, wah di situ tidak ada mu'allaf, di situ hanya ada orang beriman. Ya, semoga aja kita berlindung dari panitia surga. Nah, untuk itu, karena adik saya ini sudah menjadi seorang muslim, maka apa yang harus dilakukan pertama kali? Mandi junub. Diajarkan sama Bang Gusti. Oke. Nah, sekarang belajar sholat, ya, sunat dan seterusnya. Sekarang belajar sedikit-sedikit. Iya. Sudah bisa baca Al-Fatihah? Belum Bang. Belum. Udah mandi junub belum Bang? Sudah dibimbing. Udah mandi besar belum? Sudah Bang, tapi masih dibimbing. Iya, nggak apa-apa. Sudah mulai sholat? Sudah Bang. Nah, itu nanti kalau mau sholat Bang, itu kulitnya itu yang di ujung burung itu ke ataskan, dicuci. Harus begitu caranya, karena belum sunat. Itu apa ya, dalam anunya itu dicelekkan gitu kan. Dibersihkan. Ikat pakai dibersihkan. karet. Ikat pakai karet untuk sementara. Iya, enggak perlu pakai karet lah. Pokoknya setiap mau sholat itu harus dicuci dia, karena di situ ada najis. Karena kalau ada najis nggak diterima nanti sholatnya Bang ya. Iya. Nah, seperti itu. Helmnya itu disingkap
Dinampakkan helmnya, dicuci bersih. Iya bang. Maksudnya ditarik ke belakang gitu, jangan tarik ke depan. Baik. Izin? Ya. Ya, oke. Lanjut lagi ya. Jadi terima kasih banyak Bang. Terima kasih banyak untuk semuanya. Semoga kita selalu dalam dunia dan alam. Amin. Dibimbing Bang ya. Diajak sholat jamaah Bang ya. Insya Allah. Ya. Terima kasih banyak Bang untuk semuanya. Kita sehat-sehat semua Bang dalam beraktivitas semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, akhirnya. Makasih ya bang ya. Ya, makasih. Ya, Jangan lupa di DM ya. Jangan lupa nomor WA-nya di DM. Ya salam. Nanti saya sampaikan sama Gurunda atau Bang Andi. Ya bang ya. Ya. Iya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdebat sama Bang Suma. Izin. Saya umumkan dulu ya, boleh ya. Ada dari Kapten Kopalista Jupri 200.000 untuk sunat. Barakallah. Masya Allah. Barakallah. Terus dari Pak Kuncoro 1 juta rupiah untuk PL. Masya Allah. Tapi Pak Kuncoro masih proses dulu transfer untuk sunat, ditunggu. Kalau untuk Pak Nurman beliau bersedia nanti berapa kurangnya dia akan menutupi Pak Nurman S. Kira-kira begitu. Ada lagi silakan kami tunggu. Untuk PL tetap berlanjut seperti biasa, kami tunggu donasinya. Dan kalau ingin melebihkan silakan nanti kode 11 untuk membantu adik kita tadi untuk sunat. Kira-kira Itu gitu. anu Bang Belajar, Andi. Itu yang amplop kemarin ada tulisan saya itu untuk sunat aja deh. Ini ada yang dibawa DS. Yakin Pak Des? Shop ini Bang Andi. Ini ada yang dibawa bertanya nih. DS Shop. Saya 150.000 tapi kirim kemana? Ntar. Coba disampaikan Bang Andi. Apa itu? Ini dia mau kirim 150 tapi kirimnya kemana? Itu dia bertanya di bawah. Ke nomor rekening 401 itu ada nomornya di bawah 401. Itu udah udah ditulis tuh. Nah tuh, udah ditulis tuh. Nah tuh. Ini Pak Kuncoro 1 juta rupiah untuk sunat. Kodenya 111. Masya Allah. Barakallah. Ya, gitu. Makasih Pak Kuncoro. Masya Allah. Ada lagi siapa nih? Oke, sudah ya. Oke, udah. Masya Allah Pak Kuncoro. Pak De isi upload. Nolnya 3 loh, nolnya 3 Pak De. Jangan macam-macam. Kayak kalau kosong maksud saya. Oh, jangan. Belum sempat aku kirim Pak De. Besok lah. Iya. Ada salam di bawah, Pak Marwoto. Siapa tuh? Dari Aristo. Bang Aristo. Ada yang mau murtad? Naikin. Bang Aristo naikin. Katanya. Sini dipasung katanya. Naik Bang Aristo naik. Jadi langsung terkumpul nih 2 juta. Hampir 2 juta nih untuk sunat nih. Dikit lagi dong. Mau nih kotak ya. Nanti Bang Andi dikasih kode Bang Andi ya. 111 itu. Jadi untuk sunat 111 ya teman terakhirnya ya. Ada berapa kode Bang Handi? Untuk masjid lagi masuk nih sebentar. 9. Yang kemarin PL kita pakai 333. Iya. Kalau mualaf 111. Ini. 3. Kalau untuk nikah cari sendiri. Jadi kalau yang 666 buat apa Gurunda? 666. Belum ada, Dek. Belum ada. 4 untuk nikah. Kalau triple H itu Gurunda nggak bisa ya? Hantu. Musuhnya The Rock Gurunda. Nakal.
Saya ngirim nggak pernah saya kasih triple. Gimana tuh? Enggak ada masalah. Yang kemarin. Iya. Yang kemarin. Enggak, yang kemarin itu kan selain 99 berarti kan untuk PL. Oh gitu. Kan yang continue kan ini. Iya. 999 perawatan masjid dengan imam kita di sana, kan kita juga kasih imam kita kasih apa itu istilahnya ya, imam setiap bulan. Itu 999 ya? Iya. Oke, siap. Pokoknya untuk sunat barusan nih 111, tapi kalau udah ya sudah, nggak apa-apa sih. Kita bisa ini kok, kita bisa tutupi kok intern api. Ada yang minta naik, Bang. Siapa yang minta naik? Ada. PPJ katanya mau ini juga buat sunat. Ya PPJ silakan. Sunat apanya disunat? PPJ lehernya. Leher. Kelopak matanya. Matanya disunat. Kelopak mata. Maklumin aja lah Bang Zuma. Sedari kecil sampai usia 20 tahun, kemungkinan si PPJ itu tidak mendapatkan kasih sayang orang tua. Bukan Akhi Alayubi, PPJ itu gara-gara ini ibu kandungnya banyak. Aduh, salah kamar kau PPJ. Keliru juga. Itu keliru itu. Bukan ibu kandung yang banyak, bapak kandungnya yang banyak. Nah, itu cocok. Sama seperti yang saya katakan kemarin itu. Jangan dibully, kasihan. Anaknya masih muda. Mana tahu besok dia kembali waras kan? Kita nggak tahu. Ya selama masih jilat-jilatan pantat sama Yuni ya nggak waras-waras. Oh, mereka jilat-jilatan pantat. Oh iya, jilat-jilatan pantat itu sama Yuni itu. Ciuman kuda. Langsung hilang dari land. Syukur. Tadi Bang Zuma dibully habis-habisan sama Yuni sama dia itu. Saya lihat tadi itu. Biarin aja. Nggak ada sejarahnya Gurunda kena bully Gurunda. Nggak bisa. Kita tetap bahagia, dia yang sakit hati. Ada. Ini Hujuala. Kenapa sih yang syahadat itu nggak ke saya gitu dia? Hujuala silakan. Hujuala? Izin barusan PF. Siapa ini? Pak Helmi. Pak Helmi the Cross. Makasih Pak Helmi, semoga berkah. Amin, semoga dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Ya, bisa bantu sedikit ini, bantu doa Pak Ustaz Sugi ya. Iya, nggak apa-apa. Hujuala, selamat malam. Pemalu dia kayaknya. Berat dong celananya. Ternyata ini ya, Res ya. Kalau sudah dihadapkan dengan kemanusiaannya gitu kan. Si Ian tadi kan menolak kan? Nggak masuk akal katanya kan? Nggak masuk akal, tapi masuk roh. Nah gitu. Apa itu Bang Dalbo? Ini nggak mau ini. Coba-coba saya kasih ciuman kudu. Ayo, kok itu Hujuala nggak ngomong, Akhi Dalbo? Hujuala. Wow. Hujuala. Wow. Aku tutup dulu live-nya ya.
Untuk live yang ada di YouTube, Andi Live Channel tutup dulu ya, ini nggak kondusif nih banyak. Jangan main-main live ini, soalnya dari YouTube juga banyak ingin beratensi loh. Nanti YouTube kita kena, aduh. Kena dodol bebek. Iya. Dari YouTube banyak nih. Ini Pak. Ini Pak Kuncoro. Pak Kuncoro. Oh, buat masjid, Bang. Jadi begini, Bang Juma. Ini ada untuk Masjid Nur Maulida dari Pak Kuncoro 3 juta rupiah, Bang Juma. Khusus itu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah. Kodenya 99 Pak Juma terakhir tuh masuk Pak Kuncoro. Iya, baik. Ya. Alhamdulillah. Semakin sakit hati PPJ nih malam ini. Nggak nyenyak tidur dia. Jadi beliau buat tabungan di surga, Bang. Saya tanya yang 3 juta penggunanya untuk yang mana? Beliau menjawab buat masjid. Itu. Masya Allah. Maulida, Masya Allah. Diucapkan dong terima kasih Pak Kuncoro, Bang Juma. Pak Ya, Kuncoro. terima kasih Bang Kuncoro. Barakallah fi. Salam sama keluarga, Bang. Sehat selalu. Insya Allah kami amanah. Sehat selalu, panjang umur ya. Masya Allah. Itu sudah 100% nih Bang Zuma ya. Tinggal pavingnya, Bang. Jalan masuk. Paving itu apa, Gurunda? Paving blok. Jalan dari ini, jalan utama, jalan. Oh, jalannya. Dari jalan ke masjid itu kan masih tanah berdebu itu. Nah, rencana mau di paving blok. Kalau hujan becek ya. Iya. Becek nek ojek. Ya masjid banyak membutuhkan lah, di situ kan juga ada imam kita di situ. Itu tinggal di sekretariat. Itu ada imam di situ yang ngurus masjid, azan subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Beliau namanya siapa Bang Juma, lupa? Rais Hasim. Masya Allah, beliau itu Kantornya sengaja juga loh. di situ, Bang. Iya. Iya. Kantor rapi juga di situ. Iya. Iya. Mantap. Sementara. Imamnya belum berkeluarga, Gurunda. Sudah pensiun, dia pensiun kepala penyuluh Depak. Oh. Keluarganya di sana juga berarti. Alhamdulillah kita uruskan pindah dari daerah kabupaten. Kemarin wali kota dan bupati udah asisi pemindahannya. Oh, alhamdulillah. PNS kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Silakan Pan, dijelaskan. Ya, Gurunda. Ini saya di Sarman dari Bandung. Oh, yang kemarin. Iya. Tadi udah japrian sama Bang Pemikir. Ya sempat curhat, katanya semua fasilitasnya dari istri cabut. ATM sama dompetnya sama mobilnya. Ya cuma saya meyakin tetap baik, Bang. Berdoa aja, yang bolak-balikan hati kan Allah gitu kan, saya bilang. Terus gimana rencana untuk ini? sunat gimana, Bang Pemikir, Kang Ores? Yang kemarin baru syahadat, iya syahadat. Oh, alhamdulillah. Iya. Terus saya ngomongin teman, alhamdulillah dapet dokter sunat. Beliau siap bantu dan siap datang ke rumahnya, jadi nggak harus ke rumah sakit. Jadi saya sampaikan, saya kan ikut di API, dia bilang ke teman yang dokter ini, gimana nanti setiap ada masalah seperti ini bisa bantu. Beliau sangat antusias ingin bantu, Bang. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Itu Ya, sekarang paling posisinya gimana Bang? Masih tinggal sama istri? Masih cuman fasilitasnya aja, jadi masa-masa tegang lah gitu. Jadi masa-masa tegang ya, tapi sementara diam sambil minta sama Allah, mudah-mudahan dibalikan hatinya, dilembutkan begitu, tetap berprasangka baik. Ya pasti tergoncang lah. Karena dia hidupnya dari istri. Enggak, dia kerja, Bang Gores. Kalau bukan dari kerjanya mah aman. istri.
Bukan dari istri Bang Gores, sembarangan Bang Gores ini. Dia itu ya Kerjanya mah kerja, aman. cuma aset dia itu disita sama istrinya begitu. Ya betul. Oh, kurang ajar itu mah. Iya, jadi Mohon